terjemahan itu. Yang dimaksud oleh terjemahan itu bukan Ka'bah yang ada di Arab, bukan. Iya, Tapi oke. berbicara Saya Bait Allah di dalam konteks di zaman Salomo, di zaman pesanku Daud. nggak nyampe nanti ini arahnya. Sabar dulu, ini Bang Jumanya udah nyampe. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman. Semangat semuanya. malam. Silakan dilanjut. Oke. Saya akan membahas masalah ini seperti Lanjut ini. aja, lanjut. Kang Ini Erben, belum Kang Erben, bertema kok. nanti coba sampean paham ini terkait Yesaya 60:15. Oh, Yesaya juga bisa. Yesaya 60:11 dulu ya, kita baca ya. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedangkan raja-raja mereka ikut giring sebagai tawanan. Nah, yang selanjutnya, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera di dalam keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ada lagi nih Bang, terkait dengan yang akan didatangi itu tadi. Ya nanti aja, silakan Bang Juma. Itu banyak sebetulnya pernyataan itu, tapi ini semua itu yang genap itu siapa gitu loh. Apakah Kristen, apakah Yahudi atau Yerusalem, atau di mana? Atau di Mekah, kan gitu. Seperti yang berduyun-duyun datang membawa apa dan membawa kurban di situ dan menyebutkan namamu, mengagungkan namamu. Hanya di Mekah yang mengagungkan namanya Tuhan. Itu ayat berapa Pak Amir tadi itu? Yang itu dari bangsa Kedar, berdunda, bawa onta dan lain sebagainya. Iya, itu Nggak, di mana itu? tapi itu tadi mungkin Bang Juma sama ayatnya? Ustaz Darwin lagi ada diskusi kali ya. Ini ada Atau Bang gimana? Alwan juga. Assalamualaikum Bang Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kebetulan ada Bang Alwan, ada Bang John Timothy, ada Bang Erben. Monggo, kalau mau diskusi, mau buat tema apa pakai timer atau gimana? Bang Erben, siap Nggak, Bang Erben? Pak Amir, maksud saya mungkin Bang Juma lagi ada diskusi kelanjutan atau dengan yang lain atau gimana sama Oh, Bang ada Alwan gitu tadi ya? kayaknya kawan-kawan. Enggak, aku nanya dulu makanya. Kan sekiranya aku turun nanti. Kalau Dengan ada siapa? perlu dari Kristen. Sampai di sini aja dulu. Ini lagi nanya dulu, klarifikasi dulu, lagi nanya dulu. Oh, Di sini aja Bang Alif, di sini aja nggak apa-apa. Enggak dari pihak Kristen? nggak ada gantian tema Pak. apa Saya sih berdiskusi? masuk aja. Ya udah, sama ini aja yang ada kalau gitu, kalau nggak ada dari pihak Kristennya. Bincang-bincang santai aja. Ya sudah, berbincang santai Bang Juma katanya. Ini materinya ini bagus, nih menarik nih materi ini bagus. Iya, sebabnya gini, terkait dengan apa yang dinyatakan yang tertulis di dalam kitabnya Bang Erben itu ada kata-kata Ka'bah lah, lalu ada yang berbondong-bondong terkait membawa korban dan didatangi dari seluruh penjuru, bawa unta, bawa apa semua. Dan yang merealisasikan dan yang menggenapi ini di mana? Apakah di Yunani atau di Israel? Kan gitu yang kita bisa lihat. Sedangkan ini tercatat dalam kitabnya Bang Erben. Masalahnya Pak Amir nggak baca buku. Ya itu jelasin dong masalah Ya, itu. Coba nanti Di mana coba sih ya, tadi ayat Yesaya di 60, surat ayat di 14 aja udah jelas kok. Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Suaranya kayak kurang jelas ya. Apa perangkat saya tuh gimana ya? Suaranya Enggak, Erben Bang kayak Erben kurang keras. Suaranya kurang keras Bang Erben. Itu. Suaranya kurang. Di sini sama-sama mencari pembuktian gitu loh. Tadi juga saya nggak mau mengarah dulu kemana, misal ke apakah ke Mekah atau apa, nggak dulu. Kita cari dulu, kumpulin dulu data yang perubahan terjemah itu apa tujuannya, lalu kita arahkan beberapa poin. Nah, ketika beberapa data terkumpulkan di kitab itu, kemana nih ngarahnya gitu loh, gitu. Sehingga merujuk kepada perkataan Yesus kan nanti di Yohanes 4 itu kan, kamu akan menyembah bukan di gitu. Gunung Nah ini, itu. Dan Nah, bukan di kemana itu Yerusalem. nanti arahnya gitu. Mantap. Tapi oke lah, silakan. Aku tafadhol ya Guruna dan Ustaz Awan, lanjut. Aku mendingan nyimak.
Jangan mendingan. Nyimak dulu gitu loh. Enggak, ya. Lebih enakan nyimak sambil nyatet. Bang John Mungkin Timothy. Ulangan Mungkin- 12:11. Ulangan. Bentar. Ulangan 12:11. Atau mungkin oke, aku moderator aja deh. Gimana ya? Aku moderator ya. Ya, monggo. Kan ada Bang Sepakat Juma. ya. Tadi Guru Saya Dan juga serahkan sepakat Bang ini Juma. dijadikan satu topik yang diangkat ya. Setuju ya? Ya. Ustaz Alwan, Bang Arbe dan Pak Ya, John ya. silakan Dinda, silakan. Oke, baik. Maksudnya gimana Pak? Kita sih dari tadi ngejawabin aja loh Pak. Ya nanti pertanyaan juga boleh. Itu kan ada menyambung terkait haji. Kita enggak tanya. Kalau mau diskusi nanti tentu seperti yang saya tadi ngomongin sama Pak Amir gitu loh. Apa diskusinya ini berhenti atau gimana? Kalau berhenti ya sudah berhenti gitu loh. Ini Bang siapa itu mungkin Bang gini. Juma? Mungkin gini, ada dari mungkin Bang Juma ada poin yang ditangkap sedikit paling tidak kan yang kami diskusikan barusan, minta penjabarannya nanti boleh ditanggapi ketika tidak disepakati oleh kawan dari Pak John maupun Pak Erben ya. Gitu aja. Ya, biar kita membangun diskusi, nanti kita mengalir aja. Ya, Monggo, monggo. lanjut ya. Nggak Ya, nggak ikut tepat aja. Pak diskusi Aduh. itu Pak. Kita menjawab Kristen Islam bertanya. Oh, Iya kan? Dari tadi kan kita nggak bertanya sama sekali kita Pak. menjawab aja. ini Iya. serius nih mau menjawab aja Muslim bertanya. Lah dari tadi juga kan begitu Pak. Apakah kita berdua bertanya? Ya udah. Iya. Ya udah, nanti berarti gini ya, porsinya mungkin pertama bertanya 2 menit, Pak John dan Nggak Pak usah Erben. santai aja Pak. Nggak usah gitu Pak. Oh, Santai aja. Jadi santai nanya aja. nanya satu dijawab, Aku- nanya satu diterangin gitu loh. Enak. Khawatirnya santai nanti aja, kita Pak. habis waktu ngomongin teknis begini, Pak. Padahal tinggal kita ngalir aja gitu loh. Ya, saya kasih ngalir ini aja, dulu lah. ini kayak gini. Ya udah, gini aja. Kita ngobrol santai aja, dikasih Malah porsi kaku, waktu yang Pak. sama. Nggak Malah usah kayak kaku, gitu, santai kaku. aja, santai. Wis. Mungkin saya udah kadung nih ngomong tadi, silakan mungkin 5 menit lah, nggak apa-apa ya, kurang lebih Guru Zuma sama Ustadz Alwan ya, kasih waktu di awal bernarasi dulu biar enak. Apa Nggak dulu, usah Guru Nda? narasi Pak, tinggal ditanyain aja ini maksudnya apa di kitab mana gitu loh Pak. Jangan diatur-atur gitu Pak, nggak enak Loh, gitu loh. kok malah Pak John ngatur saya jadinya? Bukan, justru Bapak yang ngatur saya gitu loh. Kita kan menjawab Pak apa yang ditanyakan seperti kayak tadi Iya. aja. Pak Johnnya jadi ngatur Misalkan saya kita- kan? Bukan. Ya, Enggak, oh, kami- maksudnya dari tadi gini, juga kita nggak ngatur, Pak. kami Bapak kan bertanya, saya jawab. bertanya, Bapak menjawab, lalu sebaliknya lagi, Bapak bertanya, kami Enggak, menjawab Pak, gitu, dari biar awal adil, kita Pak. Ya Enggak, udah. kita- Makanya dari saya awal. kasih kesempatan Aduh, 5 terlalu banyak menit. peraturan, tinggal jalan aja, tinggal Nah, jalan iya, aja gitu loh. kan di Ya tengah. sudah jalan. Ada Ya yang mau udah. ditanyakan gitu loh. Saya Ya kasih sudah, silakan. kesempatan 5 menit, 2 orang Nggak usah, nanti. Pak. Oh ya udah, Nggak silakan Bang Juma sama Bang Alwan mungkin Oke. mau 5 menit, 10 menit, 3 menit, 7 menit, 20 menit silahkan. Tanpa harus ditentukan waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Allah, itu sebenarnya udah final. Udah final di Islam, bahwasanya Islam itu, Al-Quran itu ada, kemudian diwahyukan, tidak didasari oleh hasil penyelidikan kitab-kitab terdahulu atau mengambil kitabnya agama terdahulu, menempelkan di Al-Quran agar dianggap Al-Quran itu adalah sebagai pewahyuan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan 33 nomor 2 di situ dikatakan Wayomer Adonai atau Yotevave. Sebentar Pak. Apa Bang Juma ulangan berapa? 33 nomor 2. 33 nomor 2. Ayat Ya. 2. Pertama Misinai dari Sina. Ini kalau saya menafsirkan ini Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan di situ Meseir dari Seir. Saya menafsirkan di situ adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dikatakan Mehar Faran. Nah, Mehar Faran ini yang
Saya ingin pertanyakan kepada saudara, Meher Paran ini ketika dikatakan Ata Meribot, dia datang dengan 10.000 des orang-orang suci, orang-orang yang bersunat, ya, di mana di tangannya itu terdapat kemudian hukum yang berapi-api untuk ditegakkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, siapa oknum yang dari Faraan yang kemudian membawa 10.000 orang kudus untuk kemudian menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Silakan. Sebentar. Kang Arben, Tadi Pak. monggo. Atau Bang Timothy, monggo Bang John. Ulangan berapa tadi? Ulangan Ulangan 33 nomor 2. Oh, 33 nomor 2. Saya bacakan versi terjemahnya sambil nunggu atau gimana? Oke. Ada terjemahan lama, terjemahan baru mungkin. Saya terjemahan lama aja deh. Inilah Terjemahan baru ya. yang diberikan Musa abdi Allah Oke. itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka. Suaranya dari Bang Seir. Erben kecil ya. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di tengah puluhan ribu orang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmulah mereka. Pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesurun ketika kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Oke, ya, bentar dulu. Ketiga ayat 8. Suaranya Kang Arben kurang. Pak John Timothy, saya cari data dulu. Iya. Lah, Bang Timothy ini baru suaranya brus gitu, mantap. Silakan Bang John. Enggak, ini panjang sekali Pak. Itunya konteksnya Pak. Oke, mungkin sambil nunggu ya, mengisi waktu saya bacakan lagi ya. Di poin nomor 2 ya tadi Gurunda ya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Di poin itu ya yang ditanyakan. Iya, jadi ini di ulangan 23 dari 33, ya. ayat 1. Iya, ayat 33 ya. Dari 1 sampai dengan 29 ini menceritakan berkat Musa kepada suku-suku Israel sebelum Musa mati. Nah, di ayat 2 ini berkatalah ya Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi. Jadi ini figuratif ini di ayat 2 ini menceritakan bahwa Tuhan memberkati bangsa suku Israel melalui suku-sukunya yang terdiri dari 12 suku. Bisa dilihat dari mulai ayat 6, biarlah Ruben, kemudian Lewi di ayat 7 Yehuda, 8 Lewi, 9 ya pokoknya terus ya sampai itu Benyamin, Yusuf. Jadi ini memberkati. Itu figuratif Bang Suma pengertiannya. Kalau di ini di Alkitab
edisi studi pasal 33 ayat 2 itu diartikan bahwa datang dan menyala itu teks Ibraninya memang dikatakan artinya itu ia disertai 10.000 malaikat. Api menyala di sebelah kanannya. Karena ini berbicara ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Di mana Musa itu datang bersama dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu kan kemuliaan Tuhan itu masih ada pada dia. Itu penjelasannya di sini. Ya, sudah cukup dulu jawabannya. Mungkin Iya. Bang Juma menanggapi atau Ustaz Alwan. Mungkin tadi Bang Juma ya. Tafadhol. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Yang pertama, adanya pengaburan kata meribot. Kata meribot itu 10.000. Bukan seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. 10.000 itu adalah kata yang kemudian jelas sekali ribabot itu dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian ketika dikatakan 10.000 malaikat itu juga keliru, karena kalau malaikat itu bahasa Ibraninya kan udah jelas tuh. Malaikat bahasa Ibraninya dengan apa yang tertuang di situ kan beda gitu ya. Nah, kemudian ini ada upaya yang kemudian mengaburkan tentang Gunung Sinai gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejarah membuktikan yang datang kemudian membawa pasukan 10.000 itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu bukan malaikat, tapi yang dimaksud di situ adalah orang kudus. Tapi dikaburkan kembali. Ya, seolah-olah yang datang di situ adalah malaikat. Itu bukan malaikat, tapi sepasukan manusia yang kemudian dipimpin oleh seseorang, yang mana seseorang itu sendiri adalah pemimpin. Dialah yang kemudian membawa hukum Tuhan yang menyala-nyala. Nah, kalau kita berbicara mengenai Gunung Sinai, Gunung Faran dan seterusnya, bangsa yang hidup di Gunung Faran itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 25, nomor 12 sampai nomor 13, nomor 15, nomor 16. Keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu kemudian diceritakan hidupnya di mana? Di Gurun Faran. Jadi tidak salah kemudian ketika dikatakan dari Seir itu adalah Nabi Isa, kemudian Sinai itu Nabi Musa. Tapi kalau Gurun Faran itu merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini tidak bisa kemudian dipungkiri lagi, terkecuali ada data valid dari internal teman-teman Kristen bahwa ada pasukan, ada seorang raja, ada seorang pemimpin yang pernah memimpin pasukan 10.000 orang kudus kemudian untuk menaklukkan Gurun Faran. Tapi kalau belum ada, maka itu merujuk kepada apa yang diceritakan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menceritakan penaklukan kota Mekah dengan membawa pasukan 10.000 orang. Nah, ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa. Saya kasih data, Paran itu area padang gurun yang terletak di bagian timur laut Jazirah Sinai. Jadi itu daerah Sinai. Jadi itu bukan Arab, itu Sinai. Daerah Gunung Sinai, ini ayat ini juga berkorelasi dengan Keluaran pasal 19 ayat 18. Coba Pak Timothy bisa dibuka nggak? Keluaran pasal bisa. Sebentar saya bukain pertanyaan ya. Sebentar. Keluaran 19 ayat 18. Enggak, yang dimaksud itu nanti sebentar saya bukain pertanyaan. Iya. Gunung Sinai ditutupi, dikatakan di Keluaran 19 itu ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bisa dibandingkan dengan Mazmur 68 ayat 8. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Jadi kalau ini dikaitkan kepada Muhammad, menurut saya ini sejarahnya ini 2100 tahun. Karena ini dikatakan gini ya, inilah berkat
yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Bro Erban, ia, sebentar, bentar. saya tunjukkan petanya dulu. Itu lihat ya tulisan Iya. paran ya. Mohon paran ya. Oke. Ya. Tuh, letaknya tuh. Iya. Saya Jadi besarkan berkatalah ya. ya, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari Gunung Paran. Ia di sini menunjuk kepada Tuhan. Kenapa ini menunjuk kepada Tuhan? Karena kalimat di awal Tuhan datang dari Sinai. Jadi kata ia di sini itu menunjuk kepada Tuhan. Ya, Elohim, berarti Adonai. ada di daerah Nah. Gurun Sinai Iya, ya. di pegunungan Ya, Paran. antara Teluk Akaba sama Gurun Sinai ya. Itu jelas ya. Oke, Dan Gurun datang Paran ya. dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Kalau di dalam Alkitab edisi Bible Study itu disebut itu merujuk kepada apa tadi saya bacakan. Disertai 1000 malaikat itu. Jadi ribuan malaikat. Jadi orang kudus yang dimaksud di sini ribuan orang kudus itu malaikat. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Saya nggak tahu apakah Nabi Muhammad pernah api menyala di sebelahnya ketika dia didatangi oleh pasukan. Apakah pasukannya Nabi Muhammad yang 10.000 itu disebut orang kudus? Baru kalau memang ini kepada Nabi Muhammad, berarti yang mengutus Muhammad itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Elohim, Adonai Elohim. Itu kan sekuensinya. Sungguh Ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman. Umatnya yang kudus itu ya tentu itu Israel, bukan Arab. Itu sih. Tapi kalau mau dipaksakan ya terserahlah. Ada mau ditambahin Pak John? Oke. Enggak cukup, udah jelas sekali penjelasannya, dan itu dari peta juga jelas sekali kan ya. Oke, saya coba kembalikan lagi ke Bang Juma, silakan. Iya, yang pertama ketika saudara mengatakan Sinai itu Anda Paran. Coba Anda lihat di dalam Galatia 4 nomor 25, Hagar ialah gunung Sinai di Arab. Oke, Hagar ya, sebentar. Iya. Berapa? Lalu kemudian Berapa tadi ayatnya, Bang Jung? Galatia 4 nomor Galatia 25. 4:25. Oke, aku cari dulu petanya ya. Ya. Ya, lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa itu malaikat, tolong kembali ke original teks. Manuskrip tertuanya itu seperti apa dituliskan di sana? Di situ tuh ya ada kata malaikat. Ya, tidak ada kata malaikat di sana, tapi kemudian di terjemahan itu dirubah supaya menghilangkan kemudian identitas yang melakukan hal tersebut. Itu sering saya katakan kepada saudara bahwa saya dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, kata malaikat itu adalah malak. Malak itu adalah malaikat. Sementara kodes itu merujuk kepada orang yang suci gitu loh, orang yang kudus. Kodes, bahasa Ibraninya itu kodes. Manuskrip tertua juga mengatakan kodes, bukan malak. Jadi bukan malaikat yang datang ke sana. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Faran bukan adanya di Arab, ya ini kita bisa uji. Kita boleh uji. Jangan menggunakan kemudian narasi yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang seharusnya Pak, gitu. Bang Juma, tadi Galatia 4 nggak ada loh nama Paran tuh. Di mana? Galatia berapa? Tadi saudara Erben mengatakan Sinai. Paran itu di Sinai. Iya. Jadi saya katakan Sinai. ya, Sinai di tanah Arab berarti, Bang? Bukan, bro. Sinai itu Lah, di ini apa Jazirah Sinai. Jazirah Sinai itu antara Teluk Berarti Akaba. Galatia ini salah. Berarti Galatia ini Galatia keliru berapa? gitu Galatia ya. berapa? Galatia berapa? Makanya Galatia cari. 4 nomor 20 nomor 4 25 gitu loh ya. Ini saya bacain ya. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dengan perambahan dengan anak-anaknya. Ya, gimana? Ya itu Sinai di Ini Arab, masuk. Bang, udah di.
Ya, kalau mau dipelintir lagi ke tempat lain silakan. Bukan. Saya hanya memberikan data gitu loh ya. Saya hanya memberikan Sebentar data, ya, tidak mesti saya harus. cari data anak-anak Ismail ya, Ya, agar perjanjian lama, agar perjanjian lama jadi inilah keterangan Ismail anak Abraham yang dilahirkan baginya agar perempuan Mesir hamba Sarah itu Kalau dalam teks Yunani itu memakai kata angelos, malaikat. Bro Juma. ya kembali aja ke original teks dari kitabnya orang Yahudi gitu bang. Itu di dalam Septuaginta itu malaikat. Jadi kalau bahasa Ibraninya itu bentar ya. Tapi kalau dalam teks Yunaninya Septuaginta itu memakai kata angelos. Saya sudah cek di sini. Dan itu artinya Septuaginta malaikat. itu rampungnya di abad keberapa bang? Septuaginta lebih tua daripada teks Ibrani yang sekarang, bro. lebih kurang Iya. 3 abad Lebih sebelum tua. Masehi. Enggak mungkin karena kitabnya Loh, Nabi catatannya Musa seperti itu. itu. Silakan kamu Iya, cari tapi datanya. kan Musa menerimanya bukan dalam bahasa Septuaginta, Oke. Bang. Artinya, Itu dulu. Septuaginta Musa itu di 1450 SM. sebelum Masehi. Iya, Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi loh. Septuaginta itu 3 setelah atau 4 Esra, setelah Iya. Esra kemudian Iya, 3 abad sebelum Masehi. Kitabnya Musa diterima 1500 Oke. tahun sebelum abad Sekarang- pertama. Lebih dulu sekarang kitabnya Musa kitab itu. Ibrani yang sekarang Iya. itu di abad ke-7 sampai abad 10. Ibrani. Nah, berarti Jadi kita kehilangan arah dong berarti karena bukan Nabi kehilangan Musa tidak menerima kitab suci dengan menggunakan bahasa Septuaginta. bukan. Bukan, Artinya gini. kamu nggak ngerti Septuaginta. Yang disebut Iya. Septuaginta itu zaman Esra. Esra itu kan menulis kembali Dalam kitab bahasa? daripada sebentar dulu. Itu ditulis dalam Esra itu menulis lagi ulang Taurat itu Pentateuch itu dengan memakai bahasa Hebrew. Kemudian setelah zaman Esra itu yang disebut proto apa ya itu namanya. Nah, karena banyak orang-orang Yahudi di Mesir, mereka tidak mengerti bahasa Hebrew. Kemudian inisiatif daripada rabi-rabi Yahudi untuk mentranslate dari proto Masoret menjadi bahasa Yunani. Itulah yang disebut Septuaginta, dan itu selesai hampir ya lebih kurang min 2 min 3 abad SM. Kalau manuskrip tertua ada nggak? Bisa nggak Anda tunjukkan ke kita? Dalam bahasa Manuskrip yang tertua Hebrew. yaitu Septuaginta. setahu saya tuh bukan apa yang di gua Qumran itu, DSS itu, Dead Sea Scroll, gulungan otomatik. Dindalip bisa nggak nunjukkan versi KJV-nya, bisa nggak? KJV yang mana? Ulangan 33 nomor 2 tadi. Oh, ulangan 33. Sebentar ya, saya buka. Ulangan 33 versi Ini KJV. Aku lihat ini ya di Alkitab Sabda untuk King teks James Yunaninya Version. memang itu memakai kata angelos. Ya. Ini dia. Bentar, saya gedein ya. Ini Bentar. angelos. Nih, angelos ini. Kita lihat yang tertua gitu ya. Bukan. Kalau dikatakan tertua lebih tua Septuaginta daripada teks Ibrani yang sekarang. Karena teks Ibrani sekarang itu Septuaginta itu rampungnya nanti di abad ke-9, Bang. enggak, salah Anda itu. Manuskripnya itu terkumpul Salah. nanti di abad Salah, ke-9. Anda salah. Masoretek itu. Ya sama Masoretek aja. Itu baru
Masoret Text sekitar abad 9-10. Kok Galatia sih ini? Tar. Tutup dulu lah. Ulangan ya, tadi ulangan 33 ya. Oh, nggak bisa double. Nomor 2. Ulangan 33 Dinda Alwan monitor. versi KJP. Jangan tidur adik saya ini. Iya, tidak monitorkan. Bisa nggak tampilkan ini Dinda Bukhari volume 5 book 59 nomor 574 terkait dengan riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi meninggalkan Madinah menuju Mekah beserta 10.000 pasukan di bulan suci Ramadan. Nah, ini justru kalau Masoret teks itu selesai di abad 10 Masehi. Dan itu ada beberapa edisi. Tapi kalau Septuaginta itu ada di abad ketiga atau kedua sebelum Masehi. Itu. Jadi Septuaginta lebih tua daripada Masoretic Text. Jadi kalau di dalam teks Septuaginta, kata itu memang ada memakai kata angelos. Ya. Itu saya sudah cek ini, dalam teks Yunaninya, angelos. Ini, saya kasih tunjuk ya. Itu angelos. Angelos itu malaikat. Jadi tidak salah kalau diartikan itu malaikat berdasarkan teks Septuaginta. Aku ngomong ke mute ternyata. Ini ya, yang tadi ulangan 33 yang versi KJP ya. Ya. Oke. Ada titik poin yang mana Bang yang mau perlu di bold? Atau gimana? Oh, di situ Thomson ini ya. Iya. Malaikat di situ atau bukan malaikat, Bang? Dinda. Bentar. Ini ya saya baca. And apa ini? And he said, the Lord come from Sinai and rose up from Seir unto them. He apa ini? Sinai forth from Mount Paran, and he come with the thousand of saints. Saints ini apa ini? Saya nggak paham terjemah ya. From his right hand we are very low from them. Gitulah pokoknya. Silakan. Ada nggak malaikat? Angel ada nggak ditulis? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Kalau teks kalau malaikat adalah angel nggak ada di sini. Nah itu dia. Jadi memang ada upaya untuk mengaburkan data. Mengaburkan di mana? Ya. Jangan ngomong itu dong. Jangan framing yang enggak. Mengaburkannya di mana? Ya udah kalau gitu Bang, dibuktikan aja dulu secara histori siapa yang dari Yerusalem kemudian datang untuk ke Paran bersama dengan 10.000 orang. Loh, kalau udah dibilang kemudian itu membawa kan, hukum Tuhan. Sebentar. Itu kan figuratif dikasih tahu. Itu Tadi peristiwa mengenai- ketika Musa berada di Gunung Sinai. Itu. Iya. Ini kata angelos ya. Iya, sampai ke Paran Septuaginta. gitu. Oke. Seri itu di mana? Seri itu di mana, Bang? Kita cek. Seri itu di mana? Kan kita bisa cari. Iya, silakan. Ini kenapa saya yang gemeter ya? Padahal cuma minta nampilin data Seir doang. adalah nama biblikal dan kuno dari kawasan pegunungan yang terbentang antara Laut Mati dan Teluk Agaba, wilayah barat Laut Edom dan tenggara kerajaan Yudea. Itu kalau Gunung Seir itu, Seir. Jadi itu bukan Arab. Karena itu Laut Mati dan Teluk Agaba. Kan tadi udah dilihatin petanya di Gurun Sinai. Antara Teluk Akaba dengan Gurun Sinai itu diletakkan situ. Di situ ada Mount of Sinai. Nanti di situ ada gereja apa ya, di situ tuh ada gereja apa aku lupa. Bisa dicari di Google kok. Itu ada gereja di situ. Dan itu ditemukan manuskrip Alkitab.
yang disebut kodek apa? Kodek Sinaiticus. Oke, mungkin teman-teman bisa menunjukkan data gitu, bagaimana kemudian ada yang membawa 10.000 pasukan? Kan udah Kan udah terjawab, dibilang, itu tidak ada, Suma. itu bukan pasukan. Loh, itu nubuatan itu, Bang. Bukan. Itu nubuatan Itu yang harus bukan. terjadi. Buatan kan Teks kata-kata Yunani, pengertiannya. teks Yunani itu malaikat, teks Yunani, Septuaginta, malaikat. Ya, itu dia, makanya siapa yang membawa? Sudah. Siapa yang kok sudah? Itu Kok sudah, Bang? Coba kita lihat dalam Kejadian 21 nomor 19 sampai 21. Sabar, sabar. Oke, Kejadian itu berapa? peristiwa. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi Iya, mengisi beda keribatnya konteksnya dengan itu. air. Udah, Kemudian Oke. diberinya anak itu minum. Sabar Beda dulu, konteksnya. Napa? Jangan panik, Bukan. Bang. Bukan Santai, santai. panik, kamu Allah juga menyertai ngerti, anak kamu itu ngerti hingga ia maksudnya. bertambah besar. Ia menetap di gurun dan menjadi seorang pemanah. Maksakan Maka gitu tinggallah loh. ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ini Ismail di mana, Bang? Oke, Di Mesir sekarang ya, kita- Ismail ya? Sebentar. Jarak antara Hagar dengan Musa itu lebih dari 430. Bukan masalah jarak. Ini kita berbicara mengenai tempat. Gurun Paran itu di mana? Sebentar dulu. Ini kan mau dijelaskan. Jadi kalau kamu kaitkan itu dengan Gunung Paran di peristiwa Hagar, itu sudah beda 450 tahun. 450 Kok bisa tahun lebih. bisa berubah tempat ya karena umur ya? Loh, bukan Pindah masalah Parannya pindah gitu ke Mesir. Loh, di Paran itu di mana? Kan kita sudah jelaskan dari tadi, Bro. Paran. Paran Padang itu Gunung tempat Paran. menetapnya Hagar dan anaknya Ismail. Itu di mana? Padang Gurun Paran. Kan kita bisa cari Nih data ya, ya. aku bacain ya. Keturunan Ismail ya. Kejadian 21 nomor 19 sampai nomor 21. Kejadian 25 ayat 12 keturunan Nih, Ismail. orang Ini- nunjukin 21, lihatnya Iya, 25. ini kan tempat tinggalnya Ismail Oke. kan. biar Ismail jelas tinggal gitu di loh. Gurun Paran, Bang. Dengerin dulu. Oke, nanti didengerin dulu Bang Suma. Jangan punya asumsi sendiri. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir dan perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abel, Mibsam, Misna, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja yang masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir, arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara. Mau dilihatin petanya? Havilah sampai Syur. Oke, aku Peta bukain. itu baru dibikin kemarin, Bang. Peta itu baru dibikin Loh, ini kemarin. kan Yang saya tanya ini penelitian. Ismail dan ibunya itu Kalau menetap nggak di percaya sama kita mau Paran. belajar sama siapa? Anda punya data tidak? Lah, ini kita Bantahlah yang dengan data. orang Yahudi pegang tuh. Begini Kejadian loh, Bang 21. Suma. Begini Bang Jangan Suma. jangan mentang-mentang saya Anda yang menunjukkan ngambil data. kitabnya orang. Saya mempunyai Ini data yang saya tunjukkan kepada Loh, saudara. Saya Kenapa punya nggak data. berani baca Sekarang Kejadian Mas Suma 21? Kenapa? punya data tidak? Pak John Kejadian Pak John. 21 astagfirullahalazim. So tahu. Ini Bukain diskusinya kejadian nih. 21 berapa? Pak John 19. gantian dulu, Pak John. 19 Ayo, nomor 21. Oke, Kalian 19. menemukan kebenaran yang sudah nyata gitu loh. Nggak ada yang datang pernah ke Nggak Mesir ada, membawa jangan pasukan bawa-bawa. 10.000. Ini pertanyaan klasik Siapa dari yang datang? Ikhwan. Udah saya bantai semua ini. Oh iya, cuman kalau Kejadian modal 21 ayat bantah berapa? aja, kalau cuman bolam bantah semua orang enggak, bisa. di zoom saya bukain Alkitabnya kelihatan. Kejadian 21 19 sampai 21 Dinda Alif Oke. ditunjukkan di sini. Siap, saya 19. bukain. Bentar ya. Udah jelaskan. Tadi disuruh Pak. bukain 21 25 yang dibuka.
Bukan. Oke. Udah kita jelaskan tadi bahwa Paran itu Nggak ada pasukan yang pernah datang membawa 10.000 Oke, orang. Gurun Paran ya. Diganti Jadi jadi masalah- malaikat. Kenapa diganti jadi malaikat? Karena nggak pernah Teks, terbukti. Bani Israel tidak pernah membuktikan Bentar. itu. Hanya pernah dibuktikan Oke. oleh baginda Rasulullah Jadi Muhammad gini ya. SAW. berarti dari tadi data yang kita tunjukkan bahwa dalam teks septua kita itu memakai kata angelos, malaikat. Itu Data itu mau manuskrip dikemanakan? tertuanya dulu tunjukkan kepada kita, karena yang muncul di sana itu bukan angelos, tapi Udah yang muncul di dibilang situ Septua- adalah Septuaginta. Kodes yang muncul. Septuaginta Jadi itu dari juga tadi- adalah kitab dari tadi bibir terjemahan. Berarti dari tadi bibir ini nggak berguna dong ngomong banyak. Nah, Berguna, lihat ini. berguna untuk Anda Ini lihat untuk ini. Anda tampilkan data Lihat- Anda. Lihat, Sekarang pembuktiannya Apa yang ini? data membawa 10.000 itu siapa? itu bukan 10.000 orang, tapi Bukan 10.000. malaikat. Bahasa Ibraninya apa di situ? Rubah lagi. Ribabot Ini, itu lihat, 10.000. Ini, jangan ngomong aja Bang Zuma nih. Ini kan aku bawa data kamu mana nih? Lihat Itu tuh. kejadian tuh. Itu kejadian dari tunjukkan Iya, datanya. Kejadian ini 21. nih. Ini lihat petanya nih. Kok peta Kelihatan jelas pula? nggak? Peta itu bisa dibikin. Tengok aja Israel. Petanya tiap hari berubah. Saya ke mute ya. Sekarang Anda ban. Sekarang Anda Sorry, ban. sorry. Data Anda mana? Pak Jon, kita Ini baca ada ya. data- Peta itu bisa data berubah-berubah, Anda Bung. kan Peta itu bisa ada. dibikin-bikin. Tuh, Sekarang lihat data tuh, di dalam Gurun kitab Paran kejadian. tuh. Pak John, Tuh, Pak John. lihat Gurun Paran gini, tuh. gini. Gurun Paran, emang ada orang yang mau dibodohi dengan data-data kayak Gurun begitu? Paran. Ya, biar Wah, teman-teman yang di bawah kan sontak. pinter. Kalau kita kan berdasarkan data semua. Kalau Nah ini dia datanya mana- Gurun Paran itu tempat mana tinggalnya data Ismail. kamu untuk Ismail emangnya di komparatifnya? Mesir. Tidak hanya cuap-cuap saja, asumsi sendiri saja, cuap-cuap saja. Bung, Iya. 50 Kalau tahun saya itu kan petamu itu berdasarkan berubah. data. Nih data 50 tuh. tahun itu petamu bisa Ini berubah data lagi. Tuh, itu lihat tuh Gurun Paran tuh. Oke, Ya. Gurunda saya bacakan dulu ya, Pak Jon, Jadi maaf. biar pinter yang Pak Jon, Pak teman-teman Jon. di bawah. Iya, Pak Jon, saya Kalau bacakan dulu kita- ayatnya. Sebentar Jangan dulu, yang di bawah Pak. pintar, Nanti dulu, Bapak yang harus Pak. pintar. Saya ingin Aduh. menunjukkan data Pak Jon, saya. Pak Jon, sebentar. Iya, tahu, Panik Pak. dia, panik Bapak nggak dia. bisa potong Panik saya, kau, pasti panik, data saya, John. Pak. Dan Enggak, kita bukan pakai- Panik ini. kau. Pak Jon, Tidak. pakai Karena ayat. nggak ada yang Sekarang bisa Anda menggenapi berani nggak selain melanjutkan Rasulullah. Sekarang Anda berani diskusi. Saya sama Nah ini Malikil, kita Anda udah dengan diskusi, siapa? Bung. Emang lu pikir Ayo. tadi kamu nggak diskusi? Loh, bukan Aneh. diskusi. Kalau di sini kami menjawab loh. Anda berani nggak membuka Menjawab? ruang Islam? Menjawab Iya, apa? berani. Menjawab. Enggak. Anda berani nggak? Anda tidak Islam- menjawab. Anda mengaburkan Islam data. berani nggak Paham? membuka room untuk kita bertanya? Nenekmu kiper. Tiap hari saya buka room untuk kalian Islam masuk. Jawab. Kalau kita Banyak sampai masuk cerita. ke sarang macan Oke nih. ya. Oke, Kristen oke. Saya pikir gini. Islam Pak berani. John. Aneh. Yang datang bawa 10.000 pasukan itu adalah baginda berani Rasulullah nggak Muhammad melanjutkan SAW. diskusi Saya sama Paham. Malikil. Malikil saya dengan diskusi Malikil. Iya, Anda iya. dengan siapa? Nggak ada ilmu. Silakan Udah, berani udah. melanjutkan nggak? Loh, ini lagi lanjut, Pak Jon. Sebentar, Kita sebentar. bacakan dulu ayat. Panik dia. Soalnya begini, Panik Pak. dia. Udah. Yesus hanya datang bawa Tidak pasukan bisa. 12 orang, 11 orang. Kami Bentar. membuka data dari tadi. Iya, ini saya Ya, bacakan kan? datanya. Sebentar Nanti- dulu nanti Pak. gini, Pak Sebentar John. dulu Pak. Nanti Sebentar kalau main- dulu Pak. Panik Alif dia, tidak Dinda. bisa. Tidak bisa Loh. Pak Alif. Saya Loh, loh, loh. menunjukkan data. Kalau Itu- mau dibantah silakan, mana datanya dari Zuma. Panik dia. Bapak Bukan, datanya bukan. tuh, sebentar Kita tidak datanya Pak panik. John. Bapak datanya Data. data dari mana itu Pak? Peta. Ini Peta. Ah, Berdasarkan peta Bapak ini Protestan. tulisannya. Anda Bapak bisa Protestan cek. apa Propeta Pak? Anda bisa Itu- cek di Kalau Google. Pak John, itu Bapak peta Protestan Alkitab apa kan? Propeta? Data Alkitab. Bapak Protestan, Waduh. Protestan apa Proteta? Kalau Propeta, Bapak merujuk ke peta. Kalau Bapak Protestan, sola Data scriptura yang Pak. ngomong. Punya nggak data Data pembandingnya. justru Alkitab itu sejalan dengan peta. Justru Ini- itu. Aduh. Oh, sejalan dengan Sejarah peta. itu merujuknya pada Oke. Alkitab sebagai sumber utama. Iya. Nanti kalau Al-Quran ditanyain berani nggak seperti Pak John, begitu? nanti kalau ditanyain petanya yang Taman Eden yang ada di antara sungai-sungai itu ada nggak di Bisa, situ petanya? bisa, Bisa, ada. Ada dua Ada, sungai yang ada. hilang itu. Data Alkitab ada kok. Iya, ada. Enggak, ada sungainya Sungai hilang. yang hilang Udah. kan ada dua. Ada, Pak, ada. Tapi kan Di masih ada Google dua pun sisa. ada. Aduh. Masih Percaya ada bikin-bikin dua aja tuh. Coba aja periksa linknya. Gini. Coba periksa link apa yang Anda buka ini. Mana Link datanya apa yang kamu? Anda Jangan buka? ngomong-ngomongan Kalau aja. tadi yang aku buka Link ini apa yang Pak Anda John Timothy. buka? Ya.
Kalau yang kita tadi, berani kalau datang ke naskah room Islam, Septuaginta, silakan Islam itu- bertanya, Oke, Kristen menjawab. gini Berani aja deh. Apa yang Anda jawab? dibalik? Saya tanya siapa yang datang membawa pasukan 10.000? Malaikat katanya. Berani nggak Anda datang ke room Kristen? Malaikat. Saya pikir sudah terjawab ya, sudah terjawab. Nggak ada, Anda hanya mengaburkan. Naskah Bung, Septuaginta. Anda hanya mengaburkan data. Naskah Septuaginta. Naskah Ini teks Septuaginta. Septuaginta ini yang lebih tua daripada Masoretic Text itu memakai kata angelos. Jadi Anda Angelos. bukan bicara, bukan pakai bibir. Tadi kita sudah Tapi tunjukkan. lihat, ini naskah Septuaginta ini. Versi bahasa Inggris nggak ada tadi. Pak Amir, Ya nih udah. mumpung ada orangnya Pak Amir, Sekarang dilanjutkan nggak Pak Amir? naskah yang paling tua itu Septuaginta dibanding Masoretic Text, Saya dibanding menantang, bahasa dah. Inggris, dibanding bahasa Saya Indonesia. dengan Malikil. Septuaginta Text itu ini Berani nggak cuma dengan siapa? Jelas kok. Malaikat. Bukan diskusi yang Paulus sekalian kamu tampilkan sini Paulus Lari. biar kugulung sekalian. Oh, Paulus Oh, ada. Kejadian jadi gitu. 21. Nanti kalau Surat Yasin, ini sama surat murid Yasin. Kejadian 21 nomor 19 sampai nomor Ya, saya 20 baca. kamu Pak Amir, tidak berani Yasin tampilkan. 21. Kamu Pak Amir, takut bantu dia disunat dulu. Mau pakai saya bacain gergaji nih. mesin. Surat Mau saya Yasin bacain, 30. mau saya bacain, Surat mau saya Yasin bacain 14 dulu ya, ada biar kok. biar selesai. Ya, kita pakai data tertulis dulu ya. Oke, baik. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi sebentar kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi Paran. seorang pemanah. Paran. Ini di padang Paran gurun itu aja bukan nih di Arab, sini nih. Bukan di Arab itu. Paran Di bukan padang Arab. gurun dan Terus menjadi sumurnya di seorang mana? pemanah. Di Danau Toba sumurnya. Wah, kamu udah paham. Baru gini, bentar 21-nya belum selesai. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya Seorang istri dari tanah Mesir. dari Mesir. Ya, itu. Nah, sumur yang ditinggalkan Sarah dengan Elroy, Hagar dengan anaknya itu di Elroy. mana? Elroy itu di mana? Di mana sumurnya di mana? Harus gituan. Mana Mau sumurnya? apa? Mana sumurnya? Iya, tunjukkan Eh. dulu ayatnya mana, nanti saya tunjukkan petanya. Iya, Gampang kan? sumurnya di mana? Saya Sumurnya yang ditinggalkan data kamu Hagar mana? itu di mana? Kalau kamu menolak, Itu dulu, Pak. data kamu mana? Tunjukkan. data Saya kamu. tanya dulu, sumur Datanya yang kan ditinggalkan cuma Hagar moncong itu di aja. mana? Datanya kan cuma moncong aja. Awas gigi palsunya Kan jatuh, data- Pak. Saya tanya baik-baik, sumur yang ditinggalkan Hagar itu di mana? Di Mesir. Padang Pak di Paran. Paran yang pasti bukan di Arab. Iya, terus sumurnya di mana? Sumur yang ditinggalkan Hagar itu sekarang di mana? Di Danau Toba. Oke. Banyak cerita. Lah Roy. Oke ya. Leroy. Daerah Paran. Apalah gunanya kau sebutkan Leroy? Sekarang titik sejarah secara histori sumur itu di mana? Kalau bukan Data di kamu Arab lalu di mana? Data kamu mana? Bandingkan Bukan sama bicara kamu. data. Nggak Ismail punya data itu ya. keturunannya di Arab. Modal bibir, gurunda modal bibir. Masa seorang gurunda modalnya bibir gimana? Ya sama. Cuma bibir saja, kasihan. Jangan dong modal dari bibir. Udah, tadi bukan Dari gitu, kita bawa Pak. data. Bukan gitu. Jangan dong, bukan gitu. Kan ini Bukan. lagi baik-baik data kita. Tolonglah Data bawa gimana data. sih? Bukan modal Sekarang bibir. saya tanya Pak Alif. Coba datanya, coba yang tadi tampilkan Iya, yang peta. tadi Coba saya kamu lupa tunjukkan peta sumurnya itu di mana. Nah, Ya, betul sekarang betul. Ayatnya dulu, keluarkan dulu. Mana? Saya pengen Iya, tahu. Lah, ini tadi kejadian 21 Oke, nomor Paran, 19 sama Paran. 21. Paran itu. Hey, Paran. sehingga ia melihat Kasihan sebuah sekali, sumur. Bapak ngerti. Ia Wow, pergi mengisi wow, kirbatnya wow. dengan air. Kasihan sekali, Kemudian nggak diberinya ngerti. anak itu minum. Allah menyertai anak itu hingga ia besar. Nggak Ia ada, menetap nggak di dikenal gurun sama dan menjadi Allah. seorang pemanah. Allah nggak Maka ada tinggallah namanya. ia di gurung Paran. Nah, sekarang pertanyaan saya, sumurnya itu di mana? Jangan bilang ya, ada di. Bisa Oke, nggak ini- ngeluarkan ini- data pembanding? Ini saya kasih Ya, sumurnya di mana? Bentar. Sini saya tunjukkan ya. Nah, Ini kita lihat ya. Bahwa Sambil itu tadi Gurunda yang dari apa ini, tuh yang Hagar ada di Arab 9 itu tadi ayat lupa ya. saya. Lihat. Galatia Turun. 4 nomor 25. Bentar. Oh, Ini ada. Galatia 4. Lihat.
Lihat dong, saya ngomong data. Lihat. Padang Kita gurun juga paran. data. Bentar dulu. Ada sebuah lokasi tempat yang setidaknya disebutkan 9 kali dalam Alkitab. Ini, jadi kata padang gurun paran itu disebutkan 9 kali di dalam Alkitab. Ini ada 9 ayatnya ya. Baru dari 9 ayat memuat paran terdapat juga nama tempat yang disebutkan bersamaan dengan paran dalam satu ayat. Contoh Midian, Mesir, Yordan, Tofel, Kades, Edom, dan Sinai. Oke, hubungan dengan Midian Mesir. Perjalanan menuju Mesir ditempuh dari Midian, Paran, dan Mesir. Diketahui bahwa Paran berada di antara Midian dan Mesir. Ini terbukti ya. Kemudian hubungan Paran dengan Kades. Kades adalah satu wilayah di Paran. Ada. Di situ ya. Sekarang kita lihat hubungan dengan Sinai dan Mesir. Paran berdekatan dengan Mesir sehingga Hagar mengambil istri dari Mesir untuk Ismail. Paran juga berdekatan dengan Sinai, bilangan 10. Untuk lebih lanjut jelaskan peta di bawah ini. Ini ada petanya semua. Ini Paran. Oke. Ya, itu peta buatan untuk mengaburkan data yang sesungguhnya gitu loh. Aduh. Itu yang perlu Anda pahami. Kita lihat dulu bagaimana tanah Paran itu terletaknya di Arab, padang gurun Arab, di seberang negeri Jordan. Bukan di Mesir. Data Bukan di mana, Palestina, bukan di tanah data Kanaan. mana, data, tunjukkan petanya. Itu yang perlu Anda Aku bayar. mau lihat. Ulangan 1 nomor 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Yordan. Di seberang Yordan. Ya, di seberang Yordan itu apa? Gurun Arab. Oke? Lalu kemudian di Kejadian 21, 20 nomor 20 sampai nomor 21 kalau nggak keliru saya. Allah menyertai anak itu. Allah menjaga, mengasihi. Itu artinya apa? Menyertai Nabi Ismail sehingga ia dewasa. Ya, lalu dikatakan bahwasanya ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Jadi Nabi Ismail menetap di Paran, negeri Arab sebelah negeri Jordan. Jadi bukan di Mesir, bukanlah apalagi di mana? Di Kanaan, di Palestina, bukan. Sebelah negeri Jordan. Jordan, lembah Jordan, petanya di situ. Ini yang Anda harus pahami. Peta itu, peta yang Anda tunjukkan itu adalah peta internal yang kemudian menolak data. Peta yang dibuat-buat. Kejadian 21 nomor 1, Abraham berangkat dari situ menuju ke selatan. Cuma sampai Oke. 200 tahun. Oke, itu harus Anda pahami. Ke selatan. Apa itu ke selatan? Apa ke selatan itu? Ke selatan itu ke tanah Arab. Sebelah selatan tanah Kanaan. Sebelah selatan tanah Kanaan itu apa? Mesir. Nggak mungkin. Sebelah selatannya adalah Arab, Bung. Makanya ketawa, sakit. Memang begitu. Karena faktanya memang kayak begini adanya. Jadi Paran itu adalah Arab. Seberang negeri Jordan dan Syur. Itu data. Saya kasih lagi. Bilangan 13 nomor 26. Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kodes, di padang gurun Paran. Oke? Kades, Paran, negeri Arab. Itu di sebelah Jordan. Itu di situ harus Anda belajar. Makanya kalau Anda mengatakan, "Oh, tidak ada kok di situ dikatakan bahwa saya 10.000 orang." Loh, data manuskrip tertua mengatakan Kodes merujuk kepada orang, bukan merujuk kepada apa? Bukan merujuk kepada malaikat. Udah Lalu belum hukum-hukum yang berapi-api, Sudah hukum belum yang berapi-api itu apa? Hukum berapi-api itu apa? Kan nih Pak? Data sudah saya tunjukkan semua. Ini Mau dilanjutin kan nih? ya, data internal kamu, si peta itu, peta buatan-buatan kalian sendiri. Data kamu mana? Data kamu mana? Bro? Lah, kita merujuk kepada Bible dan fakta. Di mana sumur yang ada di Hagar? Nah, sekarang begini, kamu memberikan lukisan-lukisan. Sekarang sumur Hagar itu di mana? Jadi gini ya, hanya Nah, jadi gini ya. Sumur Sam-Sam itu ternyata adanya di Mesir, teman-teman. Nanti kamu Jadi sumur Sam-Sam itu teman-teman sekarang sudah pindah.
Pokoknya Dari semua tanah al-Juma. suci Mekah Aduh. itu sudah pindah ke mana? Ke Mesir. Udah dah, kayak gini ya. Udah dah. Kalau sudah ya sudah nih. Kalau mau lanjut, lanjut. Udah Oh, mungkin Ya, masih yang mau penting dilanjut poinnya- pertanyaannya, Bang. Masih Ya, mau dilanjut lanjut pertanyaannya nih. Kalau katanya. enggak ya udah selesai berarti. Oke, lanjut Yang aja, penting lanjut aja Bang. Tadi kan Oh, Bang Juma Saya pakai mau- bebel, saya- Pak John pakai peta. Silakan Ustaz Alwan. Enggak, Ya, Pak. Justru Saya dari tadi Alkitab ngeluarkan itu data. sejalan dengan Kalau peta. Iya, menolak, iya, iya, iya. keluarkan Saya dong kalau tengkahi datanya. supaya tidak supaya sejalan dengan sebagai Bang John peta, komparasi. bisa gimana lebih menjelaskan lapang. Alkitab? Iya, oke lah, oke lah. Kalian mau bertanya tentang Islam atau kami Tidak, lagi Pak. tanya? Saya bilang Silakan. tidak. Saya tidak. Nah, yang justru saya ingin tegaskan, apakah diskusi saya dengan Malikil cuma dengan yang lainnya berhenti? Kalau berhenti ya sudah. Gitu aja. Kalau melanjut, lanjut. Nah, lanjut ya. Kalian mau bertanya Nah, tidak tentang maksudnya- Islam? Enggak, mau berlanjut enggak Pak Alwan? Maunya ditanya Oke, katanya jadi- maunya ditanya. Oke, maunya ditanya. Iya. Oke, saya tanya. Enggak. Nanti dulu. Stop. Oh. Sebelum dilanjutkan. Gimana? Diskusi saya dengan Malikil ingin dilanjutkan enggak Zuma VS apa gitu loh. Oh iya, Ada gampang. ketegasan. Bang Zuma, silakan dijawab Bang Zuma. Nah, Apa silakan. itu diskusi apaan? Diskusi apa? Memang diskusi apa? Lah kemarin kan selalu saya dengan Malikil Bang Zuma kan berapa kali? 2, 3 Bawa kali. aja. Siapa itu Ya, Malikil? Siapa Malikil Bang Zuma? kapan? Nggak tahu. Si Herdi. Dan di rumah mana? Oh Herdi. Kalau si Herdi masih membawa hadis-hadis dengan pola kayak begitu, saya nggak ada kepentingan untuk dialog sama orang kayak gitu ya. nyerah. Bukan nyerah. Iya. Tujuan kenapa? dia kemudian membawa hadis seperti itu apa? Mau mengajarkan kan? Seperti itu definisinya seperti apa? Pengertiannya saya nggak ngerti. Aduh, Iya, Pak dia John. bawa hadis yang tidak jelas, hadis-hadis Tidak yang jelas dhaif gimana? dan sudah berapa kali saya Sekarang begini, permalukan kalau dia hadis dengan itu datanya. tidak jelas bisa dibuktikan Sudah nggak sama berapa Zuma? kali saya permalukan dia dengan datanya. Buktikan. Hadis yang Buktikan tidak kalau hadis sampai itu tidak kepada jelas. Rasulullah. Keterangan hadisnya, berita ini tidak sampai kepada Rasulullah, tapi Sekarang disembunyikan. buktikan. Dia tidak mau baca. Kenapa Bang Zuma waktu diskusi nggak mau mengcounter? Lu Buktikan sudah dong. kukatakan begitu sama dia. Justru Sekarang ditertawakan Bukan. oleh orang banyak. Kusuruh tutup. Dia tutup pakai tangannya, ya kan? Coba Anda tutup, dia tutup pakai tangannya, tapi kameranya itu, tidak. Rekamannya ada. Kameranya aja yang tidak. ditutup. Rekamannya ada, Bang. Orang juga nonton. Terus saya minta turunkan data laptop kamu, Jadi begitu takut. dinaikkan muncul Takut di ini, situ. berhenti. Udah Hadis berhenti. ini tidak sampai kepada Rasulullah, tapi tetap Bisa aja buktikan nggak? Saya tantang, bisa buktikan nggak bahwa itu hadis itu tidak sampai pada Nabi Muhammad? Loh, keterangan hadis yang dibawa, Ada pembandingnya nggak? Bang keterangan Zuma punya- keterangan Bang hadis yang Zuma dibawa punya itu loh. bukunya nggak? Bang Zuma punya bukunya nggak? Ayo kita bandingkan. Buku apa? Buku apa? Ya itu yang Anda yang me- Bang Anda Zuma. me- Anda membawa narasi hadisnya begini, Takut. Ya sudah. kalau hadisnya takut, begono. Begitu Jadi, disuruh untuk uraikan teman-teman yang hadisnya di bawah, tampilkan, tahu ternyata ya, keterangan hadisnya diskusi ini itu berita berhenti karena tidak cuma sampai takut, ya. kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Buktikan disembunyikan dong. sama Herdi. Buktikan dong. Ada Ustadz Maksudnya Alwan begini punya buku mungkin. banyak. Maksudnya begini Ada mungkin Ustadz ya. Ali. Buktinya banyak. Buktikan dong bahwa Bang itu John, salah. Bang John, begini maksudnya Bang Zuma ya. Kita itu tidak pernah khawatir ditanya. Jadi siapapun kamu datang bawa saja. Apalagi Nah, cuma kan si tuh. Maliki, saya pikir siapa? Saya pikir ternyata Herdi. Cuman Terus begini, masalahnya di mana? nggak ada ini mungkin yang dipermasakan Bang Zuma. Herdi itu sering punya track record untuk membawa hadis-hadis yang palsu. Sekarang hadis-hadis yang begini, lemah. Pak Alwan. Nah, jadi- Pak Alwan menuduh Herdi membawa hadis-hadis palsu. Sekarang berani nggak pembuktiannya, Pak Alwan? Saya tantang. Begini, bukan saya yang Enggak, nanti dulu katakan jangan itu, pengalaman lari-lari, Bang jangan Zuma. lari-lari, jangan lari-lari, Tapi jangan kalau lari-lari. saya suruh saja Pak Herdi datang. Alwan menuduh Herdi membawa hadis palsu. Hadis apa yang dipalsukan? Saya menjelaskan pengalaman Bang Zuma yang barusan Bang Zuma sampaikan. Oh, Itu jangan kan lari-lari. hadis Iya, Bunda, semua hadis yang dibawa itu hadis palsu semua. Tadi Oke. menuduh Herdi membawa hadis-hadis palsu. Iya, tapi saya pikir siapa? Bisa Kalau buktikan cuma nggak? Herdi Bisa itu, buktikan nggak tuduhan itu? Pak John, Herdi itu Bisa bukan orang, bukti- bukan nanti orang dulu, Pak. asing, bukan Bisa alien. buktikan nggak? Bisa Dia buktikan nggak saja. tuduhannya Pak Alwan?
Pak John, Pak dulu Alwan saja bisa Herdi. buktikan Begini, uangnya nggak? John, bisa nggak saya biayai kalian, temui saya, kita berdialog langsung, bawa datanya ke Nggak saya. usah. Bisa nggak? Enggak. Sekarang Kenapa? gampang kok. Kenapa? Begini, zaman Kenapa dulu kok. kalian Zaman menampilkan dulu, hadis? Buka internet, open kamera, hadisnya nggak jelas, hanya terjemahan kalian baca, iya, sanadnya nggak iya. ada, perawinya kayak mana, Kamu nggak sendiri bisa jelas. bahasa Arab? Kamu sendiri Saya bisa bukan bahasa Arab? Bung, minimal saya ngerti, minimal saya fasih. Saya paham kalau Anda Kamu berbicara. ada terjemahan nggak? Nah, sekarang kamu bahasa Arab coba. Terjemahan nggak? Saya akan terjemahkan. Sekarang kamu bicara bahasa Arab. Ya, Saya kamu terjemahkan. Sekarang hadis Sok kamu nantang pakai bahasa terjemahan. Arab. Oh. Jadi dengar dulu. Oke. Belajar Anda bisa Islam berbahasa itu, Arab. Saya tantang kamu Patua. masuk ke Ahmad Belajar ex-Muslim. Islam itu Patua. Masuk Belajar ke Islam itu dulu. Ahmad ex-Muslim. Minimal Berarti harus saya bisa tantang baca original teksnya dulu Patua. Saya tantang kalau Apalagi main bahasa Anda Arab ke tampil ingin Ahmad mengkritisi ex-Muslim. Berani Islam. nggak masuk sekarang berani nggak? Apalagi- saya cari Ahmad. Berani nggak? Kita ketemu aja. Kita ketemu, saya biayai Loh. Anda. Bawa semua yang Sekarang Anda bawa zaman itu, kita teknologi. buktikan. Kalau Sekarang internet zaman kayak teknologi. begini, Anda tampilkan, kemudian Anda baca, disembunyikan sebagian, polanya Begini. tidak ada Arabnya ditampilkan, Iya. cuman terjemahannya dibaca seenaknya, lalu Oke, kemudian potongan-potongan yang ngomong menerangkan situasi tentang dulu. keterangan hadis tidak ditampilkan. Apa-apaan itu? Umat Islam itu, Bung, kalau mau belajar, mau ngajarin kami Islam, pertama Anda harus jadi ustadz dulu. Baru Anda ngajarin kami Islam. Sudah. Le, membaca kitab kami aja nggak bisa, sok bahas mau ngajarin kami Islam. Mengatakan Sudah. Allah sembarangan. Kenapa saya nggak mau Sudah. berdialog dengan Herdi? Karena yang dia hujat itu selalu Allah. Allah tidak tahu, Takut. Allah tidak paham. Good. Takut kenapa, Nyong? Hah? Saya sudah nantang kau loh. Kubiayai kau dialog dengan saya head to head langsung. Ngerti? Kau nyebut kota tinggalmu saja kamu nggak berani. Aku di Makassar, aku dekat bandara, aku di Sudiang. Mau apa? Kamu berani nggak? Nggak berani karena kamu memang penghujat. Gunakan Herdi untuk menghujat kami umat Islam. Berani nggak sebut Sudah alamatmu? belum, Kayak gantian saya. saya ngomong. Alah, diajak ketemu. Mari kita bahas. Ketemu tapinya. Kita lanjut aja dulu Kanda ya. Langsung saya biayai kau. Ku kasih kau honor. Iya. Minimal 10 Oke, juta Bang- satu Bang orang John, amplop. Bang John. Yang penting kau temui saya dan bawa datamu. Iya, Bang Gimana? John aman ya. Udah, gantian saya ngomong ya Pak Alwan. Banyak cerita bahas hadis. Disuruh baca original teksnya nggak bisa. Terus itu mau ngajarin kami. Nggak ada malu kalian. Sudah? Oke. Iya, silakan. Sudah, gantian saya Gimana, Bang ngomong John? ya. Oke, begini. Kalau memang itu palsu, Anda bisa beli bukunya di Tokopedia ataupun di Shopee. Anda mau minta bentuk PDF atau hardcover. Anda beli, kita buka sama-sama. Bung, Buktikan tuduhan itu terlepas diam. dari palsu atau tidaknya, Bung, Ya, kamu ngomong, tidak kasih punya waktu 2 kapasitas jam, saya untuk dengerin. kemudian mengajarin kami tentang hadits. Nggak punya kapasitas kalian. Kenapa? Disiplin ilmu tentang kajian hadits itu minimal bisa bahasa Arab. Baru bisa mendefinisikan isi hadits. Kalian membacanya pun tidak bisa. Habis itu mengajarin Nanti kami kita datangkan adalah orang lebih bahasa baik Arab. Itu kalian juga, itu bro. mengkaji Bible kalian daripada mengatakan hadits. Oke. Siapa orang Indonesia yang bisa bahasa Arab biar debat dengan orang yang berbahasa Arab? Ayo. Ngapain dengan orang yang bahasa Arab sementara masih banyak kalian? Biar langsung original Orang Arab. di luar sana itu, orang di luar sana itu silakan diskusi dengan orang Arab di sana. Orang Indonesia dengan orang Indonesia. Orang Arab Kan juga udah gitu. tahu semua. Kenapa harus berlindung kepada mereka yang bisa bahasa Arab? Kenapa kalian yang tidak memahami hadits dan Al-Quran aja baru kemudian berdebat dengan kita di sini? Erben. Saya itu Ini- pernah tantang Sofi. Sofi itu kayak gitu. Katanya mau panggil Zakaria Pak, Butros. jangan lari-lari, Pak. Jangan Sampai lari-lari. sekarang Ini saya urusan tantang saya dulu, Zakaria Pak. Butros datang Ini ke urusan sini. saya Saya dulu, orang Pak. Belum Indonesia. selesai, Pak. Saya tantang berbahasa Arab. Oke, berbahasa saya Arab. ngomong ya sekarang ya. Sudahlah.
Ya. Kita move on. Kalian itu laksana anak TK yang membaca buku kedokteran, habis itu kalian nantang kami Selesaikan dulu yang dokter ngomongnya biar ini puas. untuk Nanti bedah kalau dokter aku bedah ngomong, jantung. jadi Kita lanjut potong. saja ya, Pak John. Oke. Lanjut saja sudah dulu ya. Nggak bisa Pak, nggak nanti dulu Pak. Saya Ya udah. belum Tantangan ngomong. saya berlaku loh Pak ya. Sampai 10 tahun ke depan. Mana tahu 10 tahun ke depan Anda sudah punya nyali untuk ketemu langsung dengan saya. Oke, nanti Herdi, oke. Herdi Paham. dengan saya saja Itu Pak mah John. Nanti santai aja. Oke, santai. sampaikan ke Herdi. Gurunda dan Ustadz Alwan ya. Saya pun sampaikan juga kemarin sama Herdi, saya bilang, Her, cara berdiskusi itu bukan begitu. Kita udah bosan ngadepin kamu masih kayak gitu terus. Ini salah satu contoh, dia bawa satu ayat, kaitannya apa, dia lari ke hadis. Hadis itu kaitannya dengan surah apa, lari lagi ke Al-Quran. Kaitannya apa, saya bilang, kamu kalau kayak gini, ini namanya nggak bagus, Her. Ini saya udah bilang, terus. Lanjut aja diskusi yang produktif, nggak usah bahas itu lagi Pak John. Loh, ini Enggak, sedang sebentar, meluruskan saya belum ngomong informasi. soalnya Bro Irban saya Itu udah saya bilang, Nah, mereka saya nggak kemarin. mau. saya belum ngomong, gantian dulu dong. Loh, kan udah Pak Kapan Jen saya ngomong barusan. dipotong-potong terus, belum selesai dipotong lagi. Oh, Pak Jen mau Oke. berapa menit? Ya udah silakan. Iya, Saya lagi 3 ngomong menit. aja ya, 3 barusan menit. itu. 3 menit. Itu sudah saya buktikan kemarin. 3 menit sebentar, Mm-mm. oke? Silakan. Kalau memang hadis yang ditunjuk sama Herdi itu palsu, tunjukkan kepalsuannya di mana. Kita compare data, silakan. Iya. Oke, Apa siap. perlu kita siap. juga membeli buku hardcovernya untuk buktikan? Karena selama ini kita juga beli sebetulnya. Oke. Berani Ya, nggak? saya berani Oh, ketemu dipotong langsung ku bilang. lagi. Ini Kan kamu Aduh, tanya. Kamu kan Amir, bertanya. di sini ada ambulan, Kamu kan ada bertanya. ambulan kan ya? Aduh, Kamu kan ada yang bertanya, jadi ku jawab. Sekarang begini, kamu bawa bukumu, saya bawa bukuku, kita ketemu, tentukan tempat. Gimana? Di live kan dong, supaya kita lihat pantaskah mereka orang yang tidak bisa membaca ejaan hijaiyah ini membahas hadits kan gitu. Biar kalian ditertawakan oleh dunia. Zaman sudah maju. Begini saja. sudah Kita maju. ketemu, bawa bukumu, saya bawa bukuku. Mau menyesatkan umat Islam dengan cara-caranya itu nggak bisa. Anda membaca kitab kami aja belum bisa, tapi Ya sok sudah, mengkritisin. Oke deh, kata penutupnya ya. Kalau nyerah yang nyerah aja lah, nggak usah banyak alasan. Titik. Nyerah dari kalian, gitu. Kalian punya ilmu apa kira-kira untuk melumpuhkan kami? Ayo. Ilmunya mereka ya data itu sendiri bro. Data itu Data apaan itu? Data. Iya. Data apaan? Saya sudah berapa kali dengan Herdi. Udah berapa kali saya layani dia. Bagaimana cara tipuannya? Disaksikan orang, konten saya masih ada. Hadis yang dia tunjukkan itu adalah hadis Kita doif, juga hadis ada lemah. rekamannya bro. Ada Ya, yang jelas di situ dikatakan bahwasanya informasi ini tidak sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Naif dia di Buktikan. situ. Buktikan. Buktikan ada konten saya kok. Iya, Tanya Herdi, kan tanya Anda Herdi. punya buku pembanding tidak? Loh kok jadi buku? Mana yang Kok jadi aslinya? buku? Kok Iya, jadi aslinya. buku? Katakan Hadis yang dia bawa itu keterangannya jelas, pemberitaan ini tidak sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya apa tuh? Sama seperti kitab Lukas tidak sampai kepada Yesus. Artinya apa tuh? Informasi yang palsu. Ngerti enggak? Buktikan kepalsuan Nah, itu. buktikan. Dengan- Herdi sendiri sudah buka kamera. Jadi mutar-mutar ini ya. Saya pikir jadi kuldesak dia mentok di sini nih. Kita lanjut pertanyaan saja ya. Anda masih mau menjawab atau Anda mau bertanya? Tanya aja udah. Kalau nggak usah panggil-panggil siapa ada. Kalau Herdi kalau ada suruh datang naik sini aja langsung. Jangan berlindung di balik ke Herdi. Pak John Timothy Tidak. gak usah bahas lagi yang itu. Udah. Nanti Iya. sekarang kita menjawab aja. Apa mau ditanya lagi? Ya, dari tadi juga kita ngejawab kok. Iya, Ya ini udah, kan nggak ini kan apa-apa. sebenarnya Pak John ini merasa kami terlalu ditekan dengan pertanyaan, makanya kami harus balas menjawab Tidak, bertanya. tidak, Pak. Makanya Tidak, saya butuh kami menjawab maliki, berdasarkan gitu kan data, ya? Pak. Kita Ya sekarang menjawab sudah berdasarkan kita data. lanjut. Iya, sekarang kita Nah, lanjut kalau lagi bantahan bertanya. itu harus pakai data lagi dong, Pak.
Tadi sudah tadi pakai kita data, tunggu data justru Bang bantahannya. Zuma pakai sola scriptura. Beliau dari tadi cuma menyebutkan Mana ayat-ayat aja tunjukkan, terus. mana datanya Pak? Kan kita udah buktikan dari Sudah, ayo kita sekolah move on struktura aja. itu kita Giliran buktikan saya melalui bertanya. data. Ayo, sudah giliran saya bertanya sekarang. Iya Itu silakan. bukan sola. Jadi Ya. gini Alwan, yang Juma tadi itu bukan sola scriptura. Tapi Iya sudah. itu Sekarang namanya sudah, Erben. Jumaisme Erben, suaramu scriptura. kecil juga. Giliran saya bertanya sekarang ya. Itu Jumaisme scriptura namanya yang tadi, Jumaisme scriptura. Oke, giliran saya bertanya sekarang. Iya, tanyalah. Kisah ya, kisah daripada karena saya ini penggemar perjanjian baru sebenarnya. Saya senang baca-baca di waktu senggang ya. Oke. Yang saya mau tanyakan itu begini. Di Markus ya, atau Lukas mungkin, sorry. Yang pasti dong bertanya, jangan Markus dulu. Lukas 9 ya, Lukas pasal 9. Kisah Yesus ini memberi makan 5.000 Ayat orang. berapa Pak? Ayat berapa Pak? Ayat 10, nomor 10. Ayat 10. Oke. Ya. Itu perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, mungkin bagus Ustadz Oke. Alif, kita minta bacakan dulu Ustadz Alif. Siapkan. Lukas 9 ya. Ya. Lukas Dengan 9, 4.000 orang ya Pak. 5.000 orang Pak. Iya, nanti Bapak membandingkan dengan 4.000 orang atau gimana? Enggak, dibaca dulu Ya nggak apa-apa, nanti nggak baru. apa-apa, nggak apa-apa, Ya, nggak oke? apa-apa. Oke, siap. Iya. Tadi Jadi saya kami bacakan ya Lukas 9 nomor 10 ya. Iya, dibaca ya. Oke. Setelah kembali rasul-rasul itu, maka diceritakannya kepada Yesus segala sesuatu yang diperbuatnya. Maka dibawanya mereka itu sertanya undur berasing ke sebuah negeri yang bernama Loh. Bait Saida. Gitu ya? Beda Pak. Lukas 9 kan, ayat 10 kan. Saya baca nih ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan Oh, menyingkir terjemah ke sebuah lama. kota. Sebentar. Oke. Terjemah lama ini, Pak. Oke. Ya, yang lainnya Pak. Poinnya sama. Apa mau pakai terjemah baru? Sorry, ini terjemah lama. Mau pakai baru. Oke, sebentar ya. Saya buka aja deh kameranya biar enak. Ntar, ini kan barusan terjemah lama, saya pakai terjemah baru, maaf ya. Iya, saudara ya, terjemah baru ya. Ada perikopnya juga. Boleh, Yesus, aduh, ntar. Oke, saya bacakan. Agak ribet sih memang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Masih lanjut atau ini aja cukup? Cukup itu saja. Oke, siap. Nah, Terus? kita kasih satu frekuensi dulu ya, Pak John, Pak Erben, dengan saya kita satu frekuensi bahwa kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang itu di mana? Di kota Betsaida. Sepakat kita ya? Pak Erben, Pak John, sepakat? Sepada, halo. Nggak ada suara ini, Pak John? Pak Iya, Erben? berdasarkan Lukas ya betul Pak. Kenapa? Oh, sepakat ya. Oke, Pak Erben bagaimana? Sepakat ya, Pak Erben? Ini kan tempat nanti kan gampang ada petanya juga, Ustadz. Iya benar. Enggak, saya harus satu frekuensi itu. Betsaida. Oke, Pak John, Pak Erben, Pak John sepakat. Pak Erben sepakat ya? Mana suara Pak Erben ini? Pak Erben. Dibuka dulu, buka dulu mic-nya Pak Erben. Mungkin nanti sepakatnya, Ustadz. Kalau saya harus satu frekuensi. Oh, setiap kali. Iya. Iya, siap. Iya, biar tidak ada kesalahpahaman ya. Kita harus kawin di awal ini. Jamat tangan di awal dulu ini. Ini berarti pertanyaannya kritik teks semua ya? Oh, ya memang nggak apa-apa. Kalau saya memang Makanya- senang yang baca-baca Pak. Kalau Bang Zuma Ya, ini kan berarti ini beliau- kan termasuk masalah kritik teks semua Pak. Oke, lanjut. ya kalau berhadapan sama saya berhadapan dengan kritik teks itu aja. Iya. Oke, mana Erben ini? Saya anggap setuju sajalah. Karena biasa Erben dia langsung googling itu. Kalau saya mau bertanya.
Oke. Jadi Pak John sudah sepakat. Berarti Pak Erben juga termasuk di dalamnya bahwa kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kejadiannya itu di Betsaida. Ya, di kota yang bernama Betsaida. Ini yang saya bingung ya. Sebenarnya ini bukan saya bingung juga. Salah satu juga pakar Bible yang bernama Michael Licona. Biasa disingkat Mike Licona. Kata Mike Licona, ini salah satu yang buat saya pusing. Ini bukan saya ngomong ini Mike Licona yang pusing ini. Mike Licona ini bukan orang kaleng-kaleng ya. Dia debat dengan Syabir Ali, tokoh-tokoh Islam, pendebat Islam kelas dunia, dia debat itu. Tapi Langsung sekalipun dia to the point bela aja Pak, kekristenan, saya nggak ini perlu satu- orang itu Pak, karena kalau saya sendiri ya tuh ini satu yang berdasarkan Alkitab saja. Langsung aja satu pertanyaannya yang Pak. dia nggak, saya perkuat ini Pak. Maksudnya kalau Bapak bisa Nggak jawab usah, ini nggak usah, berarti Pak. Bapak Karena lebih kalau hebat dari saya Mike Licona nggak- gitu. Saya siapapun oke. pengarangnya, bahkan saya tidak pernah membaca buku-buku dari Kristen sendiri Pak. Saya Oke, back to baik. Bible. Oke, silakan. Oke, sekarang kita ke Markus ya. Markus 6 kita dapati juga Benar, kisah memberi makan 5.000 orang itu. Oke, bentar Pak, saya buka Alkitab yang lainnya. Markus 6 Markus 6 nomor 30. 30. Saya bacakan ya nanti tar. Markus 6:30. Iya. Aku turun sebentar Pak John ya. Nanti aku naik lagi. Oke. Sebentar aja. Oke. Siap-siap Pak lah. Erben ini Saya kalau bacakan giliran ya. saya tanya turun dia. Erben. Mungkin Oke. agak berat ini. Saya bacakan ya. Ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan, benar ini ya, memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Hah? Segini udah. Dan 30 kan? Oh, Itu terus ya. jadi gini, satu perikop aja ya. Jadi dari 60, saya persingkat aja. Dari 60 sampai ke 64 itu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, ya. Nah, ini permasalahannya di sini. Permasalahannya bermula di Markus sini. 6 Pak, Markus 6 dari 30 sampai 43 Pak. 44, Pak. 44. Oh iya, Ya sampai 44. Jadi Markus 6 30 sampai 44 itu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama ya? Sama. Yang menarik adalah coba dibaca Ustaz Alif nomor 645. 45. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Oh, iya ya. Paham enggak Ustaz Alif? Paham enggak? Di sini baru mau berangkat ke Betsaida. Yang mana, Pak? Ustaz Alif pintar. Masya Allah. Coba berarti kita bandingkan Lukas 9 dengan Markus 6. Lukas 9 Markus 6. kejadiannya di mana? Betsaida. Tadi ayat mana? Ayat mana, Pak? Wah, ketinggalan beliau. Tunggu, saya kasih poinnya dulu ini. Iya. Sebentar baru Bapak cari. Lukas 9, kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang itu di kota Betsaida. Enggak, yang Markusnya aja Pak, yang tadi Markus tadi. Terus, sebentar Pak, terus. Di Markus dari nomor 30 sampai 44 itu kejadiannya, kisahnya. Di situ tidak jelas kotanya di mana. Tetapi setelah mereka melakukan memberi makan 5.000 orang itu, lalu mereka naik perahu. Ingat ya, naik perahu ya. Naik perahu, nyebrang, berarti naik sungai nih, lewat sungai. Kemana? Ke kota Betsaida. Paham kontradiksinya di situ. Satu dilakukan di kota Betsaida, yang satu dilakukan di kota lain. Setelah itu baru naik perahu ke kota Ayat Betsaida. berapanya Pak yang kontradiksinya Pak? Markus 6:45. Markus 6 ayat 45. Terus memerintahkan muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke? Iya. Iya. Ini Bapak kalau mau pakai peta pakai Pak. Dengan mana? Dengan mana? Dengan yang tadi. Gini Pak John. Maksudnya Pak John gini, poinnya Pak John. Iya. Ya, saya coba tengahin dulu ya. Di Lukas tadi dijelaskan bahwa Yesus ngasih makan itu di tempat, nama tempatnya itu Betsaida, ya.
Proses kejadian memberi makannya diceritakan di Markus. Di mana Pak? Yang Bethsaida itu di Lukas kan? Iya, di Lukas, betul. Oke, sebentar. Yang Lukas 9 tadi, Pak. Lukas 9 nomor 10. Iya. Nah, itu kan peristiwanya di situ tempatnya, lokasinya. Tapi di Markus ini peristiwa ngasih makannya selesai ngasih ngasih makan itu berangkat ke Bethsaida gitu loh. Berangkat ke Bethsaida tapi naik lewat sungai, naik perahu lagi, berarti itu seberang laut itu. Ya. Silakan. Deng, 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 deng. Mungkin lah Erben udah balik nih. Oh, Erben ini yang bisa jawab langsung ini. Erben, silakan Erben. Bentar, saya baca dulu. Oke. Tadi ada telepon masuk. Siap. Lukas berapa tadi ya? Lukas 9 ya? Saya bantu ulang ya. Ya. Di pertama Lukas 9 nomor 10 atau ayat 10 ya di kitab Anda itu mengenai Yesus membagikan makanan di Bethsaida itu. Lalu di Markus 6:30 itu peristiwa pembagiannya, dan setelah itu Yesus pergi gitu ya, menggunakan perahu ke seberang ke Bethsaida, itu poinnya. Nanti mungkin saudara lanjutkan ya, saya cuma bantu nengahin. Udah bagus sekali Ustaz Alif. Ya. Udah jelas sekali, Masya Allah. Ya. Ada efek suara jangkrik nggak? Ini yang ngetik Ustaz, rame banget. Iya. Oh. Ya mungkin nanti kan kalau memang belum ketemu buat PR juga kan nggak apa-apa sih. Ya boleh. Jadi PR rumah juga boleh. Perbandingannya dengan Markus 6. Markus 6 ya. Dari 30 sampai 44, poinnya lagi di 45. Ya, tapi kan karena tadi kebetulan kawan Kristen juga yang ini ya, bahwa saya maunya ditanya gitu, makanya pertanyaan ini berlaku. Mungkin Ustaz Alif mau sumbang lagu dulu mungkin sambil kita nunggu. Takutnya Pak Amirnya jadi nggak ngantuk kalau sumbang lagu. Yang Suara saya hancur masalahnya. Wah, Bang Zuma. Kalau Bang Zuma itu mantap lagunya Bang Zuma. Coba Bang Zuma lagunya Bang Zuma. Pak Amir nggak ada suara jangkrik, Pak Amir. Pak Amir lagi di mute. Pak Amir nggak ada suara jangkrik ya Pak Amir? Oh, ininya ya efek ya? Iya, efek. Nggak ngerti Dinda saya Alif. efek. Ya. Apa perbedaannya orang yang jatuh dari lantai 1 dengan lantai 5? Aduh, ini malah
pertanyaannya di sini tadi menurut saya Berat di banget. Markus 6 ini ayat 30 sampai ayat ini tidak disebutkan di sini tempat Betsaida apa ada? Saya baca coba nggak saya temukan. Tidak ada. Makanya Ya udah, tidak yang ada. ada di 45-nya. Oh sudah, berarti Oke. Erben tidak nyimak ini. Ustadz Alif, monggo Ustadz Alif. Tolong lagi Ustadz Alif. Oke. Iya, Pak Erben, tadi Oke, kan di jadi gini Oh ya. ceritanya. Oke, siap dulu. Jadi yang pertama di dalam Injil Lukas ini mereka meninggalkan Betsaida ke tempat yang sepi. Maka mereka pergi ke Betsaida. Tujuan mereka kan untuk mencari tempat yang sepi. Tetapi ke tempat yang sepi itu juga banyak orang berdatangan. Dan ketika itu Yesus buat mujizat. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka yang semula. Bagaimana? Itu kisahnya. Bagaimana? Mereka kembali ke tempat yang semula. Coba diulang. Sekembalinya Erben. Rasul Coba diulang. menceritakan Oke. kepada Yesus. Aku Pak jelasin ya Timothy. Bro Irfan. Ya, monggo. Ya gini ya. Hmm. Jadi di Lukas berapa tuh, dari mulai Lukas 10 sampai dengan 17. Lukas 9, itu Lukas para- 9. Oh ya, Lukas 9 dari mulai 10 dan 17 itu paralel dengan Markus 6 dari mulai 30 sampai 44. Itu paralel. Iya. Di Lukas dituliskan secara detail itu di Betsaida tepatnya, oke, kejadiannya. Tetapi di Markus tidak disebutkan. Nah, kemudian Bapak mengkorelasikan dengan Markus 6 ayat 48. 45. 45 ya, 45. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke, Pak. Bapak mengambil bahwa ini Betsaida. Ada pengertiannya seolah ada kerancuan kan. Seolah tempat itu kan antara Markus 6 ayat berapa tuh, mulai dari 30 dengan Lukas 9 ayat 10 itu berbeda kan. Konteksnya berbeda Pak, ceritanya berbeda. Jadi yang di Markus 6 ayat 30 sampai 44 itu sejalan atau paralel dengan Lukas 10 ayat 10 sampai ya selesai gitu loh. Itu paralel, ceritanya paralel. Cuma perbedaannya di Lukas disebutkan tempatnya secara spesifik, sedangkan di Markus tidak. Sedangkan di Markus 6 ayat 45 itu merupakan cerita yang berbeda Pak. Makanya diberi perikop yang berbeda. Begitu ya? Tidak bisa dikontekskan karena dengan kata Betsaida. Kemudian Bapak seolah-olah mengambil bahwa Lukas dan Markus itu tempatnya sama, Betsaida. Kemudian ini kok bisa aneh gitu. Enggak bisa Pak. Ceritanya berbeda-beda, iya. Sudah. Jadi hanya gara-gara perikopnya saja Bapak katakan ceritanya itu tidak bersambung. Suatu cerita yang berbeda. Makanya ceritanya juga berbeda di bawahnya Pak. Itu tulisannya itu dari 44 ke 45 nyambung enggak Pak? Tidak. Serius? Suatu cerita yang berbeda. Dari ayat 44 ke 45 ceritanya berketerusan berbeda, tidak? Pak. Berketerusan tidak? Sesudah itu loh kalimatnya. Sesudah itu kalimatnya itu, Pak. Iya, sesudah itu, tapi jadi ayat 45 itu berdiri sendiri, tidak butuh ayat 44. Iya, betul, memerlukan cerita tersendiri sampai ke bawah. Oh, jadi dibuang saja dari ayat 44 itu dibuang saja, nggak perlu. Bukan dibuang. Bapak nggak boleh bilang dibuang. Pak, begini. Pertama, perikop itu tidak ada di dalam Bible, itu cuma tambahan biar. Tetapi kan korelasi ayat-ayatnya jelas, Pak. Oke, clear. Nah, berarti Bapak jangan berpatokan ke situ. Kemudian dari satu ayat ke ayat yang lain itu berketerusan Pak ceritanya. Ya silakan kalau Bapak menganalogikan begitu, tetapi tidak bisa begitu, Pak. Cerita kita enggak seperti jadi gini, jadi sebenarnya gampang saja ini ceritanya. Saya jelasin dulu. Saya jelasin baru Bapak jawab ya. Gantian ya. Bapak yang jelasin sih. Jadi ya silakan saya yang dengar, Bapak yang jelasin sampai selesai. Jangan ngambek begitu, Pak. Maksud saya. Loh, bukan begitu kan, Pak. Saya kasih sekarang begini, Pak. Maksud saya dari perspektif saya itu kan kitab saya ngerti. Saya jelaskan Bapak tolak. Begini, Bapak bilang ingin menjelaskan, silakan Bapak jelaskan, saya ingin mendengarkan. Oke, saya jelaskan ya. Gini.
kata Bapak John, ya. Jadi boleh ya Pak, kalau sekarang kita menjelaskan atau menarik kesimpulan ya Pak. Sabar Aturan dulu mainnya Pak seperti itu, John. disetujui dulu. Bukan. Kata Bapak John, di Markus 6 itu, Jelas karena Pak, itu kan ada saya bilang, tertutup di atas, itu kitabnya Yesus saya. berjalan di atas air, Bapak bertanya, maka tidak ada sangkut saya pautnya dengan buku jelaskan. 9. Oh, Coba iya. pakai logika Pak John berpikir. barusan suruh silahkan loh Pak John. Iya, Pak, Iya, suruh saya silakan. Pak John. Oke. Kan makanya saya tanya lagi, oh Oke, saya berarti jelas- sekarang sistemnya begitu. Kita boleh menyimpulkan juga untuk Saya kitab enggak, Quran. saya enggak simpulkan, saya jelasin aja. Loh, ya kalau Oke. gitu berarti Nah, kita gini, juga gini, boleh gini. menjelaskan Quran dan hadis dan tafsirnya Pak. Pak John, jangan Aturan dipotong mainnya dong. seperti Biar begitu. saya jelasin dikit aja, boleh nggak Pak John? Nggak mau Pak, nggak mau. Jangan ngambek Kan gitu saya lah udah Pak. bilang, Ini Pak ini kita ranah jadi diskusi saya. loh Pak, kan tadi Iya. diskusi ini Pak. Bah, Nangis kan? Bukan gitu. Bapak Pak. Nangis. Aduh. Giliran Aduh. kitabku yang bahasa Indonesia diartikan Ngomong oleh sepuasnya, orang saya diam. Islam, Anda nangis. Tapi kalau kitab kami bahasa Arab, kalian seenak perutnya, kalian sok hebat. Nangis kan? Nah itulah, Tenang, rasakanlah tenang. itu. Dikit aja, oke? Jadi gini. Dari Markus 6 itu kan berkelanjutan itu ceritanya, masa dipotong? Perikop itu kan nggak ada itu cuman tambahan biar orang bisa paham. Jadi kisah Yesus memberi makan di Markus 6 itu berkelanjutan. Setelah mereka memberi makan, ya 5.000 orang itu, sesudah itu, lihat saja kalimat 45 itu. Sesudah itu, after that, sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, after that, Yesus naik perahu, berangkat ke Betsaida. Ini yang pusing, kalau Pak John pusing wajar, makanya sudah saya kasih Enggak disclaimer ada di awal. pusing. Lucu aja ceritanya John Bapak. Mike. Sekarang saya tanya sama Bapak. Mikona itu pusing dia, sampai dia bilang Oke, begini. saya tanya sama Ini Bapak ya. pasti salah Balik satunya ini. salah Ayat, Kondak ayat Markus ini ya, nih ya Pak. Ayat ini saya tanyakan. Sesudah itu maksudnya apa? Sesudah memberi makan 5.000 orang itu dong. Itu pengertiannya Korelasinya Bapak. dengan jelas 4 ayat Itu 45 jelas korelasinya dengan ayat 44 itu dong. pengertiannya Bapak. Sekarang ceritanya berbeda nggak yang di bawahnya? Mengenai Memangnya ada sisipan lagi ayat yang lain? Nah, jangan Ada sisipan lagi ayat yang lain di situ. kalau sesudah itu kan bisa aja pengertiannya berbeda, bukan kejadian yang di ayat Jadi di Bapak kalau atasnya. baca ayat dari 4 tempat, Bapak lompat Oh ke iya 100 jelas. gitu. Lihat dari konteks tidak ayat-ayatnya 4 Pak. 4 5 4 6 Tidak. Mungkin Tidak, kasih Pak. kesempatan Pak Erben, barangkali gimana pendapatnya Pak Erben? Boleh ya? Gimana, Ustaz Alwan? Biar dulu. Oh biar Iya. dulu. Aja dulu. Oh ya udah oke. Jadi kalau orang baca Bible itu orang pada tahu mulai dulu dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 kan sampai terakhir dong. Betul nggak? Iya. Nah, Terus? nomornya juga dong. Nomor Terus? 1, 2, 3 dan seterusnya dong. Nah, 44 Oke. ke 45 Pak, pasti itu sambungannya. Boleh saya ngomong, jangan Oke, dipotong. silahkan. Oke. Iya. Jadi gini ya. Itu kan Coba sebentar. Kalau di dalam Markus pasal 9, Lukas pasal 9 ayat 10 sampai akan 11, ini peristiwanya jadi mujizat itu tidak terjadi di Betsaida. Perhatikan ya. Iya Coba kan Ustaz kita Ali. lihat ya. Makanya Coba. saya harus bikin kesepakatan. Coba ya. Ayat 10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Lalu Yesus membawa, tetapi, ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka kerajaan Allah dan seterusnya. Pada waktu hari, jadi di sini bisa dikatakan ketika Yesus dengan murid-muridnya hendak berangkat ke Betsaida, orang banyak datang mengurumuni mereka, minta dilayani, kemudian dilayani Yesus sampai malam, tapi karena mereka lapar, akhirnya diadakan mujizat. Dan di dalam Matius pasal 14 itu, setelah Yesus melayani, baru lanjut ke Betsaida. Jadi ada kisah yang terputus di antara ayat 10 dengan ayat 11. Akan tetapi, kata akan tetapi itu artinya ketika niat mereka mau berangkat ke Betsaida itu, diketahui banyak orang datang kepada Yesus untuk dilayani, dan Yesus layani mereka sampai malam. Setelah dilayani, rupanya lapar,
habis itu dikenyangkan, dikasih makan 5.000 orang, baru mereka melanjutkan perjalanan ke Betsaida itu. Itu kalau dilihat yang dari Pak Andi mau kronologi dijelaskan. historisnya. Itu kronologi historisnya. Jadi sebenarnya penulis Injil Lukas dengan Injil Matius itu memiliki pesan yang sama, tetapi dalam mengkalimatkan peristiwa itu berbeda. Oke, pertanyaan ini menurut saya pertanyaan Ya sudah. sangat bagus. Kayak gini lah pertanyaan yang mantap. Oke. Jadi kronologi historisnya Makanya, seperti itu. Iya. Oke. Ustaz Alif, Siap. mengerti kan Lanjut. kenapa saya suruh mereka sepakat di awal kan? Iya, Ya. tadi Jadi sudah Pak sebenarnya John, sepakat apakah sih. sebelum saya tanggapi, Pak John, Anda mau rubah sikap tidak di Bethsaida kejadian itu? Pak John, Anda mau merubah sikap tidak di Bethsaida kejadian itu? Karena ini akan gempar ini. Coba Pak John. Pak John. Oh, mic-nya saya tutup ya. Ini Pak dibaca Pak. Iya. Ayat 10-nya Pak. Iya Pak John. Anda sepakat dengan Erben? Ini gini. Pertanyaan saya sederhana. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang di Bethsaida atau bukan? Silakan jawab Pak John. Sebentar Pak, saya baca dulu. Coba Pak John, itu kalau dilihat di ayat 10 dengan ayat 11, di situ ada ayat 11-nya itu Pak John, Sebentar, akan Erben. tetapi. Erben. Kata akan tetapi itu artinya niat di ayat 10 itu tertunda. Tertunda kenapa? Karena orang banyak datang untuk dilayani oleh Yesus. Dan itu maka secara historis, maka dia sejalan dengan Matius 14 itu. Oh iya. Gak apa-apa Pak John, gak apa-apa, itu lebih Iya, betul. historisnya, betul. Ya, Gak apa-apa. Oke, dua orang ini Belajar Alkitab itu sepakat. Iya, Sepakat? Iya. Oke, akhirnya ya karena bingung maka Pak John ikut Erben bahwa ini dicatat Pak, ini teman-teman ya Saya sejarah. baca soalnya di Markusnya. Di Markusnya. Markus itu kan dari Saya sudut lihat di kotanya Pak. Markusnya. Kok bisa Saya Bapak mencari baca di Markus? ya sudah Bapak ngomong dulu dah. Udah. Saya membaca Bapak, di Markusnya. Ada enggak Markus di nggak disebut Betsaidanya? kotanya. Saya baca Iya di ya? Markusnya. Loh, mau tadi bicara Pak dulu, John silakan Bapak tadi dulu. sudah sepakati tadi itu di Bethsaida. Bahkan enggak gini begini, loh Pak Pak. John. Nggak apa-apa Ustaz Alif. Mereka mau Pengertian merubah saya hari ini. mungkin Oh, ada iya, iya. salah saat itu. Oke, Pengertian siap. saya karena saya membaca di Nggak apa-apa. Markusnya, Pak. Siap. Iya, Saya oke, baca oke. di Jadi- Markusnya. Oke, jadi saya ngerti. Tetapi yang Pak asli John, itu Gini, antara bentar, yang ya. 44 Bentar, dengan Pak John, 45 bentar. itu berbeda, Pak. Sebentar. Pak John Karena saya bilang, fokus ke arah sana, Pak. iya, oke Pak, oke. Ya nggak Pak John apa-apa, bilang kalau begini. kalau gini ya, belajar Alkitab itu tidak masalah seperti itu. Iya, Tetapi oke. akan menemukan, silakan dikritisi Iya, karena Alkitab Ben. ini teruji. Erben. Alkitab itu Oke, salah satu-satunya siap. Oke, kitab yang gantian. siap diuji, silakan. Makanya dari awal Bapak itu ingin saya mengkorelasikan ayat perikop di atas dengan perikop di bawah. Oke, Saya Pak bilang John tidak kasih berhubungan. kesempatan dulu Ustaz Dalawan ya. Bagaimana poinnya? Silakan Ustaz. makanya dari awal Ustaz Alif, saya bilang sepakat dulu ini dua orang ini. Karena Ya ini nggak bisa di sini begitu, Pak. kuncinya. Sepakat Bapak begini kritik teks itu, Pak, Pak ya. John. Nggak mudah, Pak Pak. John. Pak. Pak John. Ya sudah, Bapak ngomong dulu, saya dengerin. Iya, silakan dengar Ustaz. dulu Pak ya. Pak John menjawab itu Bethsaida berkali-kali kan saya pastikan. Oke, Bethsaida, sip. Oke, mantap. Lalu Pak John bilang, oh itu gara-gara saya baca Nanti kalau Markus. saya ngomong jadi potong ya, Pak. Iya, dan di Markus sendiri nggak ada sebutan Bethsaida, itu di Lukas. Jadi ya alasannya terpaksa saya terima saja lah. Nah, lalu Erben datang dengan narasi baru. Karena ini pasti bertentangan antara Markus dengan Lukas. Dia katakan itu bukan Bethsaida. Dia bilangnya bagaimana tadi? Bilangnya bagaimana? Ada jedanya. Silakan naik lagi.
Ustadz Aman, oke. Nanggung bener. Iya. Biasa ini. Aduh, ya Allah. Apa aja nih? Biar Pak John. Dah. Oke, ada Erben. Pak John. Karena Erben yang memprovokasi Pak John, ya, karena Erben yang memprovokasi Pak John, jadi saya bilang ke Erben gini. Erben, tunjukkan saya satu buku dari gereja denominasi manapun yang mengatakan kejadian itu tidak di Bethsaida. Sekarang Carikan saya, pertanyaannya sederhana, carikan saya satu referensi manapun dari denominasi apapun yang yang menganggap bahwa cerita itu tidak terjadi Sebentar. di Bethsaida. Saya Sebentar. nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Benar, ya Bro silakan Herbert. Pak John, silakan Pak John. Iya, jangan dipotong ya Pak Ustadz Alwan ya. Ya Bro ya. Silakan Oke. Pak John. Silakan. Tadi Bapak kan mengatakan ayat 44 dengan ayat 45 itu bersambungan. Dengan mengatakan bahwa sebentar saya buka dulu ayatnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Pengertian sesudah itu berarti berkorelasi dengan ayat 44. Dengan narasi-narasi bahwa ayat Alkitab nomor 1, 2 tidak berhubungan segala macam itu. Nah, sebelum Bapak mengatakan itu, ketika Bapak memberikan pertanyaan, saya sudah menduga Bapak bakal mengejar ke ayat 45-nya dengan 44 yang katanya Bethsaida di sini di 45, sedangkan di ayat-ayat selanjutnya tidak disebutkan Bethsaida. Makanya kenapa saya tidak fokus di Lukas 9-nya. Oke? Bapak sendiri yang ngotot tadi, harus berhubungan. Bahkan Bapak ingin menyimpulkan. Makanya saya sebelum menjawab, saya pertanyakan dulu. Ini bakal lari ke sini. Makanya saya fokus di Markusnya. Saya hanya baca sepintas lalu di Lukasnya. Karena saya sudah menebak arah pertanyaan kemana. Mau dikejar kemana Bapak. Saya sudah tahu Pak. Cuma saya abai di Lukasnya. Terlalu cepat. Tidak menganalisa lebih jauh. Oke. Tapi Karena kritik esensinya ini tidak bisa dengan cepat Pak. Oke. Jadi gini, Oke? kalau makin Oke. dibaca Pak John, ya nggak apa-apa. Ya, Pak saya John. udah baca. Belajar Betul. Alkitab itu perhatikan ya. Kalau dibaca ayat 11 itu dengan teliti, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka. Nah, ia menerima mereka, Yesus menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi belum berangkat. Jadi kalau tadi ada Ustadz Alwan bertanya, di mana gereja mengatakan itu bukan di Bethsaida? Gereja manapun di dalam masuk ranah diskusi atau kritik teks, maka mereka tunduk dengan teks dan histori teks yang sesungguhnya. Kalau ada gereja saat ini mendengarkan ini, mereka akan meneliti apa yang saya katakan itu. Tetapi kalau mereka katakan yang saya katakan ini benar, mereka akan legowo mengatakan selama ini kita salah. Tapi kalau seandainya saya salah juga, mereka akan mengkritik. Orang Kristen itu terbuka, itu namanya kritik teks, kritik historis itu sudah lulus uji Alkitab. Jadi kejelian membaca, perhatikan di sini. Akan tetapi, artinya belum terjadi berangkat ke Bethsaida itu, banyak orang datang dan Yesus menerima dan dilayani sampai malam, sampai mereka di tempat yang sepi itu, sampai mereka. Tapi setelah selesai itu, maka di Markus baru sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu. Jadi kejelian Justru membaca itu, aja. Bro. Justru Tapi itu, Bro Herbert. esensinya di sini adalah bahwa semua penulis baik Matius, Markus, Yohanes dan Lukas sepakat bahwa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu sebuah kenyataan. Bahwa peristiwa Oke. Yesus mengajar Oke. dan membuat mujizat itu diterima oleh semua Oke. orang. Tetapi cukup. historis penulisannya memang kita lihat di sini perlu kejelian membaca.
perlu kejeli membaca aja. Oke. Jadi Iya, historisnya betul, tidak Bro Irfan. bertentangan. Kita yang kurang Oke. teliti Jadi membaca. begini Bro Irfan, karena tadi aku tuh keburu-buru, aku Iya, karena gantian. udah menduga. Sebentar Iya, iya. dulu, Pak Alwan. Pak John sudah barusan Pak masih- John. Sudah barusan, Pak John Pak. sudah. Iya, saya Sudah, tambahkan Pak. sebentar, Iya, Pak. tidak dipotong. Nggak boleh gitu, Eh, tambahkan sebentar. Oke, boleh silakan. Mau berapa Oke. ini menit? Paling 1,5 menit. Waduh, Ya, Saya singkat-singkat silakan. aja. kepanjangan Jadi itu tadi namanya. saya karena terfokus di Markus 6-nya, karena ini bakalnya akan mencecar di ayat 45-nya. Saya agak abai di Lukasnya. Itu Saya sudah hanya tadi pada Pak, itu sudah disampaikan tadi Pak. Iya, maksudnya saya menceritakan pada Erben. Iya, udah disampaikan Gitu loh, barusan. tadi. Jadi Kita saya nggak hemat teliti waktu di aja Lukas Pak. Kita 9-nya. hemat waktu. Iya, Pak, Kita waktu- hemat Mau sampai waktu. kapan nggak apa-apa Pak. Misalkan Bukan. selesai nanti jalan depan, Nah. kalau Bapak mau lagi kita siap lagi kok Pak. Santai saja Pak. Bukan Jangan gitu Pak. dipotong-potong. Bukan, Berarti itu membatasi sudah omongan barusan saya. Ya, Pak, gini Daripada loh Pak. sekarang ngotot-ngototan begini kan 1,5 menit selesai saya Pak. Oh ya sudah deh kalau gitu, Ya, saya baik hati, oke. silakan. Ya. Tapi jangan diulang lagi Jadi- narasinya. Nggak apa-apa Pak. Karena untuk menegaskan, karena saya fokus bahwa Ustadz Alwan akan kelari ke 45-nya nih. Dan benar gitu loh, bahwa Ustadz Alwan mengatakan bahwa 44 dan ayat di atasnya itu berkorelasi dengan ayat 45-nya. Ternyata kan tidak. Benar kan saya. Oke, lanjut. Ya, langsung Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertama dalam sejarah. Ya, S2 Teologi atas nama Erben mengajak Pak John untuk merubah literasi gereja mungkin, bahwa Oh, jangan kejadian gitu dong. Jangan Kenyataan, gitu dong Erben. kalimatnya. kenyataan Erben, Enggak. kenyataan loh ini. Dalilnya Belum mana semua. Pak? Ini akan Belum jadi tentu. berita Dalilnya headline. Bentar. Headline Belum ini tentu Erben. semua orang sepakat Saya dengan Pak tantang John kamu, tadi. carikan saya Loh. satu referensi Oke. dari manapun, Ya sudah. denominasi manapun yang mengatakan ini bukan di Bethsaida. Dengarkan ya. Gereja apapun di zaman sekarang itu tunduk terhadap teks. Oke, nanti Sekarang- itu kamu sudah jelaskan tadi. Sekarang gini, Giliran bentar. saya, Sekarang Tadi kamu gini, sudah saya bicara. tantang balik kamu. Sekarang saya tantang balik kamu. Siapa gereja, siapa pendeta yang siap adu argumen dengan saya berdasarkan analisa saya. Kalau mereka katakan itu di Bethsaida dan saya katakan itu historisnya seperti ini. Kalau mereka tidak ikut sama saya katakan mereka salah. Kamu melawan bapak-bapak Gitu. apostolik, kamu melawan Mana bapak-bapak apostolik? tradisi-tradisi Mana gereja, apostolik mana? catatan-catatan Bapak-bapak gereja. apostolik. Ini Sebentar, Alkitab. sebentar. Loh, jangan Gantian gitu, kita ngomong jangan ya, gitu loh. gantian kita. Bukan, narasimu itu Gantian, kan Erben. premium. Erben, oke. Sekarang gini, sebentar, gini aja. Kamu setelah aku jelaskan seperti itu, kamu setuju apa enggak? Kamu tidak setujunya mana? Itu dong. Oke, Jangan bawa saya orang kan di nengahin, luar. saya nengahin ya. Gini Pak Erben, Jangan izin bawa saya orang di nengahin. luar dong. Jangan gini, bawa gini. orang luar. Kamu aja Saya dengan saya nengahin. gitu. Iya, ya. Kamu setuju enggak Tadi dengan data saya? Oke. Bang Erben gini, tadi Ustadz Aulan itu menyebut salah satu tokoh yang berpengaruh, makanya tadi nggak perlu dijelaskan katanya kan. Itu Loh, maksudnya tokoh Ustadz yang Aulan itu berpengaruh siapa itu? Ya sudah, Oh, suruh baik. aja disangsi sama saya kan gitu. track recordnya itu sudah dipercaya, tadi sudah Iya, dijelaskan sekarang makanya. gini aja, panggil orangnya, kita Nggak, diskusi. gini. Ini giliran saya bicara ini dong, gantian dong. Iya. Tadi saya Bukan, kalau hormati framing tadi, jangan Bang. dong di framing ah. Oke, Ya udah, saya nggak- mohon saya- tahan diri, Sekarang gini, ya. kamu Tahan diri. gini aja. Kamu lebih Aduh. bagus ibaratnya membantah yang saya katakan, bukan begitu. Oke, Itu baru. Erben. Jadi kalau kau Erben mana, harusnya, justru Erben. kau terima aja Aduh. faktanya, oke? Coba saya Nggak terangin. ya. bisa Pak, Bapak nggak bisa framing Saya seperti tidak itu. sebut Erben. Saya tidak sebut Sekarang Erben. panggil aja Oke, orangnya, saya nggak nanti sebut kita Erben. juga Saya akan nggak sebut nama Erben temukan sekarang. dengan ya. orang Biar yang Erben tidak lain, baperan. Saya gitu nggak sebut loh. nama Erben. oke? Jangan di Biar Erben nggak framing baperan. seperti begitu Pak. Biar nggak baperan, saya nggak sebut Pak John, saya nggak sebut Erben, oke? Listen up, dengar baik-baik. Pertama, ini adalah sejarah, ada orang yang mengatakan jangan kejadian framing, memakan jangan badan framing, orang. jangan Saya framing nggak sebut begitu, nama jangan Erben. framing dong. Saya Sekarang nggak begini sebut jangan nama aja, Erben. sekarang begini Jangan aja Pak, framing, panggilin jangan orangnya, framing dong. mari kita Ini diskusi. sejarah, Sekarang ini panggil tolong direkod gini baik-baik aja. ini ya. Tanggal Dengar berapa dulu, sekarang? dengar dulu, Tanggal berapa? dengar Tanggal dulu, berapa? dengar Tanggal dulu. berapa sekarang? Pak John, Sabtu dengar 7 dulu. Januari Pak, dengar dulu. 2022. Oh, jangan Ada framing orang gitu bikin sejarah dong. baru. Jangan framing dong.
datanya itu dong harus kamu bantah penjelasan saya. Pak Ini John bukan Timothy, urusan saya lagi, dengarkan Erben. Pak, dengar Ini dulu dong urusan Alwan. kamu Kamu jangan dengan cemen para dong. pengajar Bible di Jangan seluruh cemen Indonesia, seluruh dong. dunia bahkan. Jangan Cemen, cemen ini nggak mau dong. dengerin argumennya Jangan cemen kita. dong. Loh, Pak gimana John, sih? Ini bagian dengarin. Ustadz Alwan loh. Bukan begitu. Aduh. Alip jangan begitu kamu. Jangan biarkan Loh, orang iya. di-framing. Bukan Dengarkan loh, ya, bukan, Pak bukan. John. Boleh ya nanti kalau saya Awal, framing dengarin juga ya. boleh ya. Oke, dengarin ya, dengarin. Ini Pak jadi John tadi gimana di sih? awalnya mengatakan itu di Bethsaida, tapi saya tunggu, saya baca, saya pelajari. Ya karena kamu Ketika tidak saya tahu. analisa, Kamu takut dengar dengan dulu. pertanyaan saya. Dengar dulu, bukan. Karena saya analisa Pengalaman dulu. kamu selalu begitu, Ketika Erben. dengarin dulu. Saya analisa. Ketika saya analisa dan hasil analisa saya sampaikan, Pak John Timothy akhirnya sepakat dengan saya. Itulah orang Kristen. Setuju dengan data Alkitab. Tidak Ya. memframing data Alkitab. Ya. Sekarang kalau ada orang tidak setuju dengan data saya, kau hadapkan dia dengan saya, baru adu Ya. argumen kami. Jadi jangan Ya. kau berframing bahwa orang Tapi begini, saya tanya, begini, begini. saya tanya Erben, saya tanya sama kamu. Benar ndak ini satu-satunya orang Kristen yang baru saya temui kamu yang Ya mengatakan kalau ini orang kejadian Kristen baru bukan kau temui, betul? iyalah. Orang Kristen kau temui baru. Kenapa? Karena atau kamu nggak mungkin pernah ketemu orang satu-satunya Kristen. satu-satunya di Jangan Indonesia orang yang mengatakan Ini semua, kejadian lihat. Yesus membakar 5.000 ini. 170 Tidak lihat. Pak, sekarang gini aja. 182 orang menonton di Erben Channel ini, semua bilang mantap Bang Erben. Artinya Apa setuju hubungannya dengan analisa manusia? saya. Oke, sekarang Semua saya nanti kasih kalau konklusi ada ya. hamba-hamba Tuhan, kasih pendeta-pendeta kesempatan mendengarkan juga dong. penjelasan Kasih saya, analisa saya. kesempatan, kasih Mereka kesempatan katakan Ustadz mantap. Alwan. Konklusi biar Jangan kita tidak gitu ngotot-ngototan dong. ya, kasihan juga ya. Kasih Bukan. kesempatan Ustadz Alwan. Enggak, kalau Saya hanya kalau mau kalau, katakan kalau gini. framing begini kita nggak bisa terima Pak. Iya. Sekarang nggak bisa kalau mau terima. Framing framing begini, Pak John saya Timothy menang. udah gentle kok di sini. Sekarang Karena saya kami orang Kristen saya menantang. Ada dua tantangan nih, Aduh. Pak Ustadz Gini, Alwan gini. gitu loh ya. Aduh, sebentar. Enggak, saya mau nengahin loh menantang. dari tadi, masa Sekarang nengahin begini, nggak boleh? Nggak usah tengah-tengahin Pak. Sekarang karena Loh, kok framing nggak Pak. usah? Ini Kalau nggak nengahin, framing, Pak. nggak bisa, nggak Kalau- framing Pak. Sekarang didengerin. begini, kalau Ustadz Aduh, Alwan gimana merasa sih? benar, Kapan kasih datangkan kesempatannya orang loh? Kristen itu, mari kita diskusi. Ya Satu, sudah, kau orang Kristennya tantangan sekarang. Loh. tantangan kedua, saya tantang Ustadz Begini. Alwan untuk Iya. diskusi dengan Ahmad ex Muslim. Berani tidak? Kalau saya berani. Bawa ke sini siapa Ini dia? ini Ayo ke ini sana Pak. Pak. Dia selalu on air Pak Pak. John. Ini kan Aduh, ya ini Allah. kan Berani Jangan nggak? framing. Kalau saya berani Ustaz, Pak menantang. ini kan kalian itu kalau yang sudah nggak mampu bawa-bawa. lawan, Oke. Sekarang saya tanya kalau Pak sudah tidak berani mampu nggak? melawan Sekarang orang- mana orang- orangnya? Saya datangin, Ustadz Pak. Alwan. Ustadz negara Alwan. Islam seperti kami, Berani kalian pakai nggak, Pak? pemain impor. Ustadz Alwan. biar saya gitu Jadi loh. gini ya. Pak Gini. John, saya Iya. mau apresiasi Pak Erben loh tadi sebenarnya, karena ada kemungkinan dalam penjelasannya. Kalau penjelasan saya salah, kan gitu. Itu sebenarnya mau saya apresiasi tadi itu. Artinya itu baru analisa juga gitu loh. Nah, inilah dalam pembahasan ini pembuktiannya Sekarang gitu Nggak loh. masalah Pak, nggak Kamu- masalah, nggak masalah. Dengar dulu, Yang pasti dengerin ya. begini Pak. Aduh. Dengarin. Kalau tidak setuju dengan jawaban kita di saat ini, datangkan orangnya. Aduh, Mari kita kapan saya diskusi. Nanti bicara saya ini? akan bawakan orang Udah. juga. Nah Ini sekarang saya moderator tantang Pak juga Alwan. dipotong, Kalau Pak Alwan bingung memang juga aku. hebat dalam ilmu Qur'annya, mari saya temukan dengan itu, Nah, dengan saya jawab Ahmad ya, ex saya jawab, Muslim. saya Berani jawab. nggak? Berani. Udah, Berani. jangan dipotong Silakan. ya. Ustadz Alwan mau bicara, jangan dipotong. Jangan framing ya. Kalau 3 framing menit, Ustadz. jangan. Nggak apa-apa. Framing. Ini semakin malam semakin baper soalnya. Oke, saya jelasin ya. Pertama, saya tidak menemukan satu orang pun. Saya kasih bold ya, catatan tebal. Satu orang pun di dunia ini yang mengatakan kejadian itu di selain Bethsaida, kecuali Pak Erben, lalu kemudian mengajak-ngajak John Timothy. Jadi tolong ini dicatat sebagai Ini catatan menurut sejarah. saya dialog Oke. nggak sehat. Oke, yang kedua, yang Nggak sehat. terakhir. Begini, sekarang Dialog berani nggak nggak sehat. Menurut Jawaban. saya ini nggak Pak orang nggak Alwan sehat. berani nggak tantangan Seharusnya saya gini. juga? Nah, Bukan, sekarang saya ada jawab nggak dulu. orang Pak orang Erben, orang Pak John, orang-orangnya ini Pak gimana John sih? membuat Bentar. Islam Sekarang ini saya untuk jawab. melamar Begini, Pak Amir bisa bantu Muslim. jawabin Muslim. dulu nggak Pak Amir? Pak John Berani Sekarang saya jawab nggak aja. nih? Ya sudahlah, Saya- kita lupakan saya itulah. yakin. Ya berani nggak sekarang jawab gini dong. ya. Kalau Ini Bapak sudah jelas. framing Jadi itu juga saya akan framing lagi. Bukan framing. Itu framing itu, Enggak, bro. sekarang Itu kan begini asumsi. makanya saya tantang orangnya Nggak, mana jadi gini. hadirkan. Oke. Itu Sekarang framing. ditantang saya. Hadirkan, nanti Saya Bapak juga ditantang tantang. sama- Saya berani nggak Bapak ngadapin Saya Ahmad ex ditantang Muslim? sama
Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Ahmad X Muslim. Kita tunggu, kita mau Ahmad nonton, X Pak. Muslim. Iya. Bagus. Jadi memang saya itu sering ditantang sama Sofi. Nah, sekarang lagi dengan Pak John. Jadi memang Nah, mereka butuh kebetulan kalau pemain ini kan impor nggak ya. perlu apa-apa, Pak, langsung. Iya, mereka memang butuh pemain impor. Jadi silahkan datangkan pemain impor itu, bawa ke sini, cari Loh, waktu, datangkan tinggal dia ke masuk sini. aja Kak, Pak. Masuk aja ke Iya. TikToknya Jadi dia, Pak. pemain impor Nah, ini itu Pak John datangkan, ini suka aneh loh. bawakan ke sini Sebentar, pemain sebentar, Pak impor John. itu, Sebentar. ya. Jadi seharusnya Karena pemain Alwan lokal itu- mungkin sudah tidak bisa Sebentar, berhadapan ya. Sebentar. Oke. Seharusnya kalau Alwan itu setelah saya jelaskan dengan pemahaman analisa teks yang saya pakai begitu, harusnya kamu satu tidak setuju maka kamu gali. Kalau kamu sudah Enggak, menemukan Ben. Karena jawaban saya tepat, kamu jangan memframing bahwa satu-satunya gini-gini. Ya kan itu Kamu nggak kenyataannya. bisa kayak gitu. Menurut Itu saya nggak dewasa kenyataannya. diskusimu. Nggak bisa kayak Karena- gitu. Nggak bisa Karena kayak gitu. saking terpojoknya Nggak bisa kayak dengan gitu. backside itu Nggak bisa bagaimana, kayak jadi gitu. mau tidak Tidak, mau bisa saya kayak katakan gitu. dulu. Tidak, Pak. jangan terpojok. Padahal sudah Salah, sangat jelas. nggak boleh, Jawab, nggak Itu boleh. disebut ke Orang Kristen itu- sebuah kota yang bernama Bethsaida. Orang Oke? Kristen itu jujur terhadap kritik teks dan kritik historis. Tapi Betul. Quran tidak bisa dibawa kritik teks dan kritik historis. Itu nggak bisa. Siapa bilang? Oke. Sekarang Oke, Ustaz, kita coba. Ustaz Alif, kita Nanti mengalihkan move on ini, lagi. mengalihkan kita ini. maju, Kita maju biar Kita enggak coba. di sini Kita terus. coba Ya, ya, kita ya. maju. kritik teks Silakan Kanda Juma lagi. dengan kritik Silakan. historis. Mohon Pak Erben dan Pak John tahan dulu. Ini Ustadz Alwan mau maju bahasannya biar kita tidak berkutat di sini. Silakan Ustadz. Dan mohon jangan dipotong. Andaku lagi Bang Zuma. Oke, Gantian kita lagi. mau coba Iya. Quran dengan kritik historis. Cak, ayo silakan. Silahkan Erben. Dari tadi kami tawari kamu kan ya. Oke, Nah, silakan Oke Bang gitu Zuma. ya. Saya turun, saya Oke, akan oke. panggil Malikil ya. sebentar. Panggil Pak. Aduh, Bapak ini panggil Saya Maliki, satu Maliku, topik siapa aja, lagi satu semua topik panggil. aja. Saya satu Hah? topik aja ya. Saya mau kritik. Oh, iya. Ya udah historis kalau saya. jeda dulu saya juga mau ngisi Kritik token dulu historis, lah keburu mati Tapi listrik dari jangan tadi dijawab tegang saya. dengan ahistoris ya. Alwan. Kalau kritik historis jangan dijawab dengan ahistoris ya. Mengerti nggak? Iya, silakan. Oke. Iya. Coba kau jelaskan dulu silsilah Isa di dalam Quran dikaitkan dengan silsilah abad pertama dan seterusnya. Silakan. Coba diulangi Silakan pertanyaanmu jelaskan. Erben. Silakan Iya, jelaskan coba diulangi silsilah pertanyaannya. Nabi Isa, bapaknya, kakeknya, pamannya dikaitkan dengan data sejarah historis di zaman Isa yang disamakan Yesus. Silakan. Iya. Pertama yang mau ditautkan ini, tunggu dulu. Bang Zuma, Kanda. Silakan. Iya, Harus iya, ada ini data ada historis di abad silakan. pertamanya Silakan, ya. Kanda. Ya ini kan kita tahu Quran kan ini, Oh, iya. Quran Iya. kan kewahyuan ya, bukan sejarah. Tapi Iya. silakan Kanda. Udah, terima kasih kalau udah kayak gitu. Artinya kritik historis Quran, ahistori. Kan betul yang kubilang itu. Silakan, Jangan Kanda. Silakan, jawab Kanda. kritik historis Bergantian. dengan ahistoris. Beda, Baru satu beda. pertanyaan. Saudara Erben beda. Kitabmu itu kitab sejarah, Al-Quran kitab Ya pewahyuan. Sudah, pertanyaan saya Loh. sudah terjawab. Kan lucu Anda Ya sudah, bertanya nggak apa-apa. tentang matematika di dalam buku bahasa daerah. Kan lucu. Makanya apa? saya bilang, Makanya kan apa? aku kan mau masuk Kalau kritik berbicara historis. mengenai sejarah, tanya kitabmu. Kalau berbicara mengenai pewahyuan, tanya Al-Quran. Kan gitu. Aduh. Nah sekarang kalau Anda mengatakan sejarah, Satu coba Anda pertanyaan tamat. ceritakan sejarah Yesus usia 13 tahun sampai 29 tahun mana? Ada nggak? Jadi gini ya. Nangis. Dalam ilmu Harus nangis. psikologi, Jadi kalau Anda orang yang berbicara bertanya, mengenai sejarah silsilah ini dia. Yesus, Nabi Isa di Ini Al-Quran, parah ini. dengarkan Erben. Ditanya Al-Quran malah itu bertanya. Al-Quran Aduh. itu bukan buku yang dituliskan berdasarkan Oke. hasil cari-cari, hasil penyelidikan, Oke, bukan. saya pikir Beda. Terima kasih ya, terima kasih. Nah, sementara kitabmu Saya itu agak- adalah buku yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan wartawan. Beda. Jadi kalau mau diuji historinya tentang Penonton sejarah kecil, ya Pak. kitabmu. Kalau Penonton kecil, mau Pak. nguji pewahyuan ya Al-Quran dong. Oke, Beda.
Jangan kau dudukan perkara Oke. kitabmu yang buku sejarah yang dituliskan asal bisa dijawab, ya. kesaksian itu. Oke, nggak Nggak bisa bisa Sudah dijawab ya, kujawab. Pak Irfan, ya. Teman-teman, Patua, bisa dijawab, ya, Patua Pak sudah Irfan, aku jawab, Patua sudah aku jawab. Dipotong video ini ya, Sama kawan-kawan ketika ya. saya tanya Patua, di kitabmu ada nggak silsilah Paulus? Bapaknya Paulus siapa namanya Patua? Yang pasti itu. Oke. Tidak dicatat dalam Alkitab. Ya makanya Pak John. kitabmu itu buku sejarah, Pak John. tapi Anda dicatat Pak John. sejarahnya Paulus. Pak John. Kan lucu. Pak John. Buku Bisa sejarah menemukan tapi ada tidak dari nulis Ismail sejarah. sampai ke Pak John. Muhammad ada Buku tidak. sejarah tapi Ada tidak tulis namanya sejarah. Ismail dengan Buku Muhammad. sejarah Ada tapi tidak. cacat sejarah. Kan Pak John, lucu. sebentar. Jadi, bentar dulu. Alwan, kamu kan seorang dokter, kamu cerdas. Coba jelaskan dulu silsilah Isa berdasarkan Quran, kaitannya dengan data di abad pertama. Ini kita pakai kritik historis. Alwan, kamu cerdas. Lucu nih. Coba. Lucu pertanyaannya ini. Loh, Al-Quran saya bisa itu jelaskan. bukan Oke, bukan saya buku jelaskan. sejarah. Panik. Oke, Bukan panik. Loh, jadi Al-Quran tidak ada itu bukan Jangan, buku kalau nggak bisa biografi. menjawab, ya jangan Oke. kesurupan. Ini saya sudah jawab Patua, pelahap Oke. babi. Oke. Ini udah jawab. Al-Quran Iyalah, itu enak bukan babi, buku gimana sejarah. Babi Bukan enak buku sekali. biografi. Bentar, Pak John. Sementara kitab kalian Ya. itu kitab Spanyol, Spalu nyolong dari Yahudi, Nggak apa-apa, nggak itu adalah apa-apa. buku sejarah. Ketika Oke, ditanya tentang sejarah, maka harus kalian jawab sejarah-sejarah. Aduh, Nah, saya tanya mana oke. sejarahnya kehidupan Oke, sekarang silsilah saya bantu Paulus? dia. Ada enggak? John? Sebentar, Ayo, sebentar. nama bapaknya Jangan- Paulus siapa, John? Oke, jangan ganti Silsilahnya topik ya. Isa mana? Nangis. Bentar dulu Pak Jo. Enggak, saya tanya bapaknya Paulus. Bentar, Bukumu bentar. kan buku sejarah tuh. Belum selesai, Kitabmu belum itu buku selesai. sejarah. Bentar Dituliskan 1400 tahun Aduh. katanya. Tuh 40 penulis. Saya tanya, nama bapaknya Paulus iki sopo? Jangan-jangan Asep. Oke, saya John? Pak John. Jangan-jangan Asep namanya bapaknya Bentar, Paulus. Pak John. Pak John. Buku sejarah tapi nggak bisa Bentar nulis dulu. sejarah ya, itu ancur. Bentar dulu ya. Mama maklum. Bentar. Jadi gini ya, Ustadz Alwan. Artinya saya bantu kamu dengan data di dalam Quran bahwa Maryam itu bapaknya adalah Imron, saudaranya Harun. Kemudian dia punya saudara itu Nabi Zakaria. Itu data dan itu sejarah di dalam Quran. Yang saya tanya orang-orang tersebut coba temukan dengan sejarah di Israel yang pernah berbicara demikian. Itu yang saya tanya. Jadi ada sejarahnya di dalam Quran. Tapi sekarang sejarah ini apakah historis atau ahistoris? Itu yang saya tanya. Jadi bukan seperti cuma menjawab. Kita diskusi dari tadi kan kita pakai data, analisa teks. Jadi kita diskusi itu Begini Erben, Kau seorang guru dengarkan udah dulu modal bibir. Erben. Kurem nanti bibir kau dari sini. Jap. Erben, kamu tadi sudah keok dan saya sangat sedih melihat Aduh, kau. mana keok? Gak bisa, Mana kasihan keok? kali tadi kau Oke, itu. Oke, teman-teman Jadi ya. malu saya jadi Dengar saudaramu. ya. Dengan kamu dengan Keok John, gimana? pertanyaan yang sangat sederhana begitu muntadara dibuat. Sekarang Ya. begini, Al-Quran itu bukan buku sejarah, Al-Quran itu bukan buku Nggak bisa biografi. jawab, kejang-kejang Gitu loh. kesurupan. Jadi yang kalau bicara sejarah itu kitabmu. Makanya kita tanya, siapa namanya bapaknya Paulus? Asep. Oke ya. Jadi gini. Oke ya. Berdasarkan John. ilmu psikologi, orang John. yang IQ-nya di bawah rata-rata John, akan menjawab nama pertanyaan bapaknya dengan Paulus pertanyaan siapa? yang tak Itu aja berkaitan. dulu. Berdasarkan Nama bapaknya Paulus siapa? Orang yang Keturunan IQ-nya Isa rendah gimana? itu akan Tulis menjawab dong, nama ada bapaknya enggak? Paulus. Tahu nemu kayak gitu katanya. Nama saudaranya bapaknya Musa. Paulus iki Aduh, sopo, John. Mas? Sejaman Pak John. dengan Daud. Pak John. Daud ingin Pak John. membunuh raja, membunuh Nah, Isa. lebih parah lagi Pak John. kitabmu Yesus dikatakan anak Daud. Pak John. Yesus dikatakan anak Pak Daud. John. Memang Daud itu sesama dengan Yesus. Iya Oke, Pak, Pak John. iya Bro Herben. Gini Pak John. Pertanyaan kita Lucu. cukup satu. Bentar dulu. Pertanyaan kita cukup satu dan itu mematikan. Saya turun. Terima kasih ya. Oh ya udah, aku juga ikut Oke, turun dah. turun. Udah Oke, cukup. ya. Mematikan. Mematikan Kamu itu. pikir Al-Quran buku biografi? Iya. Nama bapaknya Paulus siapa?
Asep. Hey. Oke, silakan Bang Amir, ditutup aja Bang Amir. Kayaknya sudah keok ini bikin malu tadi ditanya satu pertanyaan dari Dinda Alwan, benar-benar aib. Dan moderator yang gemeteran. Aduh. Narasumber mah yang ditanya mah enggak gemeteran, moderatornya aja yang gemeteran. Yang keluar ini siapa? Kang Erben ya? Nah, Erben. Ya mungkin menutup sesi ini dulu kali ya. Sesi ini, sesi tanya jawab ini sudah berakhir ya dari narasumber kita, saudara kita, gurunda kita, dan ya selalu kita doakan bersama ya. Semoga sehat selalu Gurunda Juma dan Ustadz Alwan. Dan tadi dari Kristen juga diwakili oleh Pak John dan Bang Erben. Sesi ini telah selesai, perdebatan atau tadi tanya jawab juga sangat menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tidak bisa menyimpulkan. Alwan. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Silakanlah kawan-kawan yang menyimpulkan. Nah, ini ada bersama. Ada wakilnya Herdi. Saya tanya dulu ini yang baru datang. Nama bapaknya Paulus siapa, Mas? Siap. Nanya ke siapa ini Bang Zuma? Sampai ya? Namanya itu Geresten, kata Herdi. Oh, Geresten. Jadi si John itu kaget. Dia pasti tersadar. Loh, oh iya ya? Siapa ya namanya Paulus bapaknya ya? Ternyata selama ini kita nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Ini Paulus dari mana datanya? Kok tiba-tiba ada muncul ya? Bapaknya siapa? Kan gitu. Dia nanya silsilah Nabi Isa di Al-Quran. Aneh, pokoknya aneh, mereka ini aneh. Allah. Aduh, udah selesai saya ketawa di bawah barusan. Saya mau ngomong gimana, moderator nanti memihak. Nggak tahan kan ketawa juga. Tadi itu udah diyakinkan, Ustadz Alwan sepakat. Iya sepakat. Sampai nunggu waktu. Aduh, ya Allah, tapi ya Allah. Oke lah, gitulah. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon presiden di sini. Tadi sebenarnya saya pengen nyambung nanya sama umat Kristen tadi. Jadi sebenarnya itu Yesus itu setelah ngasih makan 5.000 orang itu, dia kan katanya kan melayani dulu terus pergi ke mana tadi? Betsaida. Itu sampai ke Betsaida nggak akhirnya gitu loh? Ya itu kan di Betsaida melayani ngasih makan, muter terus. Nah, enggak, kalau tadi alasannya dia itu mau ke Betsaida, tapi akhirnya dikejar-kejar sama umat, terus melayani umat. Akhirnya nggak jadi ke Betsaida dulu. Berarti kan setelah melayani umat dia ke Betsaida ya. Tapi Yohanes ini kok malah dia ke Kapernaum? Orang tadi itu lain lagi itu yang orang tadi Ustadz Alwan mau meneruskan aja nggak dikasih kesempatan. Iya. Case-nya itu padahal baru 2 poin itu pertanyaannya itu. Makanya pertama, saya kunci dulu tadi itu. Cuman Erben itu memang kan udah ngerti itu, saya dari dulu kayaknya itu. Giliran ini diam dia. Gak tahu, udah mikir ya kan, udah pengalaman dia. Aku nggak bisa nge-mute. Makanya dia mute, dia pura-pura nggak dengar dia kan, pura-pura nggak ini. Erben, nah nggak mau dia. Udah terkunci baru. Si John ini kan baru ketemu saya, makanya begitu dia. Polos dia. Wah, kemarin juga blunder itu Ustaz. Dia maksa, wah tanyain aja gitu. Giliran dijawab, wah kawan-kawannya pada bingung, diikutin, salah. Mana Ustaz Wafi ini? Ustaz Wafi turun ya? Ustaz Wafi mana? Kepental kayaknya. Oh, kepental. Itu naik lagi itu. Bang Zuma kalau udah ngelawak lucu kok. Wih. Gimana dek? Gimana? Ya enggak. Biasanya kan kita dengar Bang Zuma itu kalau berapi-api. Tapi kalau lawannya lawak, Bang Zuma juga bisa ngelawak gitu.
Yang lucu yang tadi itu loh, yang disangkal tentang Gurung Paran itu loh. Iya iya. Itu di awal Makanya juga. iya, makanya mereka itu nggak mau menyembunyikan. Bahkan data-data yang kemudian diplesetin, yang tadinya 10.000 jadi ribuan, puluhan ribu, kemudian yang tadinya orang kudus diganti malaikat dan seterusnya. Yang orang Padahal kudus juga. Iya, kejadian 21 itu udah sangat jelas itu. Bagaimana kemudian Nabi Ismail alaihissalam itu menetap di Gurun Paran, gitu loh. Datanya akurat loh itu, nggak bisa dia pungkiri. Cuman ya tahulah mereka kan. Nah sekarang kalau ditanya siapa siapa yang kemudian dari Mesir ya, atau dari Palestina yang membawa pasukan 10.000? Kalau dikatakan malaikat mana itu? Lalu kemudian hukum-hukum mana yang berapi-api tuh? Gak bisa mereka. Cuman si John ini memang tukang ngeyel dia. Iya, kalau yang lagi Bang, barusan John bilang gini, kamu berani nggak lawan Ahmad ex Muslim katanya? Itu udah pernah dibal-balin tuh. Udah pernah. Aduh, nawarin yang impor dia, nggak mampu sudah. Iya, kalau sudah tidak mampu pemain impor kan lokal sudah habis semua. Sama Sofi juga impor juga. Ya Allah. ya kalau kita tanya sesuatu sama umat Kristen, kita tanya sama 5 orang, jawabnya beda-beda. Satu Itu sudah pertanyaan bisa 5 jawaban kalau yang jawab beda. Itu sudah dalil itu. Pak Ya John kan ini- gini Bang, satu lagi kan mengenai nubuatan di kejadian 17 itu kan. Janjinya ke Sarah, kan gitu. Janjinya ke Sarah, engkau akan memperanakkan banyak. Ya kan? Janjinya ke Sarah ini. Keturunanmu akan banyak seperti budi lautan pasir di pantai kan gitu. Tapi faktanya yang menggenapi nubuatan itu dari Ismail, anak Hagar. Iya kan? Benar. Iya. Kan? Itu fakta di lapangan, nggak bisa dipungkiri itu. Jadi bolak-balik gitu loh. Data yang ada dalam kitab mereka itu bolak-balik. Dan terkait dengan apa yang dinarasikan Bang Zuma tadi memang benar terkait dengan Hagar yang ada di Gunung Paran tadi. Nah, masalah yang di ulangan berapa tadi juga narasinya rata-rata ke Mekah kok itu. Tapi dia menutup diri dari ungkapan itu. Iya, dasarnya gini loh memang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya teman-teman, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang dianggap melahirkan 3 agama besar dari keturunannya. Itu pengakuan. Lalu kemudian kalau kita kaji secara hati nurani ya, kita akan melihat ketika kita membuka pikiran kita yang terbaik dan jujur terhadap nilai kebesaran daripada Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, khususnya kitab yang Perjanjian Lama yang dimiliki oleh teman-teman Kristen, di sini kita mencoba untuk menggunakan hati nurani, menggunakan akal, ya, maka kita akan menemukan beberapa item kebenaran yang kemudian dijadikan sesuatu yang menurut saya itu adalah sebuah kepalsuan. Kalau kita ingin membongkar secara logika, secara hati nurani, membahas kebenaran ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, terkhusus yang mengkaji tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, maka kita akan menemukan kebobrokan itu, dan jejak rekamannya itu masih ada dalam kitab mereka. Contoh misalnya dari kejadian berapa? Kejadian 12 misalnya ya. Di situ diterangkan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu, ya, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Itu dalam Kejadian 12. Jadi di situ Allah menjanjikan sebuah wilayah yang lebih baik bagi Nabi Ibrahim agar dapat melanjutkan kehidupan bagi keturunannya.
dan akan berkembang biak seperti banyaknya bintang-bintang di langit dan seterusnya. Dan itu di mana? Di tanah Kanaan. Itu dijelaskan di Kejadian 12 nomor 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, katanya. Nah, lalu kemudian di data selanjutnya di Kejadian 13 juga diterangkan begini. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kamulah yang akan kuberikan negeri itu. Kalau di data yang mereka sajikan di Perjanjian Lama, di sini Allah tidak akan mengingkari janjinya, janji di mana Ibrahim ini akan diberikan sebuah tanah yang lebih subur untuk menghidupi anak keturunannya kelak. Tapi apakah itu terbukti? Apakah kemudian itu terjadi, benar-benar terjadi? Faktanya, belum lama Abraham menetap di tanah Kanaan misalnya sesuai dengan datanya. Belum juga lahir Ismail, belum juga Sarah itu melahirkan. Ternyata tanah yang dijanjikan oleh Allah menurut kitabnya mereka itu ya mengalami bencana, kekeringan, kelaparan. Apakah ini tidak mencerminkan bahwasanya janji Allah itu tidak sesuai dengan fakta? Tertulis dalam kitab mereka kalau Abraham itu kemudian meninggalkan tanah itu. Lalu apa yang diterangkan dalam Kejadian 12:10? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri itu. Artinya janjinya untuk mendapatkan kebahagiaan di tanah Kanaan yang dijanjikan, tapi yang terjadi setelah sampai di sana kelaparan, bencana, itulah yang muncul. Akhirnya apa? Abraham justru pergi ke tanah yang tidak dijanjikan. Apa itu? Mesir. Jadi logika akal budi kita itu akan sampai kepada hal sebagai muslim, kita akan mengatakan mustahil Allah lebih rendah sifatnya daripada orang-orang yang memiliki janji gitu loh. Allah menjanjikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan fakta. Padahal Abraham tidak pernah minta janji sebelumnya kan? Dijanji aku akan memberikan, pergilah ke sebuah wilayah di mana kau bawa keturunanmu, engkau akan di sana berbahagia di sana. Tanah yang subur dan seterusnya. Faktanya tidak seperti itu. Malah dia sampai ke sana menderita dan akhirnya lari ke Mesir. Itu aja dulu. Sekelumit hal kecil seperti ini aja sudah kita bisa lihat bagaimana kemudian kacaunya kitab ini. Tuhan menjanjikan A tapi faktanya Z. Itu aja dulu sederhananya. Saya kira begitu. Jadi kalau kita mau mendudukkan perkara yang kita sampaikan di dalam kitabnya mereka lantas kemudian itu dipakai menguji Al-Quranul Karim, itulah yang saya katakan tadi. Kitab mereka kitab sejarah, kitab kita adalah kitab wahyuan. Gak nyambung. Masa ditanya silsilah Nabi Isa di dalam Al-Quran? Tapi mana tahu Dinda Alwan Dinda Wafi bisa nunjukkan silsilah Nabi Isa di Al-Quran. Silakan, saya ingin dengar, penasaran saya. Silsilah Nabi Isa di Al-Quran, Bang. Iya. Wah, mungkin di surah Al-Kafirun. Nabi Isa kan Al-Quran kan bukan kitab nasab, Bang. Ya, tapi katanya kita KO karena nggak mampu menunjukkan itu. Kalau yang pertama kan kita itu kan bukan sejarah, makanya Quran itu datang dengan bayan, nasihat dan penjelasan, bukan merinci ya. Sering saya debat masalah begitu kan dah. Saya katakan kami itu tidak seperti kalian, seperti biblos kalian yang menerangkan berapa ukuran perahu Nabi Nuh, hewan apa yang masuk di dalam, jenis apa, berapa ukuran jendelanya. Kan kita tidak sampai sedetail itu. Kalaupun kalian ngotot dengan kebenaran sejarah, carikan saya sejarah di mana itu ada Raja Herodes disebutkan, ada bintang yang mengikuti orang Majusi ketika di zaman Herodes itu. Di mana sejarahnya ada Raja Herodes membunuh anak-anak kecil. Di mana sejarahnya? Biar pusing-pusing dia dapat dia itu kan. Kalau misal dia ngotot sama sejarah, di mana gempa itu terjadi yang sampai keluar zombie-zombie itu di Matius. Di mana sejarah Tirai terbelah? Ya kan banyak sekali. Di mana sensus yang dilakukan di zaman Kyrios?
terlalu banyak sejarah yang Ustaz. dilompat-lompati kalau cuman Betul, balik betul. ke sejarah. Itu kemarin Pak John itu blunder lagi yang masalah di Matius itu, Matius 27. Yang bangkit itu roh katanya. Yang menampakkan kepada orang-orang itu kuburan. Saya ketawa. Waduh, ekstrim banget jawabannya. Itu alegoris itu kata dia. Waduh, kawan Ini- Kristen yang lainnya pada turun. Siar diturun di mana? Itu Ustaz Ali. Kalau mau berbicara nasabnya Yesus ya, itu Matius sama Lukas saja kan bertentangan itu. Sampai sekarang kan mereka kalau saya sodorkan nasab masalah Yesus itu, ternyata mereka kan tidak bisa jawab sampai sekarang. Karena memang bertentangan Ustaz. Yang di Lukas ya, yang di Lukas 23 itu mengatakan Yesus. Jadi Lukas sama Matius itu sama-sama menjelaskan nasab Yesus melalui jalur Yusuf, bapak biologisnya. Nah, Ini lucu ini. iya, yang di Lukas 23 antara Yesus sampai ke Daud itu hanya 14 generasi. Dan sanad itu nyambungnya ke anak Daud yang namanya Salomo. Nah, Daud kan menikah dengan Batsheba, punya anak nomor 4 namanya Salomo. Anak terakhir, anak bungsu Salomo itu. Di Matius itu Yusuf, ya Yusuf ini sebagai bapak biologisnya Yesus, itu keturunannya nyambung ke Daud tapi sampai 42 generasi. Kan sangat jauh sekali antara 14 dengan 42. Lucunya lagi, nyambungnya itu bukan ke Salomo, tapi ke kakaknya Salomo, yaitu yang namanya Nathan. Jadi Daud itu punya istri. Daud itu Bang ya, punya istri. Bagaimana Bang. ceritanya itu? Kan ada error-errornya. Lucu lah. Cucu saya, ketika berbicara mengenai nasabnya dia, sampai ke saya pastinya, bukan ke sampai adik saya, apalagi sampai kepada kakak saya, kan lucu, aneh. Bentar. Pak Amir dan para ustadz semua, Parah. saya dibawa dulu mungkin ya, mau gantian sama mungkin ada saudara kita yang mau naik, biar saya kasih ruang dulu. Saya dibawa dulu izin ya, saya nyimak sambil tertawa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Iya, saya iya, kasih makasih. kesempatan yang lain dulu. Ya, Oke ya, Makasih Dinda Liv. memang mantap ini. Iya, benar yang dikatakan Dinda Wafi itu jelas sekali tuh. Itu dulu zaman Facebook itu udah pernah dibahas itu. Jadi berbicara mengenai cucu seseorang, lalu kemudian nasabnya itu diambil kan sampai kepada kakeknya, kan? Tapi kok lucunya dari garis keturunan yang satu larinya malah bukan ke ini. Dia sampai ke kakeknya tapi nyebrang. Nyebrang ke saudara daripada bapaknya. Kan nggak bisa kayak begitu. Misalnya saya dan Wafi, Dinda Wafi ini bersaudara kandung. Kemudian calon presiden ini adalah anak saya. Ketika bercerita silsilah dari calon presiden, lalu kemudian ke Bang Zuma, habis itu ke Bang Amir sebagai kakek. Nah, cerita yang lain dari calon presiden lari ke Naja, baru ke Bang Amir. Sementara Bang Naja dengan saya saudara. Kan lucu memang itu mereka itu. Dan itu ndak mereka pikirkan gitu loh. Tapi yang saya paling bingung itu Bang Zuma. Ini kan semua dua nasab ini dari dua dua Injil ini kan jatuhnya ke Yusuf toh. Iya, nggak Iya ada kan? yang menceritakan ke Maryam itu. Iya kan? Jatuhnya ke Yusuf. Tapi mereka juga meyakini bahwa Yesus itu tidak ada campur tangan laki-laki gitu loh. Ya maaf kalau aku kasih contoh yang beda ya. Ini ada wanita hamil nikah sama orang, nasabnya ambil dari orang yang tidak menghamili ibunya gitu kan. Aku nggak masuk akal gitu loh. Hamilnya nggak sama Yusuf tapi nasabnya diambil dari Yusuf. Saya juga bingung itu. Iya. Iya kan? Itu karena begini, Pak. Karena penulis gospel itu beranggapan bahwa Yesus itu harus
karena nubuatan itu kan harus dari keturunan Daud. Nah, supaya bisa memenuhi nubuatan itu, ya dibikinlah itu. Gitu. Jadi asalnya dari nubuatan dulu, karena penulis gospel yang saya tahu sepertinya berusaha, ini kajian-kajian para juga ya, para dari mereka juga ya, berusaha untuk menyesuaikan nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Ya, Gitu. betul. Pokoknya gimana caranya bisa ngepas gitu kan? Ya, benar. Bang, calon presiden pegang 2 device gak? Aku bisa nyalain komputer ini, boleh? Nah, coba ini ya, ini syubhat dari Bekatul Al-Mayat Al-Bahlul ini ya. Ini tolol banget dia memang. Coba di Ya Allah. coba dibuka surah An-Nisa ayat 155. Anissa 155. Ini bukti Al-Qur'an salah sejarah kata dia. Anissa 155. 155. Oke. Nah, di sana kan ada ayat begini. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatslihimul anbiya'a bighairi haqq. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini makna yang benar kan begini. Fabima naqdihim mitsaqahum, mereka kaum Musa Allah hukum karena melanggar perjanjian hari Sabat. Wa kufrihim bi ayatillah, karena kaum Musa itu juga menentang ayat-ayat Allah. Nah, sudah titik sampai sana. Ini menjelaskan kaum Musa. Nah, wa qatlihimul anbiya abi ghairi haq, ini kaum setelah zaman Nabi Isa. Nah, ini langsung dimaknai satu sama Bekatul Al-Mayat Al-Bahlul almarhumah itu, gitu. Dimaknai satu sehingga dia beranggapan di sini tertulis Allah menerangkan hukuman-hukuman kepada kaum Nabi Musa, dan juga dijelaskan dalam sejarah di zaman Musa mereka membunuh para nabi Bani Israel. Padahal di zaman Musa belum ada para nabi Bani Israel. Baru nanti setelah zaman Musa sampai zaman Isa bin Maryam. Nah, ini kan kedunguan namanya. Kenapa? Karena waw ya yang menjadi huruf athof itu kan tidak harus, contohnya saya dan Bang Zuma kan tidak harus sama-sama manusia. Saya dengan macan itu juga bisa. Nah, sebelum waw itu menceritakan hukuman Allah kepada kaum Nabi Musa. Setelah waw wa qatslihimul anbiya itu menerangkan tentang hukuman kepada Bani Israel setelah zaman Musa. Makanya kalau di tafsir Jami'ul Bayan Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu secara jelas dikatakan walladzina qatalul anbiya, orang-orang yang membunuh nabi, walladzina romau Maryam bil buhtanil azim, dan menuduh Sayyidah Maryam berzina, wa qalu qatalnal masih, dan mereka yang mengatakan membunuh Nabi Isa, kanu ba'da Musa bidahrin tawil, itu terjadi setelah Musa wafat dengan selisih yang sangat banyak tahunnya. Nah, ini sama Bekatul Al-Mayat Al-Bahlul Almarhumah dimaknai satu, dan itu semuanya terjadi di Musa. Ini menunjukkan Al-Quran salah kisah katanya, salah apa namanya ya, salah cerita, salah fakta sejarah, timeline-nya katanya salah. Nah, itu Bekatul kawan ya, karena cuma baca terjemahan. Ya. Aku tuh udah berkali-kali loh ke waktu sama Unirifa. Kenapa kok orang Islam kok dikatakan nggak cukup sama artinya, harus belajar sama bahasa aslinya? Ya karena tidak semua itu bisa ditranslate gitu loh. Itu pernah dulu aku bahas sama umat Kristen itu. Loh, mana ada bahasa yang nggak bisa ditranslate? Mereka nggak percaya. Ya aku bilang aja, lah sekarang bahasa Inggrisnya dia apa? Dia nggak tahu. Soalnya dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja, dia itu nggak ada translate yang tepat. Soalnya dalam bahasa Inggris itu dibagi antara maskulin dan feminim. Di Indonesia jadi satu, dia bisa cewek, bisa cowok gitu. Mereka itu
sudah puas sama translate-nya aja gitu. Nah, ketika mereka memakai standar dalam kitab mereka dibawa ke Al-Quran, ya nggak masuk. Wong Al-Quran itu kalau tafsir itu harus tahu apa Arabnya bagaimana. Wong Arab itu, bahasa Arab itu lebih kompleks daripada bahasa Indonesia. Ya itu makanya umat terjemahan ya kayak gitu. Iya, gitu Ustaz. Jadi dia baca terjemahan seolah-olah ketika Allah menceritakan siksa-siksaan kepada kaumnya Nabi Musa, ayat setelahnya juga akan seperti itu semua. Dikira seperti itu. Tabrak lurus semua. Begitu. Makanya narasinya Begatul Al-Mayat Al-Mal'unah itu mengatakan Nabi Isa terbunuh, innama qatalnal masih ibna Maryam, itu terbunuhnya di zaman Nabi Musa katanya. Karena ayat sebelumnya menceritakan kaumnya Nabi Musa. Coba dibuka Al-A'raf 157 itu Ustaz. Al-A'raf 157 itu kan di framing begini sama Begatul itu. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang beliau adalah nabi yang ummi, lalu mereka mendapati tertulis sifat-sifat nabi dalam Taurat dan Injil. Nah, ini kan kata Sob Katul, ini kok bisa di zaman Musa ada kitab Injil? Kan Injil belum diterangkan. Karena ayat-ayat sebelumnya menerangkan kaum Nabi Musa, gitu. Dikira terus kayak Biblos ya tadi ya, kayak 41, 42, 43, 45 nyambung seperti itu. Dikira seperti itu. Padahal ya enggak gitu loh. Dikira satu perikop. Nah, dikira satu perikop sama dia gitu loh. Iya, perikop itu dulunya nggak ada kan? Baru ada ketika udah ada pemutakhiran. Baru ada sejak Oten Indonesia males baca original teks biar memudahkan mungkin. Bukan males, original teksnya juga udah hilang, Ustaz. Iya, bisa juga. Loh, kemarin itu malah ada yang sampai mempertanyakan gini loh, dia ngaku akademisi. Saya tuh nggak percaya kalau umat Islam itu menjaga Al-Quran dengan cara hafalan. Nggak mungkin orang bisa menghafal satu kitab penuh itu. Alah, aku jawabnya harus gimana? Wong dia mungkin belum pernah ketemu sih sama orang-orang yang hafal gitu. Wah, dia nggak pernah nonton RCTI kali. Itu. Iya, padahal ada acara di TV loh. Anak-anak padahal itu yang maju. Iya, Najah itu kan ada kan ya, yang kecil Najah itu yang apa? Terkenal hafal Quran itu. Itu sampai Ustadz Abdul Somad ngetes itu hafalannya itu. Masya Allah itu. Ini tetanggaku 3 tahun udah hafal 14 juz. Katanya ini termasuk lama gitu. Oh iya, lama itu. Di pondok dulu 1 tahun 2 tahun itu sudah selesai biasanya. Tetanggaku 3 tahun 14 juz. Kalau Bang Zuma sudah Biblos sudah hafal berapa perikop, Bang? Dulu udah pernah hampir setengah. Tapi begitu mau masuk ke lembaran berikutnya, tiba-tiba berubah semua lagi yang sudah kuhafal. Batal. Apalagi nanti tahun 2023 ini gimana nanti? Nah, tahun ini saya dengar lagi mau dirubah lagi. Capek aku hafal yang kemarin-kemarin itu kayak mana. Capek menghafal itu berubah-ubah terus. Aku ya, itu dia makanya. Juga. Aku baru nyambung jokesnya loh itu. Oh, dia valid. Habis itu ada revisi baru setengah dirubah lagi. Kita baru mau hafal 3 lembar 4 lembar, besok berubah lagi. Belum juga ditemukan namanya bapaknya Paulus, mau dirubah lagi. Kan aduh, capek ini. Itu kalau rudalnya Rusia nyasar ke kantornya Google, ke servernya Google, udah Oten nggak punya kitab kan, settingnya dari Google Alkitab Sabda.
Tapi mungkin ada yang malah bersyukur loh. Oke, kitabnya hilang, kita nggak bisa dikritik lagi gitu. Makanya saya berani nantang si Herdi. Saya mau nantang dia di hotel, tak suruh bagian hotelnya itu matikan wifi. HP-nya matikan semua aplikasi internet gitu. Habis itu suruh duduk, jelasin hadits. Bisa bayangkan wajahnya nggak tuh kira-kira? Memberak dia ya. Paling izin ke belakang 17 kali ya. Di belakang juga nggak ada internet, kayak mana tuh? Habis itu kusuruh listrik matikan semua pakai lampu strongking. Nah, coba data yang kamu sajikan tentang hadis yang kamu maksud itu bacakan sekarang. Habis itu saya yang bacakan Bible sambil tutup mata, tutup kuping, tutup hidung, tutup mulut. Izin ke belakang itu Kan lu- soalnya hadisnya ditulis di boxernya dia, jadi ngintipnya dari boxer. Kita capek-capek berpuluh tahun belajar satu hadis saja. Susahnya minta ampun. Ini dengan mudahnya mata di kamera katanya apa? Mata di papan tulis, buka internet. Habis itu klik, habis itu gurui kita, kan kurang ajar. Kita belajar tentang sanad aja, tentang rawi, tentang matan, minta ampun susahnya. Dia dengan enaknya internet. Ini loh Tuhanmu tangannya kanan semua. Nah, dibacakanlah semua di itu data-datanya. Kan Firaun. Makanya waktu itu saya suruh matikan laptopnya kan. Waktu itu udah aku matikan. Ternyata kameranya yang ditutup, bukan laptopnya yang ditutup. Kan gila. Penipu. Susah mereka untuk mencari celah Islam itu, susah. Makanya mereka cari cara-cara kayak begitu. Dia nggak paham bahwa jangankan orang Kristen, orang yang sudah rajin ke masjid, jidatnya hitam, celananya jingkrak karena ketaatannya, kemudian berbicara mengenai Islam, begitu disuruh baca Quran, error tajwidnya ditinggal sama umat Islam. Ditinggal, Pak. Percaya sama saya. Ditinggal. Kenapa? Karena kita sudah tahu tidak bersanad. Gak ada sumber ilmunya, gak jelas. Tapi kalau ya mengkritisin hadits, Al-Quran macam Dinda Alwan, Dinda Naja, kita duduk situ mendengar, ambil buku, kita mencatat. Tapi kalau yang kayak kemarin itu Bang Herdi, ditutupin itu, informasi ini tidak sampai kepada Rasulullah, ditutupin sama dia. Ya, kurang ajar. Habis itu dia jadi pahlawan gitu. Kenapa saya tinggalkan si Erben itu? Karena dia mengolok-olok Allah. Itu yang saya tidak suka. Setiap sesuatu yang ada dinarasikan dia, itu artinya Allah itu tidak tahu. Lebih tahu ini daripada Allahmu. Itu bahasa-bahasa kayak gitu kan, bahasa yang memang sudah gak bisa didengar kuping kita gitu loh. Sementara kalau kita membahas tentang Tuhannya dia, kita nggak sampai segitunya. Yang lucunya lagi Bang, waktu saya diskusi sama Herdi tentang Allah ya, Allah itu gelar atau proper name. Setelah saya tunjukkan beberapa kamus, saya open cam, gak ada kamus bahasa Arab pun yang mengatakan Allah itu adalah gelar, bahkan dari kamus Munjid ya, dari kalangan Katolik begitu. Akhirnya karena terpojok, Herdi bilang gini, kamus itu tergantung pesanan bro, katanya. Kalau pesanannya bela Islam, ditulisnya bela Islam katanya. Waduh, Jawaban gabrul ya. parah ini kata saya. Tapi yang paling parah lagi itu, yang lagi viral tuh pernyataannya dia. Andai saja ada perintah di dalam Bible-nya untuk makan manusia, dia makan manusia, kata dia. Iya, dia mau makan manusia katanya. Dia itu dibilangnya apa, bilangnya itu ya, manusia pun aku makan, kata dia. Ih, aneh ini orang. Markus 16, 17, 18 memegang ular sama meminum racun maut aja dia nggak mau makan manusia sosokan. Jawabannya pasti sama.
Jangan mencobai Tuhan, jangan ngetes Tuhan gitu. Ada lah pokoknya jurus ngelesnya. Katanya gini, kalau nggak sengaja pasti diselamatin. Itu buktinya Jessica ngasih kopi Mirna, Mirna makan malam ketemu Yesus dia. Itu nggak sengaja ya itu ya. Tapi ada kejadian lucu nih. Ini salah satu teman kantor saya kan. Waktu itu saya lagi penat di kantor. Hanya saya turun duduk di pos satpam. Sambil cerita-cerita, ketemulah saya seorang satpam di sana. Kamu makan apa, Dek? Makan kacang 2 kelinci, Pak. 2 kelinci? Iya. Loh, asik kali kau. Gigimu itu kencang kali menggigitku, bilang gitu kan. Oh iya, Pak. Tapi kenapa 2 kelincinya bunyi-bunyi kayak gitu? Kayak makan plastik kau. Dia bilang gini. Anak-anak bilang gini sama saya waktu itu. Ini Sempe, dia makan dengan kulitnya. Loh, kamu makan 2 kelinci dengan kulitnya? Iya, Pak. Kenapa bisa? Justru rasanya nikmatnya itu di kulitnya, Pak. Kalau nggak dikunyah dengan kulitnya, kacanya nggak ada rasanya. Ada aja kamu ini. Akhirnya apa, Bang? Merembet kepada cerita. Kutanya, kamu tinggal di mana? Tinggal di jalan ini. Oh, dia kan pendatang dari daerah sana tuh. Jadi kutanya, tinggal di situ sama siapa? Kayak gini. Oh, enak lah ya makan di sana, banyak jualan ini. Enggak, Pak, lebih enak tikus yang di got itu, Pak. Tikus yang di got itu di Makassar ini gemuk-gemuk itu loh. Jadi saya nggak susah. Wih, kaget saya, orang semua pada ketawa gitu kan. Kupikir bercanda orang ini. Kamu serius makan tikus? Iya, Pak, enak, Pak. Di kampung saya, Pak. Jangankan itu. Jadi singkat cerita begini, jangankan tikus, Pak. Di kampung saya itu, Pak, kalau nenek-nenek udah mulai sakit-sakitan, Pak, itu kita begadang, Pak, dekat rumahnya. Sebelum dia gini, kita tebas duluan. Ah, kamu jangan bohong. Iya, Pak. Serius, tanya om saya. Kebetulan ada omnya juga sekantor dengan dia. Kuceritakanlah waktu itu kan. Kupanggil. Ponakan kamu cerita kayak gini di kampung kau. Tidak semua, tapi ada, Pak, katanya. Langsung bilang, astagfirullahaladzim. Daripada bikin susah, katanya mending diselesaikan. Dan dimakan, kata dia. Astagfirullah. Iya, dimakan, kata dia. Teman-teman kantor saya yang dengarkan ini pasti tertawa. Nah, pasti dibilang, wah, sampai nggak dicerita lagi yang masa itu. Aduh, gue bilang, kamu nggak dilarang agamamu? Nggak ada, Pak, di dalam ini dilarang, di dalam kitab kami makan orang. Dia bilang, jadi waktu itu aku tanya, ada nggak kamu dilarang makan pohon kelapa? Wah, nggak juga, Pak, makan kelapa. Jadi pantasan kulit kacang juga kamu makan, aku bilang. Nah, itulah cerminannya itu. Ya, wallahualam itu oknum ya. Itu oknum. Tapi mengingat pernyataan Herdi yang mengatakan, andaikan bisa manusia kumakan juga, kata dia gitu. Kan parah tuh. Ada kupirakan di TikTokku itu perkataan kalimat Herdi itu. Waduh. Ganas, merinding saya. Itulah aneh. Silakan dilanjut yang lain. Lagi di ban akun saya itu ya. Padahal kacang itu aku sempat tersinggung loh tadi. Kenapa rupanya? Soalnya aku juga kadang kalau makan kacang sama kulitnya. Tapi yang penting jangan bikin sate tikus lah. Enggak. Aduh. Kacang bawang itu enak loh makan sama kulitnya. Yang mana tuh kacang bawang? Kacang Garuda yang rasa bawang. Oh gitu. Tapi apa nggak sakit perut itu? Sekalian aja dengan kreseknya, Bang. Ya ampun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini cerita serius loh ya, bukan candaan. Ini masih ada orangnya di kantor sampai sekarang. Ya. Oknum-oknum seperti itu memang banyak, Bang. Kayak oknum teman saya pesantren baru Masya Allah. Baru lulus ibtidak, Bang ya.
Ikan paus. Ada yang bereaksi. Dapat dong. Masya Allah. Waduh. Masya Baru Allah. kali ini aku Gambarnya dapat. Bang Zuma. Menegangkan juga ya kalau pas kita lagi gini tiba-tiba ada tidak ada laut, tidak ada sungai, kok tiba-tiba ada ikan gitu ya. Mujizat. Kadang-kadang Kita ada jadi singa. kita jadi Nabi Yunus bentar barusan, Bang. Allahu Kalau Akbar. ada singa Masya lebih Allah. galak lagi tuh. Bang Zuma. Gimana? Kalau ada singa itu. Singanya itu nanti kalau ada daging bang. Kalau sekarang kan dagingnya masih dijadikan sate tadi Dikupas. tikusnya. Oh ya udah, kita cari nenek-nenek gimana Bang Zuma? nenek. Itu yang lucu kalau ada nenek mereka itu udah mulai batuk-batuk, katanya mereka udah ada yang begadang di situ. Tapi wallahualam itu benar atau tidak ya kita nggak bisa percaya. Tapi dengan bahasa Herdi itu andai kan bisa kata yang makan manusia itu manusia makan bro kata dia. Ada Bang, oknum Bang ya, oknum pesantren, tidak semua sih Bang, karena saya tidak termasuk gitu loh. Makan kacang Saya juga. itu, iya, baru lulus SD lah kalau di anu itu ibtidak kalau di pesantren kan. Terus ibtidak dia naik haji Bang. Di haji itu kan ada kegiatan halku kan ya, mencukur rambut. Dia tidak mau rambut yang di bawah itu, di bawahnya telinga itu gak mau dipotong gitu Bang. Karena gak tahu cara memberhentikan, akhirnya dia bilang gini ke tukang cukurnya. Ya Syekh, sodaqallahul azim katanya. Maksudnya berhenti gitu ya. Aku juga pernah Maksudnya- dengar itu Bang Naja, tapi beda versi. Aduh, kata saya. Waktu haji, mau ngomong kalau ada lampu yang mati. Manggil petugas hotel, ditunjuk lampunya, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Maksudnya itu matikan gitu ya. Aduh, parah. Ada itu Bang, toko di Mesir Bang ya, waktu masih di sana itu. Ada toko besar, itu kan saya lihat di kamus itu udah ada kosakatanya itu. Hamzah, iya, sin, terus garimun. Ini apa bacaannya? Saya lihat di kamus gak nemu. Akhirnya nanya ke sebelah, itu apa bacaannya Bang? Oh itu es krim Mas Jan. Waduh kata saya. Tulisannya ais garimun kata saya. Apa ini seharian nyari di kamus gak nemu. Sekelas Bang Naja nyari di kamus. Gak ada itu. Tapi ini ada yang menarik nih Ustadz. Afwan Bang Zuma. Iya gimana? Ini saya bacain ya. 2 Raja-Raja 6, 28 sampai 29. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Yang ke-29-nya, jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika dia berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tuh. Berarti ada nih perintahnya Ini nih. sulit ini habis ini. 2 Raja 6, 28 sampai 29. Makan anak. Kacau nih. Serem. Untung udah Islam sekarang. Kalau enggak, makan anak sendirian ya. Aduh. Jangan kasih tahu Kalau Herdi, iya- dicontoh. Kalau Yesaya 36 nomor Kacau, 12 itu makanan bagus sendiri. sebenarnya dicontoh sama Herdi itu. Yesaya 36 nomor 12 itu Herdi bagus praktekkan itu. Gimana itu isinya Bang? Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga seorang kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu?
Itu bagus itu. Kita kan selalu dibilang minum kencing onta katanya kan. Ya, ini bagus ini, makan kotorannya sendiri lebih parah. Minum kotorannya sendiri, makan kotoran kencingnya sendiri. Menghemat beras mungkin. Di mana ayatnya barusan itu, Bang? Yesaya Yesaya 36:12. 36. Aduh, parah. Di situ nih. Tapi kalau yang dikeluarin, keluarin terus gitu. Tapi kalau yang menyeramkan itu Yesaya 66 yang kubacakan sama siapa tadi? Si mana tadi itu? Siapa namanya tadi itu? Segar-segar atau siapa ya? Segar-segar, Bang. Iya. Itu Yesaya parah itu. Di Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 18 itu parah itu. Atau sampai nomor 17 gini bunyinya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengahnya yang makan daging babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini dikatakan yang makan babi ini dan makan menjijikkan serta tikus ini kena tadi anak buahku tadi ini. Karena dia makan tikus gitu. Udah pernah nggak dengarkan dengarkan Yerusalem kedua, Yerusalem baru? Enggak pernah, Bang. Wah, ini Yerusalem baru itu banyak yang kecewa nanti di sana. Kalau Yerusalem baru itu kan nantinya surga ya kan? Nah, atau kembalinya orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, orang yang jauh kemudian kembali ke sana. Di situ dikatakan di Yehezkiel 44 ayat 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi gimana nih nanti orang kalau dikumpul ke sana nih, orang yang tidak bersunat ini? Oh, itu sunat hati, Bang. Mereka tidak boleh masuk. Ini sudah ada sunat hati nih. Orang-orang asing yang tidak sunat hati dan sunat daging berkulupnya, ya, tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Waduh. Di mana ayatnya itu, Bang? Yehezkiel 44 nomor 9. Yehezkiel 44 nomor 9. Oke. Berarti surga maksudnya itu, Bang ya? Udah boleh masuk surga ya? Kelihatannya sih gitu. Parah ini. Tafsirannya entah gimana nantinya. Berarti yang nonton Tuhan kawin di Wahyu itu bagian yang sudah sunat berarti, Bang? Kayaknya gitu. Itu kontradiksi sama yang umat terdahulu di perjanjian lama, Ustadz. Karena sejatinya Abraham, Yakub, Ishak dan ke atas itu Musa, Yesus itu kan di perjanjian lama ya, mereka mengamalkan perjanjian lama. Kan di Ulangan 23 ayat 1 itu seorang laki-laki yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Setahu saya di sunat itu terpotong kulupnya, jadi nggak bisa masuk jemaat Tuhan juga mereka. Itu bisa diusulkan itu biar dihapus 2023 nanti. Kecuali kalau sunatnya zaman dulu metodenya digigit, beda lagi itu kulupnya. Masuk ke jemaat Tuhan. Ngapain aku bayangin ya? Ada lagi di pengkhotbah, Bang, bahwa di pengkhotbah itu ada tertulis begini, bahwa nasib ya, kalau di kita takdir berarti, bahwa nasib manusia itu tidak lebih dari binatang, semuanya seperti binatang gitu. Loh, saya nanya ke Uti Watimena, berarti nasib Yesus, pengkhotbah itu, Bang, iya kalau nggak salah itu. Iya, saya nanya ke Uti Wati waktu itu, berarti nasibnya Yesus seperti, jangan begitu kamu katanya. Kan memang disebut binatang kan, domba dia kan. Iya.
Iya ini yang terkait dengan pemakan babi tadi loh Bang Juma. Ini Bang Juma. Telat bang. Iya ini setelah saya baca, waduh, pemakan babi dan tikus tadi itu. Ya ampun, ternyata ada di dalam kitabnya dia juga. Kenapa dia Itu yang apakah diceritakan di situ masuk surga bang yang makan tikus itu? Ya Allah, akan dilenyapkan sama Tuhan. Oh dilenyapkan. Diapain? Caranya dilenyapkan di blender enggak? Blender kali ini. Dihanguskan pakai api. Nah, mereka yang mengutuskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, taman-taman dewa ya, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan dilenyapkan. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Waduh, ancamannya gawat lagi. Babinya agak ditebalin bang, biar pase gitu. Jangan babi itu nggak pas. Pemakan babi. Gitu. Nah itu baru bertepat tuh. Kayak gitu itu. Itu di perjanjian lama ya. Sah. Boleh ini. Siapa yang pemakan babi di sini? Di perjanjian lama itu Bang Yus. Iya di perjanjian lama. Yesaya 66. Yesaya 66. 15 sampai 17. Nah. Jadi mereka ngelesnya najis sudah di apa itu genapi itulah, makan babi juga ada apa-apa gitu nanti ngelesnya itu. Iya tetap pasti. Padahal ada ayat mengatakan Yesus itu menggenapi Taurat bukan mengurang-uranginya, ya kan? Tapi kenyataannya malah bukan dikurangi sih, dirubah. Pokoknya semua udah beda lah. Tapi ada satu denom yang ini yang masih nggak makan sampai hari ini. Yang mereknya HP itu, HP Advan. Iya, Advan. Aku punya teman Advan itu, dia nggak makan babi emang. Betul. Dia nggak makan udang yang bercangkang kan. Nggak makan kepiting. Dia mengikuti hari Sabat juga. Betul, dia 6 hari kerja, Sabat itu 1, dia ikut hari Sabat. Karena dia meyakini di surat 5 ayat 60 itu Ustaz Wafi, bahwasannya orang yang tidak hari Sabat itu dikutuk menjadi kera dan babi. Kan di Al-Maidah kan ada surat 60 ayat 60 ya. Surat 5 60. Iya. Tapi ada loh lagi, meskipun Tritunggal, karena sukunya dia dari dulu tidak makan babi, tetap tidak makan itu. Oh, dia ngikutin urf ya Ustaz? Iya, ada itu, tapi jarang muncul sekarang orangnya. Biasanya ada di TikTok itu. Dia keturunan raja siapa gitu, dari dulu tidak boleh makan babi, tikus gitu. Babi mentah kali. Ya enggak lah Bang. Babi hidup yang masak dimakan. Herdi kepanasan katanya Bang Juma. Johannes Kenapa dia bang? Si John ngadu ke Herdi katanya. Wah, Herdi kepanasan dia katanya. Herdi tolong jangan dikasih tahu ayat yang tadi ya, takutnya nanti makan orang. Ntar besok masuk berita lagi. Seorang apologet mengkanibal anak laki-laki. Waduh, bingung nih masuk Kompas. Diduga pengikut Sumanto nih. Tapi memang mereka kan itu minum darah Yesus, makan daging Yesus kan gitu. Dalam bentuk roti. Iya juga ya. Kalau misa itu kan prima hosti itu kan roti yang tak beragi itu kan diibaratkan tubuh Kristus. Iya, kalau di perjanjian lama Imamat 4 untuk menebus dosa harus pakai domba betina. Di perjanjian baru pakai domba jantan, itu pun Tuhan. Dan di Wahyu itu orang-orang di surga menonton anak domba menikah. Berarti menikahnya dengan
Apa itu Domba. berarti? Itu mbak perempuan ya? Bidadari. Iya iya. Algoritma semua katanya nanti itu. Yang lucu Pak itu udah enaknya. dikatakan yang dikatakan aku melihat. Artinya kan kalau aku melihat berarti yang dilihat itu sesuai dengan apa yang dia terangkan kan? Aku melihat seperti binatang bertanduk 7, bermata 7. Nah, itu dia. Kan itu dilihat, aku melihat kan artinya dia lihat dengan model kayak begitu. Kalau tidak seperti itu yang dia lihat berarti dia pendusta kan gitu ya. Dan itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Pertama, Roh Kudus. Yang kedua, roh yang ada di dalam Yesus. Ini yang kelima ini yang sudah bertahun-tahun saya cari kemana ini perginya nih. Apakah yang ada di Bom-Bom, di Herdi, mana lagi? Bu Uti, Sofiatul, mungkin ini yang kelima ya. Mikana. Banyak kan di Sofiatul. Ya kan 7 roh. Di Sofiatul jangan-jangan dia. Ya mungkin di Sofiatul mungkin 4 gitu. Sofiatul kalau ngoceh-ngoceh di roomnya dia dong, bikin telinga tebel aja jadinya. Sudah wes saya cukup 1 kali kemarin itu sudah 4 jam itu. Aduh. Besoknya langsung tipes itu ngomong sama dia. Parah itu. 4 jam Bang Naja. Iya, 4 jam lebih berapa menit itu? 2 Tapi jam dia nanya Quran, 2 jam saya nanya Bible itu. Tapi punya BPJS kan? Loh, apa hubungannya? Ya, kalau nanti udah sakit kan dipakai itu. Pasti telinganya sakit itu dengerin dia itu. Aduh, parah itu. Saya di tag terus di di YouTube sama Bekatul itu suruh datengin Christian Prince. Tapi syaratnya banyak banget, harus pakai aplikasi Skype, udah ada moderator. Alah, kakek alasan Christian Prince kok. Waduh. Publik gitu loh. Kalau berani publik gitu loh. Ya itu. Christian Atau Prince orang Amerika ya? Mana wis ya? Aduh. Di tempatnya Supekatul. Mana Iya, itu? Amerika Ustaz. Iya, apa nama daerahnya sudah? Lupa saya. Ini ada apa namanya? Ahli Quran katanya dia. Yang 10 tahun itu. Ahli Quran 10 tahun. Edis. Mau minta naik ini. Naikin apa? Oke. Calon presiden tak turunkan dulu ya. Aku tak naikkan si apa itu. Bakar kardus kalau saya bilang. Ini mu'alaf atau murtad atau gimana? Oh, Siapa? Bang Edis. Oh ini. Wis. Pakar dia ini. Kalian bertobat ini, aduh. Pakar kardusnya. Loh, saya udah bertobat, Bang. Bertobat dari menuhankan manusia, makanya sekarang muslim, Bang Edis. Bang Edis kapan? Itu namanya orang yang berakal yang begini. Bang Edis kapan bertobat? Ini belum udah pada keroyokan ini. Gak ada yang keroyokan, silahkan. Kebanyakan makan babi. Panikan. Kamu masuk di sini di tengah-tengah umat Islam, kau merasa dikeroyok, tuyul. Habis itu panikan. Saya yang jawab itu, Bang. Belum Bang Zuma itu. Ini ngomong. Udah ngomong. Waduh. Satu orang yang ngomong dibilang dikeroyok. Dasar Paulus. Pengikut Paulus licik cerdik seperti ular. Asal ngomong aja langsung tipu-tipuan kau. Ngomong aja kau muatannya tipuan kau. Jadi gimana, sanggup nggak ini? Kapan sehatnya sih? Harusnya agama kamu itu mengajarin kamu itu bicara yang jujur gitu loh. Dikeroyok. Belum satu ngomong.
Orang satu ngomong. Belum. Itu ditanya tuh sama Vincent tuh. Kapan tobatnya kamu nyembah manusia? Kapan? Justru menyembah Yesus itu adalah kehendak dari Bapa itu sendiri. Gimana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Inilah Mulai kan anakku jurus yang Paulus. kukasihi, dengarkanlah Kepadanya dia. aku berkenan. Nah, terus perintah nyembahnya mana? Dengarkanlah dia itu apa? Ya dengarkan dia. Oke, dengarkan mana perkataan Yesus untuk menyembah dirinya. Kamu kalau dengerin iblis artinya kamu penyembah iblis, Pak O. Gimana sih? Dasar Paulus. Dasar. Kau bilang dengarkanlah dia. Sekarang oke, apa yang mau didengarkan dari Kamu Yesus? kalau Perintah mendengarkan agar dia disembah. Mana perintahnya? Belum dong Mana besar-besaran perintahnya agar dia disembah? Mana? Belum Mana besar-besaran perintahnya suara. supaya disembah? Hei, Lu udah besar-besaran suara, ngapain kayak kan kamu tadi mau menipu tuh dalam kecelicikanmu, dalam kecerdikanmu seperti ular. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, sekarang mana perkataan Yesus yang mau didengarkan agar kita menyembah seperti kau? gede-gedean suara doang, kamu mah males. Gitu kan? Kalau udah kayak begitu yang dicari mana lipstikku, mana bedakku. Orang nggak ada besar suara. Kamu yang bawa narasi, situ yang bawa narasi, tapi narasimu bohongan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah segala apa yang dia ucapkan. Nah, sekarang mana ucapan Yesus yang harus didengarkan supaya kita menjadi Kristen penyembah Yesus? Enggak, ini jadi mau melindungi Vincent ini. Enggak, Bang. Lu suka kali kau gitu, Edis. Edis, kau itu dari dulu seperti Ria Jenaka kalau kau berdialog. Sekarang lindungi Vincent. Ini Vincent udah dilindungi nih, belum. Enggak. Mungkin Tapi perkataannya ini di Yohanes kenapa 13:16 itu loh. Kan Enggak, tulisannya kamunya kok merah diem tuh. sih, Kiplinnya ngomong Aku terus. berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Memangnya- dia yang mengutusnya. Memangnya Yohanes problemnya 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus problemnya di mana? Problemnya adalah Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkaunya besar. Problemnya Allah yang itu di mengutus. otakmu. Bantuin lagi nih. Waduh, bantuin lagi nih. Problemnya itu belum apa-apa. Yang dibawa adik saya Vincent itu belum apa-apa, Edis. Ini yang lebih parah nih. Lukas 7 nomor 28. Dengarkan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang lebih kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Gitu loh bunyinya. Dalilnya sudah sangat jelas. Tak ada seorang pun yang dilahirkan seorang wanita yang lebih besar dari Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar dari Yesus. Apalagi Bapak. Yohanes saja dia nggak bisa kalahkan, apalagi Bapak. Gimana Edis? Itu kamu tuh kayak Ria Jenaka, Edis. Kayak perempuan kau. Orang lagi ngomong, kamu kan dilindungi, kamu melindungi Vincent, ya kan? Kamu melindungi Vincent kan? Itu aja dari dulu kau cara dialogmu. Habis itu nanti datang bawa kata-kata yang asing. Siapa ini? Bang Edis, Tuhannya ada berapa? Lawan diskusi siapa ini? Lawan diskusi. Udah, lawan tuh adikku tuh yang sudah bertobat. Silakan. Problemnya Tuhannya Bang Edis ini ada berapa? Oke, jadi sekarang kita berdua ya. Tuhannya Bang Edis ini ada berapa? Oh, tiga-tiganya itu. Oh, 3. Iya, terus Yesus aja sudah sehebat itu, Edis, bisa bangkitkan orang mati. Tuhannya cuma satu. Kamu bukan siapa-siapa, Tuhanmu 3. Memang hebat kau ini. Tepuk tangan dulu buat Edis. Ayo teman-teman, anak-anak semua bangun, tepuk tangan tuh Edis dulu. Oke, lanjut. Jadi bisa nggak Vincent kalau misalnya kamu nggak dilindungi sama Kipli gitu, coba? Sanggup nggak? Udah kamu udah hancur, Tuhanmu 3-3-nya. Kayak mana ceritanya? Lanjut. Lihat tuh Kipli tuh ngomong terus, nganggep kamu nggak berguna gitu loh. Kalau Tuhannya kamu itu 3, nggak berguna, makanya dia ngomong terus. iya Bang, kalau Tuhannya 3, seandainya Abang Edis berdoa, kan yang mana berdoanya?
Apa ketiga-tiganya semua? Yang mana? Apakah Yesus saja? Yang mana? Apa? Yang mana aja? Terus kalau yang duanya nggak disebut, apa nggak kesinggung dia? Nggak cemburu? Enggak. Oh, mana ada? Udah belum pertanyaanmu? Saya belum nanya loh sama kamu. Nggak bisa. mau bertanya. Kupikir naik ke sini mau ditanya, ternyata mau bertanya. Tuhannya 3. Di antara Tuhanmu yang 3 itu yang lebih kuasa di 3-tiganya itu yang mana, Edis? Gurunya datang. Yang lebih berkuasa di antara ketiga Tuhanmu itu yang mana? Gurunya datang lagi, belain lagi. Oke, lanjut ya, Bang Edis. Lanjut. Berarti gini aja, Pincen. Gini, Iya, kamu bisa nggak suruh gurumu diam dulu? Bisa nggak? Kita dua yang diskusi. Ya boleh, ayo. Kamu itu cuman Ria Jenaka di sini. Orang jurus berarti- gurumu aja cuma berarti besar suara kesimpulannya- doang. Kesimpulannya, Diskusi buat apa? iya. Jadi gini loh bro, kesimpulannya di Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus netek, berarti tiga-tiganya ikut netek, seperti kata Bang Edis kepada Bunda Maria. Kan di Lukas 11 ayat 27 dijelasin kalau Yesus itu netek kepada Bunda Maria. Baca aja Bang Edis. Berarti tiga-tiganya ikut netek dong. Enggak. Loh, tadi katanya Tuhannya 3. Giliran netek nggak mau Tuhannya ikut tiga-tiganya. Yang satu aja yang netek, Dek. Yang duanya itu nonton Tuhan. Kacau. Sudah belum? Ada lagunya gini. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Kamu nggak dianggap punya otak loh sama Ada roh dan juga ada manusia dan juga ada burung merpati. Matilah Tuhan anak tinggallah 2 Tuhan. Kan gitu ada lagunya tuh. Gitu lagunya. Lanjut. Seandainya kamu dianggap punya otak, dia pasti diam. Diizinkan kamu ngomong, nanya sama saya. Loh, di sini soalnya udah jam 1 lewat, Edis. Kita harus hiburan. Gitu loh. Kan tadi kau sudah ngaku Tuhanmu ada 3. Ada yang ngomong sama kamu, Kipli. Iya, kan Tuhannya 3. Udah Di Lukas Pincen. 11 ayat Kamu 27 udah nanya ketika ya? Yesus, Enggak, kamu udah nanya belum? berarti Allah Bapa sama Roh Kudus juga ikut ke Bunda Maria, meledak. Itu kan kesimpulanmu. Kamu mau menyimpulkan apa saja nggak? Ketiga itu gimana? Maksudnya 3 itu gimana, Edis? Maksudmu 3 itu 1? Pincen. Ya. Allah nyuruh Muhammad nyembah. Allah nyuruh kamu nyembah Muhammad. Ya. Enggak ada. Muhammad itu mengajarkan cara menyembah Allah, cara mengesahkan Allah. Enggak, kamu disuruh mentaati Muhammad enggak sama Allah? Kan Allah yang Kamu disuruh memerintahkan. mentaati enggak? Allah yang memerintahkan melalui kamu Nabi disuruh. Muhammad. Berarti yang kamu taati Karena- Allah apa Muhammad? Karena gini Bang, Enggak, yang kamu sejatinya taati Allah atau Muhammad? ketika Tuhan itu Enggak, yang kamu taati itu datang Allah ke apa dalam Muhammad? bumi, manusianya yang hancur. Yang Tapi kamu di perjanjian taati itu Allah baru, apa ketika Oh. Tuhan itu Itu aja itu datang loh. ke temu manusia, Tuhannya yang hancur, meledak. Itu di perjanjian baru, Bang. Meledak. Yang kamu taati Allah Bukan apa meledak, Muhammad? Dek. Salah, mati, Langsung dibantuin mati. lagi. Jangan meledak. disalib dan Itu terkutuk. balonku Langsung ada dibantuin 3 itu. Langsung dibantuin Mati lagi. dia. Dibantuin lagi nih. Enggak, tadi salah ngomong. Dibilangnya benar, Tuhanmu Bang. meledak. Yang benar itu Benar. Tuhanmu Tuhannya- mati. Tuhannya Kalau Tuhan meledak itu kita ganti lagunya. Balonku ada 3. Ini kan Tuhanmu ada 3, Jadi bukan sebenarnya yang meledak. kamu taati itu Allah apa Mati. Yang kamu taati Tuhannya itu Allah apa Muhammad itu besar, Bang. Kalau dia Yang turun kamu ke taati bumi, itu Allah apa manusianya Muhammad? itu meledak. Yang kamu Ini taati Allah apa kebalikannya di perjanjian baru itu. Kalau Waduh, Tuhan ditanya ketemu satu pertanyaan manusia, langsung gelagapan begitu. Yang kamu Enggak taati lah. Allah apa Muhammad? saya hanya menjelaskan. Yang kamu taati Seperti Allah yang apa Anda Muhammad? tanya, Bang Edis. Yang kamu taati Allah apa meledak. Yang kamu taati Allah apa Muhammad? Nah, Allah lah. Muhammad gak kamu taati? Nabi Muhammad kan perantaranya. Pusing kepala saya ini. Yang kamu taati Allah apa Muhammad? Allah lah. Muhammad enggak? Allah itu menyampaikan Muhammad karena Muhammad enggak? karena dia Muhammad enggak terlalu ditaati. besar, manusia ini tidak bisa menerima tekanan Enggak, yang Muhammad besar enggak karena ditaati. manusia ini lemah. Makanya diutuslah Bukan itu yang nabi ditanya. dan rasul Yang ditanya bukan seperti itu. halnya Isa. Yang ditanya bukan Kan itu. gitu Muhammad enggak konsepnya. kamu taati? Bukan Tuhan itu mengutus Loh, menjadi manusia lalu Muhammad. Tuhannya yang hancur, disalib dan Jadi Muhammad itu terkutuk bukan seperti Tuhan. 3:13. Jadi Saya Muhammad nggak bukan pernah Tuhan. menuhankan Muhammad. Loh, kok kamu Bang. turut-turuti Muhammad?
Loh, menuruti apakah karena Tuhan? Sekarang Bang Edis, jelas Bang Edis dong. disuruh sama orang Kalau kamu tua beli menuruti terasi iblis, ke kalau kamu warung. menuruti iblis, kamu Kalau nuhankan nurutin iblis nggak? apakah jadi nyembah orang Kalau tua? kamu Kan nggak menuruti gitu iblis, kamu konsepnya. jadi iblis nggak? Kalau nurutin iblis. Ya, siapa yang nurutin iblis? Yang ada Kalau kan abang nurutin iblis. misalnya kamu nurutin iblis, kamu nyembah iblis Enggak, nggak? saya nggak mau nurutin iblis. Misal kok, misal ada orang nurutin iblis dia Ya. jadi menyembah iblis nggak dengan cara menuruti iblis itu? Misalnya iblisnya Waduh, ngajarin banting lagi nih, nyembah banting manusia lagi. gitu ya. Banting lagi, banting lagi. Oh, Gitu ya. gini, saya Waduh, nangkepnya gini, dibanting lagi. Bang Waduh, Zuma. dibanting lagi, Berarti dibanting. Ya dia kalau menga- iblis itu berarti kan dia kalau diturutin Pincen. iblisnya kan Enggak, iblis Pincen. endingnya Apa kamu itu dianggap ngajarin lemah nyembah gitu? manusia. Kamu dianggap lemah Kalau gitu sama Rasulullah iblis. Muhammad SAW itu kan Enggak, endingnya enggak, nyembah enggak. kepada Allah. Kan saya bisa gitu. jawab. Kamu Jadi dianggap lemah gitu. enggak, Enggak, jadi kamu gini. dianggap lemah gitu sama Enggak, iblis, jadi tinggal gini, dibantuin. Bro. Enggak, kok Ibaratnya dibantuin? Kok dibantuin sama iya. dia? Enggak, saya bisa kok Karena kamu jawab. lucu. Kamu imut, otakmu kecil. Jadi gini, analoginya dia itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Berarti Enggak, saya Tuhan tanya iblis, dulu kamu, gitu, Bang. Pincen. Kalau Apa? kamu menuruti hawa nafsumu, kata Quran, kamu jadi mengilahkan hawa nafsumu enggak? Gimana konsepnya? Pertanyaannya salah itu, Bang. Coba kamu baca Al-Jasiyah 23 itu. Kamu tahu nggak di situ ada orang yang menuhankan hawa nafsunya, menjadikan ilah hawa nafsunya. Oh iya, karena dia Iya, tidak mau karena melakukan dia apa itu? Tuhan. Karena bantuin dia- lagi, bantuin. karena bantuin, orang bantuin, itu bantuin, tidak arahnya bantuin. ibadahnya kepada Allah. Budi, kamu Iya. nggak- Yang kamu nggak menyembah Pincen, hawa kamu nafsu nggak Pincen itu nggak punya pikiran yang ya? mentuhankan Nggak, hawa kamu- nafsunya kamu itu nganggap Pincen nggak punya ajarannya pikiran. bukan menyembah kepada Nggak, Allah. kamu nggak punya pikiran. Seperti Kamu kamu nggak- ini. Pincen punya pikiran. Hawa nafsumu menuhankan Nggak. tiga Tuhan Kamu gitu loh. nggak menganggap Pincen punya pikiran, sehingga dia bisa jawab. Yang nggak punya pikiran itu situ ada-ada aja Tuhan Kenapa kok kamu nggak- tiga. Kenapa kamu nggak kasih kesempatan dia jawab? Geli aja mendengarkan kamu. Kenapa kamu nggak kasih dia kesempatan Gemes. jawab? Gemes. Nah, jadi Pincen, jadi menurutmu kamu dianggap Zulkifli nggak mampu jawab? Bisa jawab. Cuman Nah itu kan saya kasihan masih pakai aja. cara Paulus, licik cedik seperti ular. Padahal kita cuman gemes dong. Saya santai aja, Bang. Keroyokan. Meledak. Pincen, Yoi. kamu tahu nggak kenapa orang itu disebut atau jatuh kepada kategori mengilahkan hawa nafsunya? Ya karena hawa nafsu itu cenderung ke perbuatan yang negatif. Diapain hawa nafsunya sehingga disebut dituhankan? Seperti menyembah manusia itu hawa nafsunya Iya, yang hawa diapain? nafsunya itu ya. Diapain hawa nafsunya? Salah satunya itu apa namanya? Diapain? Onan itu tidak mau menggauli istri kakaknya, dia malah coli sama Tuhan dibunuh karena hawa nafsunya onani. Bahasa Islammu jangan dikeluarin, malu. Itu dalam Bible abang itu onan itu. Itu di Onan itu dalam Bibelmu Bible. Tuyul. Itu di kitabmu Tuyul. 38:110. Gua bacain ya. Gimana? Aduh. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya, menumpang pada seorang aman adilan aja yang lah, namanya enak Hira. aman aja lah. Naja, coba Naja, kenapa itu disebut menuhankan hawa nafsunya? Al-Jasiyah 23 itu. Silakan. Iya karena dia menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsunya karena coli, Bang. Sama Tuhan Sekarang apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW mengikuti hawa nafsunya? Kan tidak. Jelas. Apa jelasnya di mana? Jelasnya di mana? Long dia perintahkan untuk taat kepada Allah. Dia memerintahkan untuk taat kepada Allah, bukan untuk menyembah kepada dirinya. Kamu yang gagal panen karena Tuhanmu tiga. Mengikuti perkataan Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Taatnya umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah taatnya seorang umat kepada Rasulnya, sehingga menghasilkan umatnya nyembahnya kepada Allah. Kalau taat kepada hawa nafsu adalah mengikuti apa yang ada di dalam diri orang tersebut tanpa ada perintah, ada unsur dari Tuhan. Seperti kamu yang suka coli, kayak kamu misalnya, 3 kali sehari kayak obat. Itu hawa nafsumu, tidak ada perintahnya dari Tuhanmu. Seperti tidak ada perintah menuhankan Yesus. Kau tuhankan Yesus. Itu hawa nafsumu yang kau tuhankan itu. Nggak ada perintahnya. Bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan
nanti. Sebab itu Silakan setiap aja. kali ia menghampiri istri kakaknya Coba itu, jelaskan dulu Naja. ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu Silakan adalah Naja. jahat di mata Tuhan, Naja maka kok Tuhan membisu membunuhnya dia begini? juga. Bang, kasihan amat sih, Coli aja dibunuh sama Tuhan, Bang. Silakan Naja kok manu begini. Naja. Orang tidur yang dipanggil. Saya ada di sini tapi menghindar. Dasar aduhai. Nggak ada yang bisa didiskusiin sama kamu, Kipli. Kamu cuma besar suara doang. Meledaknya pakai kol-kolah, meledak. Nah sekarang saya tanya dalilnya mana? Sembahlah anakku Yesus mana? Mana dalilnya sembahlah anakku Yesus mana? Enggak ada kan? Itu kamu sedang menuhankan otakmu yang akal-akalan itu. Enggak ada data dari Tuhan untuk menyembah anak Maria. Kau sembah. Itu artinya kau menuhankan hawa nafsu dan akal-akalmu itu. Gitu loh, Ini Edis. Bang Edis, kalau menuhankan Ya, kalau gimana menuhankan Bang Edis? hawa nafsu Silakan Naja, itu, coba Naja. Ini Ya, tadi di dalam terakhir ya. Quran ada orang yang disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kenapa? Iya. Oh, surah Al-Jasiyat yang biasa kamu tanyakan dari dulu itu tah? Dulu Ya. itu terus gak ganti-ganti ayat. Ya, saya baca ya ayatnya ya. Saya Kalian baca itu ayatnya Mas menuhankan Edis ya. Muhammad dengan pakai standar itu. Gimana sih? Ya, saya baca ya ayatnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ih wa qalbih wa ja'ala ala basarih gishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh At-Tabarani, maksud ayat ini mengarah kepada orang-orang ahli Mekah yang menyembah batu dan menyembah kayu gitu. Apain hawa nafsunya sama mereka? Iya, jadi mereka ini hawa nafsu ini ditafsiri oleh Imam At-Tabarani adalah orang Mekah yang menyembah batu dan kayu gitu, Mas Edis. Artinya diapain hawa nafsunya? Duh, coba saya dengarkan bunyi ya. Ayatnya ya. Bunyi ayatnya begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Diapain sama mereka hawa nafsunya? Diapain? Kita kan harus tahu ya berkenaan dengan apa ayat itu. Ilahnya itu siapa? Ilah ini adalah yang pertama al-hajar, yang kedua adalah al-khosyab. Khosyab itu artinya kayu. Jadi dulu ada orang-orang ahli Mekah itu menyembah kayu dan menyembah batu. Begitu. Nafsunya terus diapain? Kena deh. Loh, kayu dan batu. Ya itu. Jadi gini loh Mas. Kan lafaz kayak saya artikan satu-satu ya. Saya artikan satu-satu ya. Sebentar Naja. Sebentar Naja ya. Tolong dengerin ya. Jadi saya pengen diskusi itu diskusi yang baik. Kalau diskusi yang baik itu saling mendengarkan. Bukan cuman gede-gedean suara doang. Ya kan? Ya kan sudah saya jawab. Pertama-tama begini, Naja. Pertama-tama begini. Kalau kamu menganggap bahwa Allah itu tidak mampu menyampaikan pesannya dengan baik sehingga harus diulangi oleh para mufasir, itu hak kamu. Tapi tertulis di dalam ayat ini bunyinya begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Saya jawab boleh Ustaz. Pertanyaan saya begini. Apa yang diperbuat orang-orang ini terhadap hawa nafsunya sehingga mereka jatuh kepada satu keadaan mengilahkan hawa nafsunya? Saya jawab boleh Ustaz. Tunggu dulu ya Mas Vincent. Ini sebenarnya ayat ini ngarahnya ke jenengan Mas Edis, karena di sini menyembah kepada kayu dan batu gitu. Jadi gini maksudnya, dalam memahami ayat Mas Edis itu kan harus ada ilmu namanya ilmu manhajut tafsir. Kita harus tahu latar belakang ayat ini membicarakan apa. Jadi tidak bisa dimaknai secara letterlek. Kalau Anda mengatakan barusan Allah tidak mampu menyampaikan langsung kepada manusia, harus butuh wasilah,
para nabi, maka saya bisa kembalikan kalimat itu kepada Anda. Apakah Gini Tuhan aja. tidak mampu 1 bulan hamil Bunda Maryam langsung brojol jadi Tuhan? Kan seperti itu. Gini aja Bang Najak, kalau saya pakai bahasa sederhana aja gini. Bisa nggak disebut orang-orang itu jatuh kepada mengilahkan hawa nafsu ketika dia dikontrol atau dikuasai oleh hawa nafsunya? Ini hawa nafsu bukan hawa nafsu bermakna letter leg, Bang. Ini penyembahan kepada batu dan kayu di sini, bukan hawa nafsu sebagaimana kita. Saya kasih contoh lain aja biar Pak Ustadz nggak pusing-pusing. Ini. Yang pusing situ, yang pusing situ. Udah dijawab, loncat lagi. Ada orang yang Paulus. rahib-rahibnya dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Betul? Ya. Oke, diapain nama mereka itu? Rahib-rahibnya itu sehingga dikatakan Quran mereka dituhankan. Ya, jadi gini, ketika ayat itu turun ya ini kelemahan Mas Edis ini, karena Mas Edis tidak pernah belajar yang namanya manhajut tafsir gitu loh, sehingga hanya pakai terjemahan lalu disimpulkan sendiri, tidak bisa gitu Mas Edis gitu. Ketika ya ittakhadhu ahbarahum waruhbanan arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ya para pendeta dan para rabi-rabi itu sebagai arbaban, sesembahan mereka. Ya, diapain? Siapa lagi? Wal masih ibn Maryam. Dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai arbaban. Arbaban itu kan Bang Najak, dulu saya jelaskan bukan dulu. itu Bang Najak, biar nggak boros Bang Najak. Diapain sama mereka sehingga mereka itu saya jelaskan dulu, kan rahib-rahibnya? Diapain? Ya disembah kayak yang kau lakukan sekarang. Ini arbaban itu jamak dari Rabbun. Penjelasan Muhammad bukan begitu. Penjelasan Muhammad aneh. Ini ada jawaban nih. Jadi saya kasih jawabannya. Sampean nanya tapi membenarkan menyalahkan pernyataan saya gimana sih? Begini Najak, Buat pertanyaan sendiri jawab sendiri aja. Jangan gara-gara di rummu kamu mau mendominasi. Gini, dengerin. Jadi ada seseorang bernama Adi ibn Hatim. Dia datang kepada Muhammad. Ya. Dia pada saat itu memakai salib dari kalung perak. Nah, kemudian dia mendengar Muhammad membacakan ayat itu. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Kemudian apa kata Adi bin Hatim? Dia bilang begini, sama seperti kamu menolak kamu menyembah Muhammad gini. Dia bilang gini, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Ya, apa kata Muhammad? Tidak. Mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah, mereka mengikutinya, atau sebaliknya, mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mereka mengikutinya. Itulah ibadah mereka, itulah penyembahan mereka terhadap rahib-rahibnya. Itu Muhammad yang ngomong, bukan tafsir. Lah kan memang betul. Tadi kan ditanya Tuhanmu berapa? Kamu bilang 3. Berarti kamu menjadikan rahib-rahib juga itu sebagai Tuhan selain Allah. Aneh kamu Edis. Ditanya Tuhanmu berapa? 3. Salah satunya rahib. Siapa itu? Yesus. Gimana kalau kita gunakan standar yang sama Najak? Berani nggak? Standar yang sama. Emang ada yang menyembah? Emang ada yang menuhankan Rasulullah? Ya, standar yang sama begini. Seandainya Muhammad mengharamkan yang dihalalkan Allah, kemudian Anda menurutinya, Anda jatuh kepada penyembahan Muhammad nggak? Menurut standar yang Muhammad pakai. Seandainya, di Islam nggak ada seandainya, bro. Jenengan memahami menyembah dalam Islam itu apa sih? Ya, sebenarnya tidak ada kata menyembah di situ. Yang ada di situ kata abdu atau ibadah, penghambaan. Ketika Anda menghambakan diri kepada hawa nafsumu, Anda sudah jatuh kepada penyembahan terhadap hawa nafsu. Ketika Anda menghambakan diri kepada rahib-rahib Anda, itu Anda juga sudah jatuh kepada penyembahan peribadahan kepada rahib-rahib Anda. Sekarang saya pakai standar yang sama. Sekarang saya pakai standar yang sama. Saya pakai standar yang sama. Iya, terserah lah, whatever lah. Kalau Anda memperlakukan Muhammad sebagaimana orang-orang tersebut memperlakukan rahib-rahibnya, apakah Anda jatuh kepada penyembahan Muhammad juga? Ya enggak.
Kalau gini. Kalau sebentar, kami saya nanya aja. Enggak, sabar, kamu anggap nggak punya kumis pikiran? tipis, sabar. Kamu anggap Najwa nggak punya Kalau pikiran? kami mendudukkan Najwa baginda nggak punya Rasulullah pikiran? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti Yesus, maka kami kena. Mutar-mutar Makanya lah. tadi kamu udah ditanya, Mutar-mutar berapa lah. Tuhanmu? 3. Coba tanya kami, berapa Tuhan kami? 1. Loh, Muhammad Kamu itu 3. Kenapa? Karena kamu mendudukkan rahib Yesus sebagai Tuhanmu juga. Kamu nggak sadar gitu? Kamu ingin menyamakan kami seperti kamu penyembah manusia gitu? Ya kamu gila-gila aja sendiri, jangan ngajak. Jadi ini Bang Edis, menuhankan manusia itu Enggak, saya menuhankan mau ke Najwa dulu. Coba Najwa. kok menuhankan Silakan manusia? Najwa. Najwa, Apa? silakan Najwa. Menuhankan hawa nafsu. Mau pakai standar ganda sekarang berarti Najwa. Ini nih, ini ada jawabannya nih. Menuhankan hawa nafsu itu gini loh. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya Silakan aja. malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu Najwa sendiri. udah diam. Aku akan mengambil istri-istrimu di Najwa depan sudah matamu dan memberikannya kepada orang lain. Jadi Orang begini, itu akan saya tidur cuma dengan pesan sama kalian istri-istrimu di begini. siang hari. Sebab Pemahaman engkau telah terhadap agama melakukannya itu secara ada tersembunyi, dua tingkatan. tetapi aku akan Kalau cuma melakukan hal tingkat itu di level-level seluruh fisik, di depan seluruh level-level Israel secara ritual, ya seperti terang-terangan. itu. Ini menuhankan hawa Kalian nafsu nggak ngerti apa itu karena menuhankan. Tuhan Gitu loh. menyuruh Dengan berpikir kalian menggauli tidak istri-istrinya sujud, di tidak depan berarti Iya. tidak mentuhankan. seluruh Bukan Israel seperti secara itu. terang-terangan. Gini Ya. saya jawab ya. Kan Sebenarnya hadis apa yang diomongin Muhammad itu hadis dalam itu maknanya. Jadi ya kalau hadis kamu yang menggunakan dipakai standar jenengan yang ini sama, gini loh. kita harus pakai standar yang sama, nggak boleh pakai standar ganda. Ya, setelah ini kamu gantian ya, saya memperlakukan- nanya sampean sebentar ya. dulu. Kalau kamu memperlakukan Muhammad sebagaimana orang-orang memperlakukan rahib-rahibnya itu, kamu sudah jatuh kepada penyembahan terhadap Muhammad. Sekarang kita coba satu tes, satu contoh. Di dalam Al-Quran jelas sekali bahwa darah itu adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Tapi kamu tahu nggak kalau darah Muhammad itu diminum sama pengikutnya? Apakah pengikutnya peduli dengan ayat Quran itu? Ya, di dalam Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Di dalam Al-Ahzab 70 jelas, kalian disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad? Kalian diajari berdusta dalam 3 hal. Boleh kalian berdusta dalam 3 hal dan kalian turuti Muhammad. Jadi kalian itu sudah jatuh kepada penyembahan Muhammad. Oke, itu kan Dengan asumsi Anda. menyampingkan semua isi Al-Quran itu dengan Muhammad bilang begini, Muhammad bilang gini, walaupun sebenarnya Muhammad nggak pernah bilang begitu. Oke, sudah ya. Boleh gak saya sekarang bertanya sama sampean? Silakan. Ya, semoga dikerjakan ya PR-nya sampean dari saya yang kemarin-kemarin. Ini kan sebenarnya sudah dibahas beberapa kali gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, yang jenengan sembah itu dafar atau amar? Di dalam Bible nggak ada bunyinya seperti itu. Di dalam Bible itu dia sudah menjadi manusia. Manusianya disalib, tewas. Berarti? Dan bangkit. Nah, berarti pernah tewas gitu? Oh iya, dan bangkit. Nggak berhenti di situ aja. Kalau cuma meninggal doang ya jadinya Muhammad. Nggak bangkit, nggak ada kebangkitan. Berarti Firman atau Dafar pernah tewas gitu ya? Iya, dagingnya. Nah, itu di mana itu penjelasan dagingnya itu? Dafar tidak pernah meninggal. Tewas lah lu dikutuk. Yang meninggal itu daging yang telah menjadi manusia. Iya. Coba jelaskan. Itu kamu nemu dalil di mana kalau yang mati dagingnya, firmannya agak mati? Kan firmannya sudah jadi manusia gitu loh, Bro. Ya, karena dafar itu dia bukan kata benda, bukan sifatnya yang bisa meninggal, sama seperti kalam di tempatmu. Kalam itu apakah dia itu ada dagingnya? Fokus ke dalilnya sampean. Nggak usah ke Islam dulu, Mas Edi. Saya kan tadi tidak nyebrang gitu loh. Menggunakan satu perbandingan supaya Anda. Saya kan tidak nyebrang barusan. Sampean mampu nggak menjelaskan itu dengan Bible Anda gitu loh? Iya, jadi di dalam Kristen itu jelas ya bahwa sang firman atau logos itu menjadi daging dan penyembahan dan dagingnya ada di tiang salib tewas. Penyembahan terhadap Yesus, perhambaan atau peribadahan kepada Yesus itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Jadi barang siapa yang mau menyembah Bapa itu harus menyembah anak.
Karena tidak ada cara menyembah Bapa itu selain daripada menyembah Anak. Sama seperti kalian. Fokus, Tidak ada cara fokus kalian ke menyembah pertanyaan Allah saya, tanpa Mas menyembah Edis. Muhammad. Fokus ke pertanyaan saya. Yang Anda sembah Dafar atau Amar? Dari tadi saya udah jawab sama kamu tanya. Ya, kan kamu yang kan Saya kata males kamu kan kalau- tadi kalau jawabannya diulang-ulang begini gitu. kan ya. Kan Saya males gini. kalau diulang-ulang gitu. Tunggu dulu. Sampean pernah mengatakan Dafar dan Amar itu sama gitu. Dan itu PR bagi Amar sampean. itu bagian dari Dafar. Ya, Saya mana mau- datanya Mas Edis? Mana? Dafar itu bagian dari Amar. Mana Itu datanya? nggak perlu data. Itu diperlukan hikmat untuk memahami itu. Oh, tidak perlu data. Perlu hikmat Edis, untuk mau memahami. tanya dong. Kan Tuhannya berdaging. Ketika Yesus disunat, sisa kulupnya itu menjadi Tuhan juga, bagian dari Tuhan juga karena berdaging atau salah. gimana? Pertanyaanmu salah. Tuhan itu pengertian Tuhan itu adalah jabatan. Jangankan ini, setan pun bisa jadi Tuhanmu. Kalau kamu turut-turuti setan itu menjadi Tuhanmu. Iya, kulup kan Yesus itu kan katanya daging ya kan. Nah, waktu bersunat kami itu ngikutin kulup. Kami nggak ada ngikutin Lah, kulup. Yesus kan Kami hari ngikutin ke-8 kan disunat. Paulus Kulupnya mulai kemana? licik dia lagi. Kami Kulupnya mengikuti Yesus. kulupnya bagian dari Bukan daging mengikuti atau kulup. bukan? Kulupnya. Kulup yang Anda Kalau sebut tadi daging. kalian sudah diwajibkan kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Harus kalian turuti Muhammad Kan? itu. Coba lihat, tengoklah ini. Tengoklah si Paulus ini. Iya. Kamu ditanya bisa kulub jawab, larinya malah ke Mas Edis. Kan Rasulullah. ditanya tadi daging. Tadi Bukan. Firman jadi manusia, jadi daging. Tapi ada yang Kulupnya mau itu disampaikan juga kan begini. daging, Ada yang tuyul. mau saya sampaikan Jadi begini. itu kulupnya juga adalah Tuhanmu kan? Nah, iya. Benar kan? Kehendak Kulupnya menjadikan ketinggalan loh itu, Muhammad Bang. sebagai Dicari, Eh. Bang. Coba, Bang. itu sebenarnya kehendak Allah Kulupnya sendiri. itu juga kan jadi daging. Itu juga Saya nggak Tuhanmu. Jadi bukan Trinitas. Saya nggak Kenapa? bilang ya, Karena ada bahwa entitas baru setelah dia menjadikan disunat. Muhammad Ada sebagai Tuhan ilah itu kecil musyrik. yang digunting. Saya nggak pernah Paham? bilang itu musyrik. Saya nggak Iya. pernah bilang itu musyrik. Itu kan ketinggalan waktu setelah Yesus makan Tuhanmu ikan saat itu nggak goreng, bangkit. naik ke atas Kulupnya nggak pernah langit, kan bangkit. sudah disunat. Kulupnya ketinggalan Kulupnya itu. tidak pernah bangkit, Allah tertinggal menjadikan itu. Muhammad sebagai ilah itu bukan musyrik. Naja, dengar nggak Naja? Ini giliranmu ditanyai agamamu. Kulupnya Dengar, Naja. Yesus itu loh. Alah, pura-pura. Naja, saya ngomong satu kali lagi ya. Ketika Kumis kamu tipis kau ditanya tentang menjadikan Tuhanmu yang Muhammad dipotong sebagai kulupnya ilah, kan Tuhanmu jadi daging saya tuh. bilang Jadi kulupnya juga Tuhan kan? tidak musyrik di situ. Karena apa? Yalah. Karena itu kehendak Dasar. Allah sendiri. Jadi kehendak Allah supaya kamu menjadikan Muhammad itu sebagai ilah, sebagai otoritas di dalam hidupmu. Yang harus kamu taati dan kamu patuhi. Ketika kamu mentaati dan mematuhi Muhammad, maka di saat yang sama kamu mematuhi Allah. Makanya saya bilang, menjadikan Muhammad sebagai ilah itu bukan musyrik. Karena itu kehendak Allah itu sendiri. Sama sebenarnya. Itu di dalam pagan, itu agamamu. Kau aja yang kayak bahwa gitu, Edis. menjadikan Kau Yesus jangan ngajak sebagai kita. ilah, itu kehendak Bapa itu sendiri. Cuman Kalau mau kalian kan gila, nggak gila paham aja dengan sendiri, bahasa nggak usah saya. ngajak-ngajak. Karena bahasa saya ini udah bahasa yang paling maksimal. Kan gini Top Mas of the Edis, pile. sampean kalau nanya ke saya minta Jadi udah, data. jadi kita nggak Saya ngomongin minta data ke hal-hal sampean yang kok malah sifatnya- hikmat katanya ada butuh data. Itu gimana sifat sih? Yang ini lagi. Enggak, kalau Kan ngomong ini agama pengikut saya Paulus, nggak cerdik ngomongin hal-hal seperti yang bersifat ular. fisik. Kita ngomongnya udah sifatnya udah tingkat rohani. Tingkat rohani. Tingkat Bisa rohani. taruh nggak, Bang? Saya tanya, itu kulupnya Yesus kulup rohani atau bukan? Jadi Naja, saya cuman ngomong begitu aja sama kamu. Meledak. Kalau kita Enggak. Meledak. Gimana cara Mas Edis Kalau ya, cara bersifat memahami kita hikmat nggak bahwa ngomongin hal-hal yang kayak begini lagi. gini Mas Edis, karena sampean inti janji perbedaan mau Islam nyarikan dan data Kristen waktu itu gitu loh. Ya, Kan inti- gini, sampean inti- mengatakan Naja, ya, yang disembah inti sampean perbedaan- adalah Dafar yang menjadi Yang manusia. kamu sembah itu Sampean mana, bilang Dafar adalah sebagian dari Ammar. Saya minta data yang mengatakan Dafar bagian dari Ammar. Selama kita tidak bersepakat tentang definisi penyembahan, maka selama itu kita akan jadi debat kusir, nggak karu-karuan. Iya, Makanya kita saya harus minta data bicara dulu dulu. Mas Edis. Dafar Apa itu sama itu dengan Ammar Mas Edis. penyembahan? Beda Edis, kau itu Kita nyembah harus bicara kulup. dulu. Beda. Apa itu penyembahan? Karena di dalam pikiran kalian yang dimaksud penyembahan itu tunggang tungging, padahal yang dimaksud Quran bukan itu. Yang dimaksud penyembahan dalam Quran itu apa yang dikatakan Muhammad kepada Adi bin Hatim. Bagaimana orang-orang jatuh kepada penyembahan rahib-rahib dan alim ulama tanpa sadar.
Tanpa sadar Wah, mereka sudah menuhankan alim ulama itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurutinya tanpa batas. Bahkan Oke. ketika perintahnya itu Ya, melanggar sudah. perintah Allah sekalipun, hantam, turuti. Sudah. Dinda Naja, berarti Jadi kalau berarti kamu Edis nggak ini ngerti adalah pentuhan esensi Paulus. dari seperti itu. Berarti dia maka pentuhan akan Paulus terus karena dia mengikuti perintah-perintah Paulus. Kami dalam Bible Penyembah Paulus. Karena bumi dan langit sekalipun runtuh, omongan maka Paulus itu tidak ada tidak satu pun artinya. hukum, tidak satu Makanya, iota pun akan kutinggalkan di dalam- dari hukum Taurat. Di dalam Tetapi Bible, Paulus nabi-nabi itu selalu itu bicara, dengarkanlah firman Tuhan, bukan omongannya dia. Tapi Muhammad. Oh dia, omongannya dia. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan kontara dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu kau praktekkan sekarang, Edis. Kau itu menyembah Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa engkau menjadi Kristen? Paulus. Atas keinginan siapa engkau beribadah hari Minggu? Paulus. Atas keinginan siapa engkau menuhankan 3 Tuhan? Paulus. Atas keinginan siapa engkau menuhankan Yesus? Paulus. Atas keinginan siapa engkau makan babi? Paulus. Paulus. Jadi kamu itu pentuhan Paulus. Kata Yesus, kamu itu pentuhan Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan satu-satunya manusia yang mengaku bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah Paulus. Masih mau? Pengertian ibadah itu. Apa pengertian ibadah Naja? Kamu belum jawab pertanyaan saya loh. Gak ada data kamu. Enggak, saya enggak mau hal-hal yang remeh-temeh. Inti Yang remeh-temeh aja kamu udah bisa perbedaan nampilin kita data itu- gitu loh. Enggak, inti Orang perbedaan kita itu apa sih? harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga Permintaan binasa kita- tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada Silakan hari aja. Tuhan. Enggak, dari Itu tadi gimana, Bang? dia ngomong dari tadi nih ngomong terus. Kalau model si Alwan atau Najak masih bisa, diskusi masih bisa. Tapi kalau modal kayak Ngobrol sama nggak saya, bisa. Bangku. Oh, kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa membiarkan iblis menyesatkan dengan terang-terangan kayak Kenapa kamu gitu. harus Nggak takut? bisa. Kenapa kamu harus Sekarang kau menyembah Yesus Saya itu nggak perintah takut. siapa? Kau bilang tadi perintah Bapa. Kamu udah buat Tapi kalau saya minta data, kamu nggak bisa kasih. Yang ada adalah perintahnya Yesus. penyembahan Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apakah ada umat Islam yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai bapak? Kagak. Apakah kalian itu menyebut Paulus itu sebagai bapak? Yes. Bapak Paulus. Pengakuan di dalam 1 Korintus mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti kau itu penyembah Paulus. Belum paham? dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu katanya. Dengan mengatakan kepada Muhammad ya ayyuhan nabiyyu. Kamu manggil-manggil Muhammad itu dalam sholatmu. Iya, dia dipanggil sebagai nabi itu, Yul. Bukan dipanggil sebagai Tuhan kayak kau memanggil Paulus sebagai bapak. Ngerti kau? Enggak akan mungkin ngerti. Emang dia dengar? Padahal Yesus nggak ketemu sama ya Paulus. ayyuhan nabiyyu. Gimana? Padahal Yesus nggak mengenal Paulus. Ini Bang Edis, dalilnya ada di dalam Bible sebenarnya itu ya. Gini, satu raja-raja ya, coba dibuka ya. Satu raja-raja pasal 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berarti semua nabi-nabi ditaruh roh dusta sama Tuhan iblis. Pantes jenengan dusta terus dari tadi. Sebenarnya kalau diskusi Islam dan Kristen itu intinya itu yang saya bilang tadi. Jangan lari Bang Edis, kemana-mana. kan Tuhan itu kan kedagingan, seluruhnya daging. Ketika Yesus diangkat ke langit, kulupnya itu ikut keangkat nggak, Bang? Tuhan kok kedagingan? Gimana kamu? Loh, tadi situ yang bilang tentang definisi daging. Tuhan itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi daging. Itu tadi Edis, Abang yang bilang. Ketika Tuhan Yesus itu adalah sebelum- firman. Di dalam Bible Sebelum Firman itu telah diangkat menjadi ke langit, daging. kan makan ikan goreng.
Diangkatlah Di ke dalam langit Bible itu nggak ada dia, kata Tuhan. ya Dalam kan? Nah, apakah kulupnya juga ikut terangkat ke langit? Jadi sebenarnya perbedaan Islam dan Kristen itu udah jelas. Kalian mengikuti atau menuhankan Muhammad, kami menuhankan Yesus. Cuman Mana? Oh beda kamu. Beda dong. Oh, enak kali. Yang kau tuhankan itu Paulus. Kalau berdasarkan perintah untuk taat kepada baginda, lantas kau tuduh kami menuhankan baginda Rasulullah SAW, berarti kamu itu menuhankan Paulus. Kenapa? Karena kamu menjadi Kristen itu berkat Paulus. Apa yang kau lakukan dalam ibadahmu, prosesinya semua adalah perintah Paulus. Orang-orang di luar Coba. itu udah nggak percaya lagi. Mana perintah yang kamu lakukan hari ini yang berdasarkan atas lisan Yesus? Mana? Ada? Nggak ada. Tapi semua perintah yang kamu lakukan, Edis, itu perintahnya adalah perintah Paulus. Berarti kamu adalah pentuhan Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan bapak yang dimaksud di situ adalah Paulus. Pengarang hadis yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Muhammad. Paulus. Itulah yang kalian tuhankan itu. Paham? Paulus. Makanya dikatakan dia menuhankan rahib-rahibnya. Ya itulah kalian. Manusia kok dituhankan. Padahal nggak remis. Cari remis dia ini. Nggak ada lah bang kita menuhankan Muhammad. Perintah-perintah. Nah karena kamu nggak ngerti apa itu menuhankan. Yang menuhankan kedagingan itu abang. Ketika Yesus bersunat, kulupnya kan ketinggalan. Waktu Yesus sebelum naik ke surga makan ikan goreng, kulupnya itu ikut diangkat apa enggak? Coba Najia, apa itu mentuhankan Najia? Itu loh bang, jawab dulu dong. Silakan Najia, apa itu mentuhankan? Nah kan kalian bingung. Jadi kalian jangan nanya seperti itulah, malu sendiri nanti jenengan. Mungkin kalau sama gini sudah, ini gampangannya gini sudah Mas Edis. Gitu loh. Ilahan ya, ilahan yang kamu maknai mentuhankan ya, ilahan itu punya berapa makna dalam kamus bahasa Arab Mas Edis? Yang ditanya 1, 2, 3, dor. Definisi ilah itu. Definisi Ilah itu bahasa Arab Mas Edis, punya beberapa makna. Ada berapa sih maknanya ilah itu dalam kamus? Kalau kita pakai bahasa sederhana. Coba sebutkan 3 aja Edis. Sebutkan 3 aja. Banyak. Ngarang bebas. Kamu berharap dan coba sebutkan 3 aja Mas Edis kalau memang banyak. Itu saya bilang, 1 otoritas. Yang kedua kekuatan. Yang ketiga sesuatu yang kepadanya kamu berharap dan bergantung. Di mana itu? Sesuatu yang padanya kamu berharap itu di kamus apa itu? Saya kasih contoh. Di kamus apa itu Mas Edis? Kamusnya. Namanya kamus apa Kak? Namanya? Loh, kita nggak usah pakai kamus. Ketika kalimat itu digunakan. Tidak usah pakai kamus katanya Bang. Kamus gereja. Iya, kalimat itu kan digunakan dalam satu kalimat. Jadi kita bisa punya nalar, punya otak untuk memahami apa dari kalimat itu, arti dari kata itu. Kalau punya otak, nggak mungkin kau katakan Tuhanmu 3. Yang menuhankan hawa nafsunya atau membuat hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kan dibuat itu hawa nafsunya sebagai ilahnya. Tunggu. Tempat kamu berharap itu ilahan itu maknanya nemu di kamus mana Mas Edis? Saya nggak bilang begitu. Ketika kamu membuat sesuatu itu menjadi tempat. Tengoklah kan, kayak Paulus betul licik dia. Tadi dia bilang disebutkan 3, ya kan? Makna daripada ilahan itu apa? Ketika kamu bergantung berharap kepada Allah, Allah itu menjadi ilahmu. Betul-betul Paulus kau ini. Aku menjerat engkau tipu daya dengan kelicikan. Dasar ular beludak. Gak usah diminta data tadi cukup dengan hikmat. Sekarang tidak butuh kamus. Gimana sih? Ke intinya aja, inti kasihan kalau berdoa ke Tuhan Yesus Allah Bapaknya nggak disebut tuh, kasihan Allah Bapaknya. Apa nggak nangis di pojokan itu kan? Ya karena kalian berpikir bahwa Yesus itu saingannya Bapa. Kalian juga, berarti kan beda bang. Kalian tidak berpikir kalau Muhammad itu saingannya Allah? Otak saya tidak serendah itu gitu. Otak saya tidak serendah itu. Itu mencari remes gitu, bro. Ketika kamu menjadi Muhammad, pingin kali kita ini pagan kayak dia Allah gitu ya. memimpin nggak?
Ketika kamu jadikan Muhammad sebagai pemimpin, Allah Beda Edis. Di agama kau itu memang sudah disusupi ajaran paganisme. Theos pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan logos itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Muhammad itu yang di kami di Islam tidak kenal ajaran konsep pagan kayak begitu. Pagannya kau logos adalah Theos, Theos adalah logos, dan Theos itu menjadi daging. Coba tunjukkan ke saya Allah menjadi daging ada nggak dalam Al-Quran? Naja, coba Naja. Ada nggak dalam Quran yang kalian omongin? Nggak ada. Yang kalian omongin itu semua tuh dari hadis. Dan itu yang ngomong bukan Muhammad. Percayalah kalian. Yang ngomong itu yang ngarang hadis itu. Dan dikait-kaitkan itu dengan Muhammad. Siapa yang ngarang, Bang? Nyium batu karab itu siapa yang ngomong? Coba cari dalam Quranmu sampai mati kamu cari, nggak ada itu nyium batu karab itu. Coba. Siapa yang mau nyium batu karang? Nyium batu karang mah di laut, Bang. Kamu nggak nyiumin batu karab? Mana ada nyium batu karang? Nggak Itu ada. orang-orang batu karang. Siapa yang ngomong batu Itu karang? batu karang itu. Karab. Yang Bukan. nyiumin batu karab itu siapa? Bukan, itu Hajar Aswad. Dapat dari mana? Dapat dari mana itu? Jadi gini, ada satu penelitian. Dapat dari mana? Kalau itu batu meteor atau batu Dapat karang, dari mana? bebannya lebih besar Suruh nyium batu daripada karab itu air, mana? Di Quran maka mana dia itu? tenggelam. Tapi Hajar Makanya Aswad itu saya setelah bilang, diteliti kamu dia nggak itu tenggelam. Jadi menuhankan tidak orang ditemukan yang satu ngarang spesies cerita batu itu, pun yang gitu loh, ada di Vincent. bumi maupun yang ada di langit. Jadi kamu itu Karena sudah batu meteor itu dikontrol. dicemplungin ke laut. Berarti sama dong. Kalau kau cerita tentang surat yang ngarang-ngarang surat Lukas, ngarang-ngarang surat Paulus, memerintahkan nyembah Yesus, sama dong kau nyembah pengarang kitabmu, ya kan? Benar nggak? Kami itu jelas kitab kami. Ya sama, itu jelas kitab kami juga. Terus kenapa kamu tidak didefinisikan menyembah Lukas? Nggak ada dalam. Kenapa kau tidak dikatakan menyembah Lukas, sementara Yesus tidak pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Lukas? Kamu Ayo. cari di Quranmu sampai kiamat nggak ada suruh cium. Ya kamu cari juga di dalam Injil yang diberitakan Yesus. Mana Injil yang diberitakan Yesus? Cari sampai botak gigimu nggak akan pernah kau temukan. Yang ada sekarang itu adalah gospel karangan-karangan Lukas, Markus, Matius, dan itu yang kau tuhankan. Dan itu ditiru sama. Boleh nggak saya mengatakan kamu itu menyembah Lukas, menyembah Paulus? Boleh nggak saya katakan begitu? Tak ya. Di kitab Lukas itu ada kisah Maria. Di mana Yesus memberikan pengesahan kepada kitab Lukas? Di mana? Itu sama kitabmu itu. Gimana kamu? Dasar Paulus, umat licik nu, cerdik seperti ular. Cari aja dulu kulupnya Yesus tuh. Iya. Mana kulupnya Yesus? Sama ini Bro Edis. Pada mulanya Logos menjadi Theos. Logos itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Di antara daging itu ada kulup. Dipotong dia. Kemana kalau Logos yang menjadi kulup itu? Tanya Edis. Gak ada suruh nyium batu karab. Kalian itu udah dikontrol yang namanya hadis. Yang suruh kau nyembah biji pelernya Yesus siapa? Ya, bahasa-bahasa Islammu keluar. Loh, kan sama toh? Kan sama. Kau nyembah Yesus. Yesus menjadi manusia 100%. Kalau dia menjadi manusia 100%, mohon maaf Edis, berarti dia dilengkapi dengan biji peler. Paham? Sedangkan Muhammad disebut mempunyai kekuatan 30 laki-laki itu. Udah mulai nipu. Loh, Bang, itu masih oke, Bang. 30 laki-laki. Yang ada itu ini, Bang. Tuhannya siapa yang meminjam pusok Tuhannya siapa yang turun ke bumi? Meminjam pisau cukur dari Raja Asyur dari seberang Sungai Efrat. Saya kasih tahu. Saya cukur bulu siapa? Kepada penyembah. Untuk cukur Mencukur bulu paha. Pahanya aja ada bulu. Gimana di situnya? Gondrong. Berarti sebelum ada Yesus itu Tuhan sudah pernah jadi manusia yang meminjam pisau cukur dari seberang Sungai Efrat dari Raja Asyur buat minjem, buat nyukur bulu paha. Mereka nyium batu ya Tuhan, di situ. Tuhan yang kaya. Kenapa? Yang penting jangan nyembah manusia yang berkolot.
Makanya saya bilang sama kamu Kipli, kamu itu Kami kalau sadar, sujud, kamu itu sujud itu sebagai arah kiblat. udah ditipu Kami sama mencium orang batu yang itu cerita karena itu. Rasulullah pernah melakukan. Mencium HP bukan berarti kami itu mencium dilarang, istri. Kipli. Kalau misalnya gini, saya Mana nelpon ada- sama istri, mana ada kangen Muhammad tuh kangen nyuruh sama batu. istri, kemudian saya cium HP, apakah kemudian saya itu istri saya itu Kamu adalah itu HP? sudah- Baca sudah Yosua ditukar Muhammad 27. jadi tukang Bagaimana batu. batu itu Lagian batu saya nggak diangkat percaya menjadi Muhammad saksi. itu seperti Baca itu. Yakub. Kalian tahu Yakub nggak? juga sujud menghadap ke batu. dengerin omongan Baca saya. itu kitabnya Dengerin- Daud. dengerin Bagaimana omongan saya. kemudian Salomo juga Huruf cium MK, batu menghadap ke batu. Kan atau gitu. MHMH. Nah, sekarang Saya- gerejamu itu di depannya ada toilet. Lalu kamu kemudian menghadap ke sana. Apakah boleh saya mengatakan kamu itu menyembah toilet? Makanya kalian Yesaya belajar. 26 ayat 4. Allah Huruf itu MH, gunung MHD batu. itu merujuk kepada Yesus sendiri. Yesaya 26 Alah, ayat banyak 4. cerita. Allah itu gunung Yesus. batu. lebih mempercayai Yang diajarin Muhammad Yesus Abasi. apa? Yang kau amalkan apa? Kalian lebih Yesus mempercayai porsi Muhammad Yesus Abasi. memerintahkan pengikutnya menjadi Islam, Siapa yang kau haram malah biografi menjadi Muhammad Kristen. Yang haram biografi Muhammad siapa? Aduh, etis, Orang-orang Abasid etis. itu gimana? Kapan sehatnya si Edis? Kapan sehatnya? Nih, Yesus aku memerintahkan kasih tahu ya. kamu menjadi Islam, kenapa kau jadi Kristen? 10 tahun saya pelajari Islam itu. Saya tahu betul. 10 tahun. 10 tahun aku pelajari Islam. Saya 20 tahun pelajari Bible. Paham? Saya belajar Bible itu dari tahun 2000 berapa itu? 2002 saya belajar Bible. Paham kau? Hadis kudus. Sekarang begini. Muhammad, Quran, semua. Sekarang begini. Itu Ayo mari kita adu. Mari kita adu belajar bahasa Ibrani. Berani nggak? Di suara doang. Nggak mau saya diskusi. Ayo doang. Buat Nggak apa? mau. Ayo doang. Saya lebih milih. Nah, sekarang kau baca, kau buka kamera, tampilkan Al-Quran kau baca. Sekarang teman-teman sini tampilkan Ibrani saya baca. Berani nggak? Kamu mau Quran versi yang mana sama saya? Itu Quran Tuhannya Terserah mau versi gereja, mau versi Edis, terserah. Buka. Coba saya pengen lihat kau baca. lecek itu saking sering saya baca. Makasih yang ngasih koin teman-teman. Ya, saya bilang gini ya. Enggak, yang saya tanya samamu, kamu belajar 10 tahun itu kamu belajar apa? Kalian edit jadi Muhammad itu sebenarnya Yang kamu pelajari 10 tahun itu apa di Al-Quran? Kalian itu Yang kau pelajari 10 tahun itu apa, Edis? yang punya tuh. Yang kau pelajari 10 tahun itu apa? Yang kau pelajari 10 tahun itu apa? Kalian edit jadi sulbi. Alah, dasar umat Paulus. Apa sulbi? Ngarang belajar 10 tahun Al-Quran, membacanya aja nggak bisa. Gimana itu? Makanya orang-orang di barat itu sudah tahu Quran itu asal usulnya dari Kiryana. Itu dokumen Kristen. Oh, pantas aja orang-orang di barat itu sudah mulai masuk Islam ya. Ninggalin gereja. Gereja berubah jadi diskotik. Ditanya Quran Gerejanya kalian nggak dijual. tahu apa kok. Ditanya Alif Lam Mim Buat kalian masjid. nggak tahu apa? Karena Aduh. bukan buku kalian itu. Gimana? Mau nggak kamu Tuhannya tahu 3 kasih punya tahu apa otoritas arti semua Alif nggak, Lam Mim? Bang? Tahu nggak kamu apa Alif Gimana? Lam Mim? Biar saya kasih tahu. Apa Alif Lam Mim? Alif Lam Mim itu sebenarnya bukan Alif Lam Mim bacanya, tapi Alem. Itu bahasa Aram yang artinya. Wah, cocok loh. Alem. Gitu. Karena apa? Karena akan ada sesuatu yang dibacakan. Makanya itu buku harus kalian kembaliin kepada yang punya, orang-orang Kristen Syria. Kiryana itu Mas Edis bukan asal usul Quran loh. Kiryana itu setelah saya teliti sejarahnya ya, Kiryana itu adik dari Magdalena istri Yesus gitu. Iya, jadi kalau umat Muslim sendiri apa itu Quran, itu bakal pusing sendiri kok. Dan saya rasa jangan bawa-bawa ibu negara lah. Nanti marah nanti anak-anaknya itu. Jadi kalau Abang Edis bilang kalau Al-Quran itu dari Iriana, ya jangan bawa-bawa ibu negara, Bang. Begini, saya yang udah senior kalian, yang udah meneliti Quran, meneliti hadis dan lain sebagainya. Coba adu ayat, Bang. Adu ayat, hafalan ayat. Ayat juz 30 aja katanya udah meneliti Al-Quran semuanya. Ayo kita hafalan ayat aja, hafalan ayat. Itu kepada juz 30 aja, juz 30 ayo sambung ayat. Yang punya adalah Sambung orang ayat. Syria.
Ya, jangan dirubah-rubah maknanya. Contoh itu, sulbi itu salah satu yang kalian ubah itu. Sulbi nggak ada itu sulbi, itu salib itu tulisannya itu. Loh, ya kalian ketawa, makanya. Nggak mau rubah jadi tengkorak. Kalau Nggak mau. kalau Bang, coba kau kalian ronsen ngerti tulang sulbimu, ada tanda salibnya nggak? Kalau ada dari tanda luar- salibnya aku murtad, dari Bang. luar terutama ya, itu udah ketemu. Iya. Coba sulbimu itu Udah kau nggak ronsen, bahas-bahas. kau nungging, kau ronsen. Ada tanda salib nggak tulang sulbimu itu? Tulang sulbi. Mana ada tulang sulbi? Kita sulbi tadi. Karanganmu itu tulang sulbi itu. Sulbun itu bahasa Arab, Mas Edis. Itu punya beberapa makna loh. Ya, jadi kalau kamu baca itu ya, Atarik itu ya, itu bercerita bagaimana Sulbi wat taroib itu kan ya? ya bagaimana tentang darah yang keluar dari salib itu. Bagaimana dia dibangkitkan kembali dari antara kematian. Makanya gini ya, saya cuma Gak nyambung kalau diartikan Kalau- salib, Bang Edis. Nah, makanya kamu baca itu rekonstruksi ulang Quran itu, decoding Quran itu. Quran itu sudah sudah Mana ada Al-Quran di kanonik? Coba. Datanya jenengan sulbun Kamu itu belajar berarti Quran salib dari itu. pesantren ya repot, kamu taunya Tunggu. Data jenengan ya sulbun itu berarti salib dan diartikan salah Najak, dengan Najak, memaknai denger, sulbi Najak. itu datanya di Najak, mana? Dengar Najak, kita itu udah punya yang namanya Quran Corpus di Jerman, itu udah direkonstruksi ulang bagaimana sebenarnya bahasa asli Quran itu. Sebelum kalian edit, Saya minta data sulbun itu diartikan sulbi salah itu mana datanya? Kalian kasih kasroh fathah domah itu bunyinya udah tahu sekarang itu orang. Udah nggak level lagi bahas-bahas debat-debat. Ini murid Paulus langsung kayaknya ini. Loh, ya. Dia yang mengandalkan aja itu. Kalian 10 tahun belajar berdusta, tapi belum ada orang Islam yang bisa dia dustai, kan apes. Kalian aja kalian itu habis waktu kalian ngapalin Quran, padahal dalam Quran tuh nggak ada perintah suruh ngapalin. Kalau perintah suruh memahami ada, pahamilah Quran ada, tapi kalau hafalin Quran nggak ada. Yang kalian turuti itu ulang. Terus kenapa kamu cemburu di saat tidak ada satupun manusia yang bisa hafal kitabmu? Kenapa kamu iri? Nggak ada yang hafal kitab, yang ada pendeta Terus kenapa kamu iri? Kenapa kau sakit hati? Kenapa kamu sakit hati? Kalian ketik aja di Google tuh ya, Corpus Quranicum ya, itu Google. Kaummu itu jangankan yang kayak gitu-gitu, Edis. Kaummu itu manusia aja bisa mereka buat jadi Tuhan, apalagi yang kayak Google yang kau bilang itu. Dari mana rekonstruksi Al-Quran dilakukan? Coba Bang Egis ketik di Google wajah asli Yesus, itu juga beda-beda, Bang. Manuskrip di Google itu juga beda-beda wajah aslinya Yesus. Yang benar yang mana? Coba tanya Google, ketik wajah asli Yesus, nanti keluar tuh. Saya cuma mau bilang wajahnya mana yang asli, karena banyak kau kali sudah 10 wajahnya. tahun belajar menipu, Edis, tapi belum ada yang bisa kau tipu. Yang berjudul Kan kesian. Coba hitung ini Bang, dari atas Bang. Yang berjudul 1, 2, 3, 5. Judulnya itu adalah mereka. Nomor 4-nya mana ini Bang? Kayak orang Cina, Ustadz. Jong, angka sial. Jong. Ya, 1, 2, 3, dimakan serigala. 4-nya ini kodek ya. Ini kodek Sinaiticus, kodek yang tua ya, yang ada abad keempat. Yohanes 5, nomor 4 itu hilang kawan. Kita klik ya. Lari kemana-mana, lari kemana-mana. 2, 3, bisa nipu, 5. giliran aibnya dibongkar, itu angka sial, Ustadz. Oh, gitu Lari ya. kemana-mana. Kepercayaan Tionghoa itu angka 4 Ada nggak Mas Edis? Jong. Kodek yang lebih tua dari ini ya, yang mengatakan angka 4-nya ada Mas Edis. Ada nggak? Kalaupun misalnya ada naskah-naskah yang tidak ada di manuskrip, kalaupun ada misalnya naskah-naskah, astagfirullahaladzim. Coba tunjukkan ke saya Mas Edis. Kamu belajar 10 tahun Al-Quran, tapi tujuannya untuk menipu. Nggak ada. Dan belum ada manusia yang berhasil kau tipu. Seandainya saya Halo, itu kaum apes. poligami. Itu apes namanya. Halo, kaum poligami, mempoligami Tuhan. Ala bapak dipoligami dengan ala anak.
sudah pada Wah, minum air yang kencing. ngomong Onta Ala ngerti. belum? bapak, Hancur buah ala telurnya, tidak akan bapak bisa masuk ke dipoligami rumah dengan Tuhan. ala anak. Salah satu Sudah minum ajaran air kencing onta Aduh. belum? Kan Kasihan halal nih yang seperti ngomong yang nggak bisa dikatakan masuk Muhammad. jemaat Tuhan. Karena Iya. seorang laki-laki yang hancur buah Dalam pelirnya sebenarnya dan ajaran terpotong Muslim kemaluannya, dia tidak bisa masuk ke minum air dalam kencing jemaat juga. Tuhan. Kasihan Gini, ini orang-orang LGBT Jadi yang nggak mereka bisa, ini gini. Iya yang kasihan terpotong, seperti yang udah hancur. mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mohon maaf terputus ya, tapi nggak apa-apa. Kita juga sudah mengantuk di sini. Untung ada Edis yang datang tadi menghibur gitu. Jadi kalau ada kata-kata saya atau kalimat saya yang kurang berkenan, itu dimaklumi karena Edis ini memang penghujat dan penyesat. Anda saksikan aja caranya dia berdialog. Itu ya. Tadi kita lihat bagaimana dua orang pendahulunya juga dan nangis. Si Erben dan si John kabur terbirit-birit. Dan kita tantang tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Kemudian muncul lagi si Edis bersama dengan Magdalena tadi yang bencong itu. Ternyata jaringannya terputus. Oke, teman-teman, kita tutup ya. Kita sudahi dulu karena ini di sini di tempatku udah 2:30. Saya harus istirahat. Besok lagi kita akan ketemu. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya banyak bercanda dengan Edis, karena Edis itu adalah orang yang tidak layak kemudian ditemani berdialog dengan baik. Karena perintah Al-Quran, jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara baik, kecuali dengan orang zalim yang diantara mereka. Nah, dia ini zalim, orang ini fasik, orang ini munafik, orang ini penista, penghujat, suka menista ajaran agama Islam. Kita dituduh menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada banyak hal hujatan yang kemudian tidak berdasar terhadap literasi yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kalau kita memberikan data, kita kasih dia data, kita kasih dia kemudian apa yang ada dalam kitabnya dia, ya kan? Dimana Yesus di Lukas 2 nomor 21 dikatakan bahwasanya Yesus itu disunat. Sementara di dalam kitab Yohanes 1 nomor 1 jelas sekali Tuhannya menjadi daging. Nah, dagingnya diantaranya itu adalah kulupnya. Berarti kulupnya juga adalah teos yang menjadi daging. Jadi tertinggal kulupnya. Ya. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Ya, kalau misalnya besok kita tampil lagi, mudah-mudahan ada Pak Preming ya yang telah menjanjikan kita tadinya mau tampil di sini. Sekian sahabat. Sekali lagi minta maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.